Bang Sarli minus berapa ya bang? Minus 8. Bang, saya mau debat sama Bang Zuma Ali Akbar. Bang, saya mau debat sama Bang Zuma. Oke Bang Ali Akbar, sabar ya, Bang Zumanya lagi OTW ke sini. Abang Ali request saja. Nanti kalau udah ada Bang Zuma, langsung aku terima Bang Ali Akbar 05 yang mau debat soal nih. Oke Bang Ali, aku jambak, silahkan diterima jambaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semalam ada yang syahadat, hari ini syahadat lagi ya. Mudah-mudahan masih ada sebentar Masya Allah. yang mau mempersyahadat. Ya bang, ini ada udah langsung Bang Ali Akbar ini tadi di komen di bawah katanya aku Iya. ingin debat sama Bang Zuma. Ya selamat malam Bang Boleh, Ali boleh, Akbar. boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh Muslim ya Pak ya? Kukira tadi Iya. Kristen. Mau Enggak, nangkep saya ngefans sama Bang Hadi sama Bang Zuma ini. Setiap malam saya dengar terus. Masya Allah. Makasih ya bang. Iya, salam kenal Bang. Saya dari Lombok NTB Bang. NTB Lombok, Indek Nara. Indek Nara. Indek Nara. Indek Nara. Mana Bang Hadi nih? Salam kenal Bang Hadi. Bang Ali, makasih. Masya Allah. Waduh lucunya Bang Hadi. Saya ngefans banget nih sama Bang Hadi. Aduh. Gimana Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi udah ganti nama jadi Bang Hadi ya? Malah dipanggil Marwoto pala gue tadi. Aduh. Luar biasa. Marwatan. Desardi kirimin aku nomor ini dong, lupa. Saya dulu lihat di mana. Nomor Apa itu, rekan Bang? MMCI banyak mah. Banyak yang minta. MMCI? Iya. Oh, kurang nggak ingat. Bang Zuma yang tahu. Ya kebetulan ini tadi ada yang ngechat saya ingin bantu, tapi saya bilang belum ada program. Nanti kalau ada program saya kabari saya gitu. Programnya Iya. sudah ada, udah berjalan. Sebentar lagi kan ini di planning dari sekarang. Kan bentar berapa hari lagi sih? Malam Senin kali ya? Iya. Pak De biasanya kalau pertama itu bulan puasa ya, ini saya buka kartu nih. Pak De Sugi kalau pertama bulan puasa itu dia kadang-kadang bangun tuh ya siang-siang langsung ngepet, lupa dia. Nanti udah mulai tadi saya puasa. Bayar ya. utang. Bayar utang. Ada 3 hari waktu ke Jakarta dulu itu. Udah mulai puasa saya. Kalau Bunda Rama itu penyakitnya kalau bulan puasa itu loh makruh puasanya karena nggak bisa nahan amarahnya kalau hadapi oten-oten gitu loh. Siapa tuh? Bunda Rama. Saya Oh. apa ya? Insya Allah hari pertama ada yang 10 ekor ayam lah untuk buka puasa. Untuk apa ya, sahur. Masya Allah. Di, 10 ekor. Luar biasa. di mana Bunda? Saya bawa ke bola gitu. Wah keren. Tahu aja Bunda Rama kalau saya mau ke sana. Oh, Pak D ke Makassar. Mimpi. Insya Allah. Oh. Ya, mudah-mudahan banyak apa ya, api sulsel. Jadi hari pertama ya, bilang besok puasa insya Allah. Sempatkan bawa ke sana. Alhamdulillah. Sekalian ini kalau ada nener ontah di rumah bawa aja sekalian. Gula merah ada itu Gurunda, masih saya simpan. Apa Wis. itu nenek onta? Anak ontah. Paduka kapan balik Paduka? Assalamualaikum Pak Duka. Emang masih di Kabar Medan? Pak Duka. Iya masih di Medan. Aku ditinggalkan sendiri di Jakarta. Betah Iya, juga di Medan tuh. ke Medan pun ndak ngomong-ngomong sama kita. Ih, Padahal Oh, besar beliau volumenya. padahal beliau kan pejabat API, harusnya disampaikan.
Oh, Paduka Iya. lagi di Medan. Di mana di Medan? Naik Paduka, naik. Ayolah Masya Paduka Allah. naik dulu bentar yuk Paduka yuk. Assalamualaikum Pak Desuki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Desuki, Bang Juma mau tanya-tanya dong. Ya, Kemarin saya tanya di siapa itu Bang Nandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Wabarakatuh. Masih di Medan Paduka? Masih Sadli Daerah mana ini ini sama Paduka? Bang Ali. Oh, di Enggak daerah bilang-bilang mana itu? Medan, ninggalin Ini sekarang di markas, Aceh. nggak ngomong-ngomong. Oh, di Aceh. Ninggalin markas. Iyalah. Markas dijaga Depra. Nanti ada apa-apa. Gimana ini? Oh, dia aman-aman aja kok ternyata di Medan orangnya. Gimana toh? Sekarang di Aceh, Bang. Di Lok Sumawe. Dari Masya Medan langsung Allah. ke Aceh Paduka. Langsung ke Aceh. Habis itu kok Aceh lagi? Iya, ini sekarang di Aceh, Bang. Wis keren. Ya Allah ya Karim. Ya udahlah sekalian ini pesawatnya sekalian nanti mendaratnya di Makassar. Amin. Mau informasi dari Menyambut- Aceh katanya langsung Menyam- ke Entar dulu, Menyambut puasa di Makassar, Paduka. Hari Menyambut pertama. puasa ya. Amin, Iya, amin. Amin, insyaallah. Bang Zuma main sini lah. Tunggu. Paduka masih lama di Aceh rencana Paduka? Enggak sih, mungkin besok udah balik Medan, insya Allah besok malam. Dari Medan ke Dari Medan ke Jakarta, Bang. Udah coba durian ucok Paduka? Kenapa? Udah nyoba durian ucok? Kemarin durian apa? Bolang itu ya? Oh iya. Durian bolang. Oh iya, dekat sama durian ucok. Iya. Sama teman-teman ini api sumut. Kita ngumpul makan durian. Oh, kayak kopdar gitu lah ya. Kopdar. Sama api sumut. Mampir ke Rio. Siapa? Bang Indra itu ada acara malam Minggu menyambut bulan Ramadan Api Riau. Siap, insya Allah Pak Desugi. Ya biar semangat nih Api Rio nih. Tengok. Iya. Pak Desugi, Bang Andi, Bunda Rama, host sehat-sehat semua. Bang Zuma sehat, Bang Zuma. sehat deh, sehat. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Aku ditinggal di Jakarta sendiri. Aduh. Seperti biasa tetap semangat. Rapatkan barisan. Aku mau Ya, ke apa ya tadi? KPA Saya sendiri tadi ya, nggak di- apa-apa lah. Di WA sama ini Ketua API Riau. Itu katanya beliau bersedia memfasilitasi Bang Zuma sama RY katanya. Siapa sih? Itu siapa? Rudi Yohanes. Allah. Enggak. Jangan Itu kita. dia cuma cari uang itu. Jangan kita yang ini, jangan kita yang korban tuh. Iya ngapain? Betul itu Ahi. Dia lagi cari duit itu. Kalau kita yang Iya, ngundang kan kita keluar biaya untuk dia, bayar dia. Saya Dia lihat, kan cari dia kan duit. nantang tuh, dia yang nantang aku kan. Aku bilang ya udah, masa kamu yang nantang, saya yang fasilitasi, enak kali. Emang lu penting. Betul. Emang lu berkelas. Oh, ada yang nonton di bawah ya. Usman silakan naik. Suruh dia yang mengadakan. Nah kita datang. Ah, betul. Udah nggak usah dibayar. Udah adain aja. Kita datang. Betul. Kita yang datang, fasilitasi kita dong. Jangan kamu sudah ikan teri pakai helm, kamu pula yang mau difasilitasi, mau dibelikan tiket, hotel segala macam. Nenek lu kiper.
Macam Mas, punya siapa otak lu? aja. Emang lu siapa? Ada lagi yang ngajak ketemu di Belanda. Manusia. Bom bom sama Sopiatul. Ayo kita ketemu di Belanda. Macam orang penting aja mau ditemui. Salon Bang Hadi. Iya, salon. Usman. Ya Pak Usman, gimana Pak Usman? Kita topik apa Pak Usman? InsyaAllah paduka Topiknya berpaduka. Taruh dulu Bunda Ramai. Kenapa Bang? ya mau kita debat nih. Kita debat dulu Bang Hadi. Iya, Anda Kristen ya Pak Usman? Anda Islam Kristen, Bang? Muslim. Kok Muslim sesama Muslim debat Bang? Buat apa? Oh, cari hotel. Ah, salah kaprah gua Pak Usman. Pak. Ya, ini tadi Bang FU nih ada pertanyaan, kasihan kita. Iya, iya. Ini. Iya betul. Bang FU silakan dibuka mic-nya Bang. Mohon maaf ya Bang. Ya bang, mau Ya, maaf bang ya, mau untuk Bapak Zuki atau Bang Juma mau tanya tentang hukum waris bang. Kemarin itu larinya ke Ustadz ini anaknya berarti. Iya. Kemarin saya nanya sama Bang Nandar, Beliau juga bukan Ustadz Bang, salah. Oh, ya, maaf, Beliau maaf. apologet sama seperti kami di sini. Iya. Saya cari Ustadz itu bang, siapa itu nggak aktif bang, nggak pernah aktif. Iya. Kenapa Maaf, dengan Bang, ya. Iya, warisnya gimana Bang? Maksudnya ilmu warisnya apa nih? Waris untuk misalnya bang, orang tua itu punya harta 1 juta misalnya bang ya, itu ada anaknya 5, itu pembagiannya gimana bang? Waduh. Iya, gimana? Ada anaknya cowok 2, cewek 3. Al-Quranul Karim berbicara mengenai waris, tapi kalau pembagiannya kemudian itu harus yang benar-benar paham, harus yang betul-betul memiliki kemudian keilmuan terkait dengan penghitung-hitungan ini. Yang jelas laki-laki itu kalau hitungannya 1/2, perempuan 1/6. Nah, Ustadz Tahta tuh cocok tuh. Kami ini apologet Bang, bertanya tentang Bible, bertanya Ya, Al-Quran secara umum, iya. Kalau sudah lari ke ranah waris, pembagian warisan, itu ada bidangnya masing-masing. Maaf bang, kemarin saya nyari Ustadz Wafi nggak aktif bang, nggak pernah aktif. Gitu ya? Iya bang, maaf bang ya. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Iya, Bang. Memang ada warisan yang mau dibagi? Ada bang, ada. Iya. Bagus itu. Bang Handi ikut nggak di bagian ahli waris? Nggak. Ini persoalan ini. Itu dia tuh. Persoalan itu ya. Harus ahli. Biasanya gini loh Bang, kalau masalah warisan itu harus menghubungi saya dulu gitu loh. Itu kalau perempuannya berapa orang, Bang? 2 katanya. Perempuan 2, lakinya 3. Perempuan 2, lakinya 3 ya. Itu setengah untuk perempuan. Setengah untuk perempuan ya. Kalau nggak salah begitu sih ya. Setengah perempuan mendapatkan setengah dari jatah laki-laki Pak De. Itu setelah dipotong dari misalkan ayahnya yang meninggal, berarti ibunya masih punya hak setengahnya ya, yang dibagi dari haknya ayahnya ya. Oh, dapat 2/3. Kalau ini 2 orang ya, per masing-masing perempuan dapat 2/3 dari harta warisan itu. Nah, 2/3-nya 1 juta berapa? Ya, makasih Pak De. Kalau Baca untuk ini. misalnya Baca aja di
surah An-Nisa ayat 11 kalau nggak salah. Salah satu ayat yang membahas tentang pembagian warisan itu. Tapi kalau untuk Bang Jumat. pembagiannya secara mutlak sesuai dengan yang membagi, itu harus yang paham kaidah pembagiannya. Yusikumullahu fi auladikum, itu harus orang-orang yang benar-benar paham tentang ilmu pembagian warisan. Allah karena itu memberikan suatu kewajiban tentang kita, tentang umat Islam terkait dengan pembagian warisan tersebut. Anak-anak laki-laki dengan bagian 2 orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 1, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Kita sebenarnya kaidah-kaidah begini paham, tapi kalau sudah penjabaran 2 perempuan 3 laki-laki atau sebaliknya, atau 1 laki-laki 3 perempuan, itu harus yang benar-benar paham gitu loh. Karena kita hanya diajarkan secara garis umumnya saja. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unthanain. Nah, ini untuk pembagiannya harus memang orang yang membidangi. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Ini kaidah umum seperti ini kita tahu, insya Allah. Tapi kalau pembagiannya seperti yang tadi, kita butuh pulpen untuk menghitung itu, Bang. Jadi cocoknya memang kepada mereka yang ahli tentang perhitungan harta warisan. Ya, makasih Bang. Bang, tadi bisa diulang Bang? Soalnya baca di dalam surah An-Nisa ayat 11. Itu hukum pokoknya itu di situ. Kalau yang satu meninggal yang perempuan misalnya Bang, tadi Abang kayaknya nyebut yang meninggal anaknya gitu Bang. Kalau anaknya yang meninggal perempuan punya keturunan itu gimana Bang? Gini, di ayat itu diterangkan begini. Fa in kunna nisa'an fawqa tsnatain falahunna thulatha ma tarak. Wa in kanat wahida wa in kanat wahida falahan nisfu. Ya, jadi Allah mengatakan begini. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Jadi dia anak perempuan seorang nih, maka dia memperoleh setengah dari harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, itu jika dia yang meninggal itu mempunyai anak. Maksudnya salah satu dari ibu atau bapak ketika kemudian meninggal pasangannya dan mereka memiliki anak, maka mereka mendapatkan masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggal. Jadi memang agak ribet, maka untuk menjelaskan ini perlu berhadapan langsung dengan pakarnya. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian tersebut ini setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayar hutang-hutangnya. Seperti itu. Nah, kaidahnya kemudian bisa dijelaskan oleh guru-guru kita yang mendalami materi ini. Seperti itu, Bang. Saya takut memberikan satu keputusan karena ini bukan bidang saya, gitu ya. Iya. Kalau misalnya Bang, yang ada yang meninggal tapi nggak punya keturunan Bang, itu jatuhnya di mana Bang? Meninggal tidak punya keturunan, tapi kan ada istri.
Ada pasangan? Nggak ada, Bang. Nggak ada juga. Nggak ada anak, nggak ada. Iya. Ya, jatuh kepada ini, dia kepada anak daripada saudaranya, nggak ada juga. Mak, terus saudaranya masih ada, tapi yang meninggal nggak punya keturunan gitu, Bang. Saudaranya sudah masih ada. Nah itu ku bilang harus ke ahlinya, Bang. Kalau Anda lancarkan terus pertanyaan kayak begini, saya turun ini. Saya bukan ahli fikih, bukan pembagian waris, kan udah aku bilang, Bang. Saya takut memberikan suatu jawaban yang saya sendiri tidak tahu ilmunya, takut saya. Nah, untuk supaya lebih aman, mungkin harta warisannya kirim aja ke saya, Bang. Aman itu, saya yakin. Saya punya lahan mau didirikan pesantren, ada masjid juga sebentar lagi mau puasa, limpahkan aja ke situ, insya Allah aman. Bercanda ya, Bang ya? Canda Bang, canda Bang. Iya, iya, Bang. Saya ribet kalau hitung warisan itu. Ribet, hitung Iya, Bang. warisan itu ribet. Soalnya Mungkin kan ada hukum salah satu masukan Bang Zuma. Iya. Kalau di kotanya ada pengadilan agama, bisa datang ke pos bakum aja. Bisa konsultasi di situ kok. Iya. beda-beda, Bang, masalahnya. Ada yang A, ada yang B, ada yang C gitu, Bang. Jadi kayak nggak ada kepastian. Iya, Kalau yang dipakai Quran ya udah pasti lah Bang. iya, Aturannya kan pakai udah aja jelas. Quran. Pakai Quran. Misalnya itu tadi yang dipertanyakan tadi, bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai saudara perempuan kandung atau seayah, ya, dia akan mendapatkan separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah, 2 orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat 2/3 bagian. Gitu, Bang. Makasih Pak Disuki. Surah An-Nisa ada ayat sebuah 11. Ya. Ya, Surah makasih, An-Nisa Bang. ayat 11 itu dibaca. Oke, Assalamualaikum. makasih, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Gimana kabarnya semua ini? Baik. Alhamdulillah, Bang. Alhamdulillah. Ini Bang Jamet dari mana, Bang Jamet? Nah tuh, mungkin bisa tuh kalau ilmu waris. Jember, Bang. Bang Jamet dari Jember, mana? Jawa Timur. Jember, Jawa Timur. Oh, anu ya. Maaf ya, ini bukan saya menggurui atau gimana, kan saya tadi dengerin gitu Bapak Waris ya. Mending datang ke, ini hanya saran aja ya. Mending datang ke ulama yang di sana yang diketahui dia mahir atau ahli dalam bab waris. Ajaklah betul. seluruh keluarganya. Karena apa? Waris itu kenapnya, tapi setannya yang gede. Makanya saya takut. Kadang kursi patah aja direbutin. Gitu. Itu saran aja sih. Datang ke ulama, bawa seluruh keluarga. Di situ nanti kita menyaksikan, kita hitung bersama-sama begitu. Oke, makasih, Itulah Bang. ya namanya harta itu, kalau dimakan jadi kotoran, disimpan jadi rebutan, kalau diinfakkan jadi pertolongan ya. Ya, oke Bang FU, sudah cukup ya untuk pertanyaan dan jawabannya. Terima kasih sebelumnya. Ya cukup, Bang, makasih semuanya. Pak Disuki, Ustaz Juma, Bunda Rahma, semua Bang makasih ya. Suma, ya makasih Bang, makasih. Ya, Ya, Bang Zuma, makasih. Iya, Ya, semuanya, sahabatku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Lina Wijaya, apakah akun asli atau akun palsu? Asli, assalamualaikum. Waalaikum Mbak Lina. Saya Gimana? tadi tuh muter-muter cari Mican, katanya mau open room, suruh saya masuk, tapi kayaknya nggak live. Terus ketemu Oh. ini, jadi saya masuk deh. Bang Iya, Cuma, iya. saya Iya, gimana, tanya Mbak? satu hal aja. Siap. Tadi saya ada typing di bawah, tapi kayaknya nggak kebaca. Kalau kifarat itu nggak dibayar, terhitung hutang nggak? Kifarat, Ganti Kalau rugi, ti- ganti rugi. iya. Terhitung hutang nggak kalau dia nggak mau bayar? Kalau dikatakan sebagai terhitung hutang, ya jelas. Oh, jadi itu kalau dia punya
surat perjanjian ganti rugi, terus dia nggak lunasin, berarti dia anggap hutang nggak bayar, berarti benar ya? Iya. Memang ada masalah. Ada. Apa tuh? Ya, orang dari masa lalu sih, teman bisnis. Jadi dia punya surat karena proyek itu gagal, saya punya kerugian kan 300 juta sama hilang satu mobil tuh. Nah, dia bikin surat perjanjian ganti rugi, ditandatanganin orang tuanya juga sebagai saksi, tapi dia malah menghilang. Jadi Itu aja sih. sudah ada solusi. Nggak ada solusi sih. Kemarin saya coba coba laporkan ke Metro Jakarta Barat ya, Polres Metro Jakarta Barat, karena hitungnya masuk dengan apa ya? Mungkin penipuan kali, karena ada beberapa bukti proyek yang nggak dikembalikan sih. Cuman mau tanya aja kalau Tapi ada perjanjian dibuat. ada dong, ada kan, karena Ada. dia kan seorang muslim. Saya cuma mau pastikan aja apakah surat perjanjian dia yang sanggup mengganti rugi kerugian saya itu apakah terhitung hutang. Itu kan nggak termasuk kafarat itu. Iya, kalau Kafarat kafarat itu kan terkait dengan sumpah yang tidak nazar, bisa dilakukan, Iya, betul. itu pembunuhan. membayar. Nah, Betul. kalau terpiutang nggak kafarat itu, Mbak. Bukan hutang piutang, dia gini, kami ada satu perjanjian kerjasama dan dia memang waktu itu kan ya pokoknya saya sahabat ya, namanya teman, saya percaya aja. Nah ternyata itu merugi ya, lalu dia tuh janji memang kalau sampai rugi dia akan kembalikan full. Saya nggak pakai bunga-bunga, saya minta kembalikan pokoknya aja. Dia janji, sumpah, makanya dia bikin surat itu, surat perjanjian. Oh iya, jatuh Rugi. kafarat itu, betul. Oh, ada Betul, sumpah kan? di situ. Iya, iya. Ya, dan dia bahkan itu tanda tangannya kan dengan basmalah, berarti dengan menggunakan asma Allah. Terus dia juga disaksikan oleh orang tuanya sendiri yang notabene semuanya muslim. Saya cuma mau pastikan aja, saya kan sudah hijrah dari sana, apakah itu masih terhitung hutang yang dibawa dia sampai mati kalau nggak dibayar atau bagaimana? Itu aja sih. Make sure aja. Ya, tetap dong. Make sure. Hutang itu terekam di surah Al-Maidah ayat 89, Mbak. Oke, Situ boleh ya. terekam. Iya, iya. Soalnya kalau tanya dia bilang nanti nontak nanti. Umi Mican Jadi- di Komang Api Jawa Timur, ya udah. Beliau itu minta saya lewat WhatsApp ke ruangan terkait si R itu, ya saya sih oke-oke aja. Cuman saya Ya udah. nggak nemu. Diselesaikan dengan baik, Mbak Lina. Oh udah selesai, kalau saya dengan rajin aman. selesai karena dia Udah sudah selesai. saya laporkan ke reskrim dan dia bikin Iya. surat perjanjian surat pernyataan klarifikasi yang berkekuatan hukum. Jadi kalau sebab akibat itu nanti dia menanggungnya berdasarkan undang-undang yang berlaku dan peraturan pemerintah atas semua fitnahnya, hoaxnya. Cuman Maican bilang untuk teman-teman muslim belum ada. Jadi makanya dia minta saya coba ngobrol di ruangan dia. Saya bilang sih nggak masalah. Kalau mau lihat suratnya saya bisa perlihatkan juga, no problem. Iya, iya, iya. Karena kemarin memang saya benar-benar bawa ke Reskrim Polresta Bandung kan. Dimediasi aja dulu Bu, baik-baik. Oh udah. Kalau saya dengan teman-teman, maksud saya Raji dengan teman-teman Kristen udah beres. Tapi Mican bilang kok dia belum. Kalau belum ya mau nggak Mak Lina ke ruangan saya? Boleh. Cuman saya cari-cari nggak ada. Ya kalau memang betul di Api Jatim saya coba cari ya teman-temannya. Di bawah Iya, Mbak Lin. Ahmad suruh saya turun. Ada apa sih? Lanjut teman-teman, semangat. Oke, sip. Thank you ya. Terima kasih. Waalaikum. Assalamualaikum Pak Zuma, Pak Celeb. Tadi saya dipanggil Pak Adi Celeb tadi. Makanya saya tadi ke sini. Oke ya? Dapat musuh berat nih Bang Zuma ini. Aduh, pergi Tak gelap, apa. datangnya Oke. hitam. Ya, Alberto. Alberto. Ya. Apa Dan ini sekarang Pak Adi. ini posisinya? Ya, cepat. Oke, Islam. Karena udah syahadat sama Pak Adi. Islam lagi. Islam lagi. Alhamdulillah. Karena mau bulan puasa. Gitu. Ini ada Ustaz Ali, Wah. disambut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. para las Waalaikumsalam. dan Ustaz Panglima Hands. Panglima lagi di mana? Di depan Bang Ali lah.
Bang Juma saya izin Ini turun, Pandi mau Bos. Mau kemana? Andi, Pak Desugi, Bunda Rahma, Bang Wah, Andi. parah ini suruh naik saya. Bang, turun. Kayaknya ada sesuatu ini. Bukan, mungkin teman-teman ada yang mau naik kan. Nah, masih ada satu bangku lagi, Hanya- tenang aja Bang Hen. Nah, berdua nih. Oh alah. Kirain berjauhan, gak taunya bareng-bareng ya Allah ya Rabbi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Abang-abang. Ya. Itu. Kirku tadi Sebenarnya jawabnya apa kok ya, di Pak depan Andi mula gitu. Jawabannya kok gitu enggak, Mau ternyata bahas beneran. Pantesan disuruh saya naik, ternyata beliau mau kabur. Pak Andi sebenarnya apa yang kita perlu bicarakan tuh ya, dan apa yang kita perlu janjikan dan kita perlu Ini lawan beratnya Ustaz pengundangan Ali dari nih. konstruk. Ya, iya soalnya gitu sih. Ya, gimana Rekonstruksi atau apa tuh? Apa, Pak Andi? Kamu bisa open cam nggak? Wah, ini akun baru soalnya karena apa ya? Soalnya akun sebelumnya tuh nggak bisa login, error. Alberto, kamu di Rio-nya di mana Alberto? Pekanbaru, ya memang agak jauh sih. Jalan Satria Pekanbarunya ya. di mana? Pekanbarunya di mana? Ibu kota di Ini siap. kiamat nggak bisa dinaikin sampai nih. Di mana Bang Alberto? Saya orang Siak. Bang Alberto di mana? Pekanbaru Pekanbarunya di mana? di Satria di Rejosari. Oh di Satria sana. Iya di Satria sana. Ya. Malam Ya, Minggu mau pantas datang jauh. nggak? Ada acara Isra Merah tapi Riau. Nggak bisa ya? Nggak bisa datang, orang tua saya nggak izinkan, orang tua nggak izinkan. Panggil Alberto ceramah. Nah, Akun kau menghujat aja Alberto. Ya padahal saya tersebut darurat ya. Saya tuh udah dikatakan penghujat, ya sudahlah. Tapi nggak Kak Ancelis pernah mau panggil Bang saya di Alberto sini ini nggak pernah menghujat siapa? sedikit sih. Itu waktu di grup WA. Oh, waktu kamu masih oten. Diujur dia. Bang Zuma, Iya. kita sambut dulu Oten yang satu ini, ada Ibu Rima. Bagaimana? Iya, silakan Ibu Rima. Baik Ibu Rima, selamat malam. Ada lagi Pak Andi? Ya untuk sementara kalau bisa Alberto kembalilah kepada pelukan kedua orang tua. Oke. Memang Pak ya agak susah sih sebenarnya. Sampai saya dipanggil, padahal nggak ada perlunya sih, nggak ada kepentingan. Itu kan. Marah kayak gitu, geng. Nah, Nggak boleh. geng marah kayak gitu. Iya, orang tua itu tetap perintah Allah untuk kita berbakti kepada keduanya walaupun dia tidak beriman. Betul. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Bahkan Allah katakan setelah kewajiban mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, kewajiban kedua adalah wa bil walidaini ihsana, berbakti kepada kedua orang tua. Apapun keadaan dan kondisi keimanannya, walaupun dia belum beriman atau masih kafir, kecuali la ta'atal makhluk fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada sang pencipta, kecuali dia memaksa, memerintahkan kita sebagai anaknya untuk kufur kepada Allah. Itu nggak boleh kita taati. Tapi dalam hal yang ma'ruf, yang baik, dalam hal muamalah, berbakti dengan bakti yang terbaik kepada kedua orang tua. Gitu Alberto. Itu. Ya saya tetapkan aja saya, dan saya perbaiki semuanya tuh, saya perbaiki. Mau itu cara bicara, akidah, saya perbaiki semua itu. Memang gitu sih. Nggak boleh ngamuan lagi ya sama orang tua ya Alberto ya. Iya. Dengan peduli, dengan penuh cinta kasih sayang kepada orang tua tuh dan para netizen. Ya walaupun saya itu tidak begitu benar sih di mata netizen, saya itu masih perlu diajarkan lagi, perlu dihajar lagi tuh, dia perlu ditegur lagi tuh. Alberto masih menuhankan Yesus. Enggak.
Udah enggak? Kenapa? Kenapa? Ya karena dosa. Ya saya sadar itu dosa dan itu suatu apa ya, suatu kesalahan besar dan suatu konspirasi dan gue gak bisa. Lawan beratnya Ustadz Ali ini. Berarti kamu bukan Kristen lagi ya? Udah ya? Ya saya sepakat. Oke, sudah. Ya cuma sekedar klarifikasi aja tuh, karena tahu-tahu saya nanti malah apa ya, malah mengingkar janji, walau kurang ajar saya itu. Itu sih. Gak boleh menghujat ya. Ya hati-hati dengan sektor kiri, sektor kanan. Hati-hati beloknya itu. Ya, memang saya tuh perlu mikir sebelum bicara suatu kata-kata. Memang takutnya malah jadi menghujat aja karena sok pintar. Nah itu paling nggak bagus tuh. Oke. Jadi diumumkan ya kepada teman-teman siapapun, terutama yang ada di Sulawesi Selatan, untuk bergabung kegiatan MMCI Makassar bekerja sama dengan API Sulsel dalam rangka kegiatan di bulan suci Ramadan di Masjid Nur Maulida di Bolangi, Rumah Hobbit. Di sana ada aktivitas pertama itu buka puasa bersama, dilanjutkan dengan sholat tarawih bersama, kemudian subuh kultum, istirahat, aktivitas siang boleh istirahat dan seterusnya sampai buka puasa lagi selama sebulan penuh. Anda boleh bikin camp di sana, mau tidur di tenda, mau tidur di tempat yang disediakan. Itu kira-kira banyak aktivitas selama bulan suci Ramadan ya. Kira-kira gitu ya aktivitasnya teman-teman. API Sulsel, top, Marco top. Kalau di Riau apa Pak kegiatannya Pak De? Hari Sabtu nanti menyambut bulan suci Ramadan, insya Allah. Terus untuk lainnya mungkin nanti dibicarakan di pas ada pertemuan itu. Kita kan insya Allah nggak pulang tuh malam tuh, begadang di masjid. Insya Allah API Jabodetabek juga diusahakan nanti ada bukber ya, buka bersama nanti. Kita akan program juga. Jadi sebulan puasa, sebulan penuh itu seperti biasanya kami nggak tidur sampai sahur. Kita isi kajian. Apabila nggak ada diskusi, kita isi kajian. Gitu ya, teman-teman. Ini ada PT disebar di grup API Pusat. Si Popot siapa? Om Peot. Om siapa? Om Poot. Poot nantang saya membahas tentang PL. Dia katakan begini, Suma tidak punya hak membahas PL Alkitab ya, karena itu bukan milik dia. Jadi saya jawab di PT-nya itu, ya segera bos, karena PL itu bukan kitab kamu. Kalau bisa sekarang aja, ngapain tunggu waktu, bertapa dulu. Katanya Bang Suma itu bukan lawan saya, Kodondi bukan lawan saya sebenarnya. Mereka bukan lawan saya, maksudnya dia meremehkan kita gitu loh. Meremehkan saya dengan Kodondi. Karena katanya yang tahu tentang Alkitab itu adalah dia. Kita nggak tahu Alkitab. Jadi saya catat di PT-nya dia, kalau bisa saat sekarang aja kita tunggu gitu. PL itu bukan kitabmu bos. Dan saya katakan kalau ini benar terjadi, benar-benar kita debat tentang ini, gue bilang, maka saatnya lah kau jatuh. Saya tunggu sekarang. Ya mudah-mudahan dia segera baca. Karena memang dari kemarin-kemarin sahabat-sahabat lihat ketika dia berdiskusi, dia nantang saya kan, dia nantang.
pak dia nantang. Begitu sudah ketemu, saya datang di komalnya dia, malah yang disuruh debat orang lain. Yang nonton. Malam ini dia merasa paling hebat, dia menguasai Alkitab katanya. Dari namanya aja sudah error. Bible kok Alkitab. Jadi kita tunggu aja ya. Mudah-mudahan saya lihat 2 jam yang lalu dia posting PT-nya itu. Mudah-mudahan dia segera baca dan buka komal. Biar kita buat dia kelabakan. Gitu teman, sekedar informasi. Orang-orang sombong kayak begini nih, penyembah-penyembah Yudas kayak si kiamat ini memang harus ya betul-betul mereka ini belajar lebih baik lagi untuk memahami kitabnya. Harus dilenyapkan. Jangan juga dilenyapkan karena ibaratkan mereka ini shock terapi aja. Iya, ibaratkan mereka ini setan. Ya, mereka bukan ibarat setan, memang mereka ini setan, maka mereka harus menjadi penggoda. Cuman Allah mengatakan bahwa setan itu adalah musuh yang nyata. Inna syaitana adu fattahidu adu. Maka perlakukanlah setan itu sebagai musuh. Seperti itu. Dan di typing ini andalannya kiamat ya. Orang botol jadi andalannya. Kalau dia andalan, ya harusnya dia menampakkan diri pada saat kita mau ketemu langsung offline. Ya ayolah tampakkan dirimu, kita diskusi. Apa yang kamu bahas tentang Islam, tentang Al-Quran katamu, tentang hadits, ya ketemu langsung lah. Diskusi dengan saya langsung lah kalau gitu kan. Ngapa sembunyi? Itu artinya kamu memberikan berita hoaks. Saya besok hari teman-teman, ya saya sudah bilang, saya sudah mengimpakkan hidup saya, nyawa saya untuk agama saya. Saya sudah berpesan kepada anak-anak saya, besok hari kalau ada yang terjadi dengan Abah, itu karena dakwah dan misi apologet Islam Indonesia ini, ya ikhlaskan. Artinya kalau besok-besok saya ditangkap, saya dilaporkan menghujat, ya silakan. Kita buktikan siapa yang menghujat, siapa yang mau menghadapi saya di persidangan. Bawa dedengkot dari Kristen. Tetapi ingat, ketika kau melaporkan saya dan itu tidak terbukti, malah yang saya katakan itu benar, maka Anda yang harus bertanggung jawab. Laporkan segera. Fitnah, hujat, kami merasa dihina karena kami menyembah Yudas. Ya udah laporin. Nanti bawa data Anda, saya juga bawa data saya. Gampang kan? Ya ini nyebut-nyebut Islam itu begini, Nabi Muhammad itu begini. Didatangi rumahnya, biji pelernya berubah menjadi balong gas. Atau kalau tidak punya dana karena terlalu miskin, saya sponsori dong. Pesawatnya, nah, itu dia makanya. Tiketnya sampai hotel terbaik kita siapkan. Berani nggak? Ya betul. Khusus yang suka menghujat, Dinda, kayak kiamat, fasilitasi aja kita ketemu. Iya, kita fasilitasi. Kita berikan fasilitas terbaik memang kalau punya nyali. Iya. Datang ke rumahnya nggak takut, dia kabur. Habis itu dia bilang itu bukan saya. Dasar penyembah Yudas. Waktu kita lihat, itu bukan saya katanya. Kita Itu lihat bukan Ibunya aja bagaimana. mengakui. dulu. Ibunya aja mengakui. Waktu kita lihat wajah naas ibunya itu sebenarnya kita kasihan, tapi ya ginilah nasib penghujat. Jadi foto dia itu kita kasih lihat. Ini anak ibu, iya. Ini suara anak ibu, iya. Ibunya udah ngakui kok, dia nggak akui ibunya. Dasar anak durhaka, nggak ngakui ibunya. Bibir ibunya sampai warna ungu itu. Berarti kaget ya Ustadz. Kaget. Sampai keluar keringat sebiji pisang dari kepalanya. Itu lebih hebat, lebih takut daripada Yesus. Dasar anak durhaka, nggak ngakui ibunya. Jangan-jangan dia bukan anak apa? Anak ibunya itu, anak pungut atau gimana? Ada abangnya di Makassar.
Jadi lagi si Wak Labu nantangin, dia yang nantang, dia yang mau dibayar. Gimana ceritanya? Apa itu? Oh, kayak orang punya kualitas saja. Ih. Dia yang nantang, dia yang mau dibayar. Dia yang mau diongkosin. Lu kiper Itu lah. mah cari duit itu. Jelas cari duit itu. Ini kan dia pendapatan YouTube-nya lagi jong tuh. Dia bingung nggak ada kerjaan. Makanya cari-cari duit dia. Barakallah, berkah. Ashefa Di Gria titik ini Pusaka. Oten. Alias Ashefa itu. Ashefa nih. Tepuk tangan Masya untuk Allah, Ashefa. barakallah, Keren. Teman-teman, Oh, Masya Allah. Ashefa Gria Pusaka di follow itu salah satu pejuang yang luar biasa. Masya Allah. Masya Allah. Ashefa dilawan. Ditambah panas itu Oten-Oten. Dia Ini aku teriak-teriak banyak marah-marah. Apa dia? Nantang gitu loh. Kalau kamu yang nantang, ya kau siapkanlah tempat. Saya yang datang. Kita yang Gitu loh. datang. Dasar pengecut. Ini titik ini siapa, Bang Andi? Oten, penyembah Yudas juga itu. Oh, Coba direspon dulu. Titik. Open mic. Kalian itu kenapa pengecut semua? Itu kan Iya, coba. omelin. Itu kenapa nggak dinaikin? Kenapa takut? Apa sih yang Kenapa? kalian Kiamat. takuti? Suruh ke Apa orang sih tuanya yang- dulu. Suruh pulang ke orang tuanya. Nanti Diskusi, saya datangin. diskusi aja. Suruh Kalau pulang ke orang memang- tuanya. Nanti saya datangin ke orang tuanya. Ini kan Iya, saya kiamat diskusi di nonton di rumahnya bawah. gitu. Mau? Kiamat kan nonton di bawah. Saya titip pertanyaan ke kamu, terus sampaikan ke kiamat. Kalau memang kalian itu benar, kenapa takut membela iman kalian? Kenapa? Aduh, takut Apa yang sekali. salah? Takut sekali. Apa yang Ya kalau kalian begitu mau nggak si tutup-tutupi? kiamat debat ketemu sama saya gaji dia 10 juta. Mau nggak? Masya Allah. Mau Apa nggak? yang kalian Makasih. apa yang Coba. kalian Nida. tutup-tutupi? Jumpa langsung yuk. Jumpa langsung. Ketemu Dengan di saya juga Jakarta. boleh. Saya ongkosin. Di sini kan ada Komal. Nggak saya Apa ongkosin. yang Mau nggak? kalian Nah, ngapain lawan pengecut? Nggak berani nongolin wajah. loh? Ini mau diskusi Ya atau udah. mau nongolin aja? Ya kamu diskusi topik apa? Yang kau kuasai. Sama dia aja itu sama kiamat. Saya sama sudah kiamat. sering. Yang dia bawa Sering itu apa? data-data yang hoax yang dia bawa. Sudah sering berdiskusi dan sudah sering permalukan Ya udah, dia. coba Nah. naikin. Dia itu pernah naikin. mewek lawan saya. Monyet. Waktu awal-awal di TikTok mewek dia. Dulu itu masih belum pakai akun kiamat itu. Kita berdialog tapi yang kita lawan Google. Gimana ceritanya tuh? Memang terkadang gara-gara ketemu Oten di internet, saya agak mulai percaya sama teori evolusi Darwin. Betul. Kalau saya beberapa tidak, iya ya. Dinda, memang saya berdasar Al-Quran, mereka itu memang lebih hina dari monyet. Saya percaya Quran. Al-Quran saya nggak pernah keliru tentang itu. Mereka makhluk yang lebih rendah dari asu. Ya sama kayak kemarin Jangan lagi ketikun sama saya, jangan. saya debat sama siapa IGW siapa yang soal kearap-arapan itu Petro dia kan ngutip-ngutip ayat Al-Quran. Saya bilang menurut Al-Quran penyembah Yesus itu lebih rendah dari babi. Saya bilang ini ayatnya. Saya bilang Iya, memang betul itu lebih rendah dari babi. lebih rendah dari ayam. Haula kal an'am, mereka bagai binatang yang rendah sekali, balhum Allah, bahkan lebih rendah dan lebih hina rendah dari daripada binatang. Betul. Ya apalagi saya kemungkinan setan, kemungkinan saya Setan. binatang juga itu. Wih, bahaya itu. Apa? Iya, makanya agar saya tidak munafik, saya harus jaga-jaga. Dan saya harus sering bertemu dengan bapak-bapak di sini, tapi tokonya penuh. Ya makanya gue kasih kesempatan buat orang lain. Memang kasihan kondisi psikologis saya itu dia, kondisi otak saya itu memang belum Albert, matang. menurut itu si kiamat itu anak manusia atau anak babi? Wah bahaya tuh anaknya nggak bagus tuh. Bahaya sekali. Jadi kenapa Al-Quran sampai memberikan narasi yang sangat keras kepada orang-orang kafir penyekutu Tuhan? Karena Allah juga menjawabnya, inna syirka la dzulmun adzim. Karena menyekutukan Tuhan, sang pencipta adalah kegelapan yang paling berat, yang paling besar.
Jadi tidak ada dosa, tidak ada kekejian, tidak ada kegelapan yang lebih gelap daripada menyekutukan Sang Pencipta. Apalagi menyekutukan Sang Pencipta dengan ciptaan Tuhan. Itu lebih jahat, lebih hina lagi. Ayolah berpikir, wahai para kafirun. Ya, tapi untuk diketahui saya juga pernah jahat kayak mereka juga tuh dia. Selamat malam. Pak Jumardin. Oh, diam aja, Pak. Kalau diam di bawah ya. Pak Jumardin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gede banget suaranya. Halo. Ya bang, apa yang disampaikan bang? Ada yang saya mau tanyakan ini sama Bang Juma. Nah, apa itu? Ini mengenai ini. Bagaimana hukumnya itu kalau misalnya kita dapat babi baru dikasih sama orang Kristen? Apa ini? Haram bang. Apa? Haram. Haram, enggak boleh bang. Ya misalnya kita berburu baru dikasih sama orang anu toh? Iya, haram, nggak boleh. Biarin aja, kalau mau diambil terserah. Oh, Tapi kita nggak boleh mengasihkan itu bang. oh. Nggak Oh, boleh, iya, barang iya. haram nggak boleh kita kasihkan, nggak boleh. Jangan seperti Itu yang di saya kitab mau mereka. tanyakan. Mereka dilarang makan bangkai, tapi bangkainya boleh dijual. Nah, itu kitab mereka. Kalau Islam nggak seperti itu, nggak boleh. Nggak boleh diberikan, nggak boleh dijual. Kubur, kalau perlu dikubur. Makanya saya tanyakan ini Ya, nggak boleh. Bang, Bang. supaya tidak jadi anu. Iya. Barang Kan yang siapa sudah tahu kita haram itu mau mau dapat diapakan tetap haram. Nggak boleh dia. Oh iya iya. Pak Jumardin. Ya, itu saja. Pak Jumardin ini Muslim Oke. atau apa? Ada yang tahu nama aslinya Kiamat? Tahu lah. Ayo siapa? Victory. Lebih ngepet. Udah Nah, ramah. surat apa berita acaranya tuh dia? Biar apa tuh? Surat berita acara itu dia. Udah Tahu siap? juga netizen nih. Victory katanya Alda Setiawan. Emaknya sudah akui dia. Dia nggak akui emaknya dah. Gimana mau diskusi coba kalau sama anak durhaka? Anak durhaka nggak ngakui Saya pun ibunya. bingung. Saya pun bingung liatnya. Tapi itulah udah nggak bagus, udah kurang ajar tuh. Ya, Semoga entahlah. sukses ya, semakin sukses lah Sefa. Tapi sayangnya saya malah bicara sama dia ya. Maunya saya jangan bicara sama dia tuh ya. Saya harus tarik perkataan saya tuh. Alberto, Kadang- Alberto dulunya Kristen ya? Pernah dulunya. Iya, penyembah Yesus. Saya mau tanya gini sama Alberto sebagai pembelajaran untuk kita semua. Bahwa dalam pembelajaran dan dalam keimanan Anda sebelumnya bahwa Yesus itu adalah putra dari Bunda Maria, iya kan? Ya dulunya gitu. Iya. Ya sampai sekarang juga pasti kita mengakui Yesus adalah putra Bunda Maria. Ternyata Bunda Maria juga punya putra-putra lainnya atau saudara sekandung dengan Yesus. Misalnya Yakobus atau James atau Simon. Yakobus sebagai adik sekandung Yesus di bagian kitab terdahulu atau di bagian Bible manakah sebagai saudara sekandung punya hubungan biologis, bukan hanya ideologis ya. Orang terdekat, hubungan keluarga. Adik sekandung Yesus menuhankan Yesus. Ada nggak? Pak Mata Ali Nggak mungkin ada. nggak apa-apa kok. Nggak ada Ustaz Ali. Yang Nggak ada ada ya? malah kaum keluarga Yesus mengatakan Yesus gila. Markus Iya. 3:21. Jika orang terdekatnya saja, saudara sekandungnya saja,
yang lebih mengetahui luar dan dalam dari sosok yang kita sebut sebagai Yesus, tidak pernah mempertuhankannya. Lalu apa alasan orang-orang yang tidak punya hubungan biologis, hubungan darah, hubungan kekeluargaan, mengklaim dan melantik dia sebagai Tuhan? Makin nggak masuk akal. Nah, yang semakin parah itu Ustadz Ali, kaum keluarganya mengatakan dia gila. Wah, ini kan dah parah banget kan? Kita Nah, baca kalau kaum keluarganya saja mengatakan dia gila, apakah mungkin kaum keluarganya itu menganggap dia Tuhan? Enggak mungkin. itu betul. Kalau jawaban atas pertanyaannya Ustadz Ali itu, kalau keluarganya sendiri, ibunya, bapak angkatnya gitu, saudara-saudaranya tidak ada yang menuhankan dia, sebabnya apa ya? Oleh-oleh yang dibawa oleh tentara Romawi setelah menjajah negaranya dia, tentara Romawi balik ke negaranya, ya itulah yang dibuatkan di sana semacam status, diperkuat oleh surat-surat bahwa dia itu Tuhan. Ini kebenaran Islam Kristen nih. Kristen Halo, Bang. baik, tidak menghujat. Ya, saya buatkan topik ya. Kebenaran silakan. Itu Selamat tadi malam. Bang Andi, jangan lari dulu dari Markus 3:21 itu aja. Bawakan topik dulu sama kebenarannya. Silakan kebenaran, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, Ya, silakan Pak De. komentarnya Bang mengenai pernyataan saya tadi. Sebelum Orang ke yang begitu Ustadz akrab. Sigi, sebelum masuk ke ayat yang menyebutkan keluarganya mengatakan sosok tersebut dengan kata-kata gangguan jiwa, kita tanya yang lebih ringan dulu kepada kebenaran. Ada nggak? Tolong ini menurut- dianu dulu yang bendera Amerika ini, tolong di ini aja. Diblokir aja, nggak bagus itu apanya. Iya, kebenaran. Komentarnya. Kalau mungkin Anda mendengarkan pertanyaan saya tadi atau apa yang kita bicarakan sama Alberto. Kebenaran menurut Ngerti saudara. apa sih? Saya gak ngerti apa-apa. Iya, iya. Menurut Atau saya kebenaran. belum pernah dengar informasi itu, jadi saya belum pernah mikir. Pak Matali lebih teliti. Pak Matali lebih tahu. Iya, saya bertanya kepada teman-teman Kristen, apakah ada dari apa yang kalian pelajari dari Bible kalian sebuah dalil atau referensi di mana adik sekandung Yesus menuhankan Yesus? Harusnya saudara sekandung yang lebih mengenal, yang lebih dekat, punya hubungan darah, punya hubungan kekeluargaan, yang harusnya lebih dahulu mendukung ketuhanannya. Adakah ayat tersebut dalam kitab Anda? Gak ada. Biar Bang Kebenaran, Bang Alberto yang jawab. Silakan Bang Kebenaran. Bang Kebenaran, lanjut Bang Kebenaran. Sesuai permintaan Anda nggak ada. Ah ya. Yang sesuai permintaan Anda nggak ada. Tetapi kalau yang menyatakan Yesus tidak itu- ada ya. Jika saudara biologis yang tidak pernah menyatakan, tidak pernah ada mengisyaratkan ketuhanan dari Yesus, lalu apalah pernyataan dari orang-orang yang mengatakan sebagai murid-murid ideologis? Jika saudara kandung saja tidak pernah menyatakan itu, maka pernyataan mana yang lebih kuat antara saudara kandung dengan orang-orang yang disebut sebagai murid ideologis yang katanya adalah murid-muridnya dia? Apalagi kalau kita tarik lebih jauh, bagaimana dengan keponakan Yesus nanti, anak-anak Yakobus, ketika sedang bermain dengan anak-anak Yahudi di masa itu, lalu dibully oleh teman-teman sepermainan. Dia menangis di tengah lapangan, memanggil-manggil, Om Tuhan, bantu aku. Pernah nggak ada kejadian seperti itu? Anak-anak Yakobus menyadari benar bahwa om mereka, kakak dari ayah mereka adalah Tuhan. Itu nggak ada tercatat di Alkitab. Nggak dibahas ke arah situ. Jadi nggak bisa kita komentari ya. Iya, artinya jika keluarga dan keturunan dari anak-anak Bunda Maria tidak ada yang mempertuhankannya, tidak pernah menjadi pemuka dari ajaran tersebut, tidak pernah menjadi salah satu dari pemimpin ajaran tersebut, maka tiba-tiba datang orang-orang yang punya hubungan dengan sejarah Romawi dan Yunani, membawa ajaran tersebut dan menjadi pemuka dari ajaran tersebut,
Apa yang Anda pegang dari ajaran itu? Saya berikan contoh, apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad diwariskan kepada anak keturunannya, Ahlul Bait. Kita mengenal para pemukanya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian anak-anaknya, Hasan dan Husain dan seterusnya. Sampai hari ini ada para habaib, memiliki garis biologis dengan sang pembawa ajaran, yaitu Nabi Muhammad, dan menjadi pemuka dan penjaga ajaran ini. Saya tanya kepada Anda, adakah salah satu dari paus dalam Katolik misalnya, yang punya hubungan darah dengan kekeluargaan Yesus? Atau dari para bapak-bapak gereja Anda di masa lalu, yang bisa dikatakan adalah keluarga terdekat Yesus? Satu pun gak ada. Orang lain, orang asing. Itu sejalan dengan yang dikatakan Yesus, bahwa nabi-nabi tidak akan pernah dihargai di tempat kelahiran. Artinya Setidaknya ini dianggap Yesus Tuhan, dianggap Nabi. Betul, bagus. ya, istilah untuk Yesus itu banyak. Ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan banyak istilah-istilah untuk Yesus. Tapi Tetapi satu istilah bermasalah. Ketika istilahnya itu berubah menjadi Tuhan, kan itu masalah jadinya. Karena kapan ada orang menganggapnya Tuhan, maka dia jatuh kepada posisi antikristus. Kan itu yang menjadi poin. Siapapun yang silahkan mengatakan begini Bung. Silahkan Anda tunjukkan dalilnya di mana mengatakan hal itu, bahwa siapa yang mengatakan Yesus adalah Tuhan adalah antikristus. Silahkan. Oke, baik, saya tunjukkan dalilnya ya. Di dalam kitab saudara 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah pembohong itu? Dijawab sendiri oleh kitab saudara, oleh dalil itu. Siapakah pembohong itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Kalau ada orang yang mengatakan Yesus itu Tuhan, berarti dia menyangkal bahwa Yesus itu Kristus. Sampai situ belum sadar juga. Sampai di situ belum sadar. Makanya kenapa orang Kristen itu selalu merujuk kepada ajaran paganisme, menyembah kepada manusia, berkorban kepada dewa Molok, mempersembahkan anak manusia, kerjasama dengan setan menginginkan pembunuhan kepada orang yang benar. Kenapa? Karena Kristen itu pembohong. Agama Kristen itu agama yang bersaudara dengan setan di dalam menyesatkan umat manusia. Itu poinnya. Nah, Anda akan dihantam oleh kitab Anda sendiri. Siapa pendusta itu? Bukankah mereka Kristen yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Mesias? Kristen yang menyangkal. Kalau Kristen menuhankan Yesus, itu sama dengan menyangkal kalau Yesus itu adalah Kristus. Coba sekali-kali dipakai otak, jangan cuman akun yang bernama kebenaran, tapi yang diajarkan kesalahan. Gitu loh, saudara. Anda tidak mengerti apa yang Anda ucapkan. Saya sangat mengerti. Saya sangat mengerti. Apa itu Kristus? Jawab saya. Ya. Kristus adalah? Anda tahu apa arti Kristus? Saya kan sedang bertanya. Kristus itu kan sama dengan Mesias, Bung. Mesias Jadi itu siapa apa? yang... Ya, juru selamat. Ya, tolong tunjukkan di mana ada Tuhannya Elohim digelari dengan kata Mesias. Tuhannya Bani Israel digelari Mesias itu di mana tertulis? Apa? Ya, sekali lagi. Tolong tunjukkan di mana Tuhannya Bani Israel digelari dengan gelar Mesias. Tuhannya Bani Israel. Yes. Anda kemana nih? Pertanyaan. Loh. Kata Kristus itu berasal dari apa? Pemahaman orang Yahudi berkait dengan Mesias kan? Iya. Betul. Betul. Terus kenapa Anda menanyakan bahwa Allah orang Yahudi yang dijuluki dengan Mesias? Itu kan nggak ada hubungannya.
Lari ke situ jawabannya, Bro. Iya, karena dia menanyakan di mana Allah Yahudi yang dinyatakan bahwa dia adalah Mesias. Apakah menurut Anda Mesias dan Tuhan itu sama nggak? Mesias dan Tuhan. Mesias artinya juru selamat. Jadi, tetapi sekarang yang jadi pertanyaan, Nggak, siapa? ini loh, sederhana. Apakah Mesias dan Tuhan itu sama pengertiannya? Ya tidak sama. Tidak sama. Tidak sama Tidak ya. sama. Saya pegang kata-katamu, nak. Tidak sama. Ya, Yesus itu oke. Mesias atau Tuhan? Dia adalah Tuhan yang menjadi Mesias. Berarti waktu menjadi Mesias bukan Tuhan lagi. Kok Anda ini kayak mana Saya berpikirnya? nanya Anda. Waktu dia menjadi Mesias, apakah dia masih Tuhan? Mesias itu juru selamat. Iya, Udah, Mesias dengerin. Waktu dia menjadi Mesias, apakah dia masih Tuhan? ya jelas dong. Oke, silakan Masa Bang Juma bukan? udah kembali. Lanjut Bang Juma. Ya, saya tanya saudara, Kristus itu asal mulanya berasal dari mana konsep Kristus itu diambil? Itu berasal dari bahasa Kristos, Yunani. Bahasa Yunani. Oke, Yunaninya ini kan tidak ada nabi yang diutus ke Yunani. Sekarang saya tanya kepada saudara, Yunaninya kalau dia ngambilnya dari mana? Konsep apa? Pagan atau konsep dari orang Ibrani? Orang Yahudi? Begini, Bu. Sebenarnya bahasa Alkitab Perjanjian Lama itu, Perjanjian Baru, diyakini bukan berbahasa Yunani, tetapi data primer yang itu tidak ditemukan lagi. Jadi sebenarnya bahasa Yunani itu merupakan data sekunder dari kitab ini. Anda mengerti kan maksudnya data sekunder? Jadi kalau Anda kaitkan bahasa Yunani dengan pagan, itu nggak nyambung sebenarnya. Tidak, maksud saya gini, tak ada nabi yang diutus ke Yunani. Agama Kristen menggunakan kata Kristen asal dari kata Mesias kan, dasar ke sumber akar. Kalau dikatakan Mesias berarti manusia, bukan Tuhan menjadi manusia. Itu konsep pagan. Dewa menjadi manusia itu pagan. Hercules ya menjadi manusia itu adalah pagan. Yang kita minta di sini data yang menampar Anda sendiri. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal kalau Yesus itu Kristus? Kalau Anda Berarti Anda mengakui Yesus itu adalah Kristus? Yesus itu di dalam pengajarannya dia adalah Kristus. Ya, Anda mengakui Yesus itu Kristus atau tidak? Berdasarkan Bible saudara, Yesus mengakui dia Kristus. Kalau Anda mengakui dia Kristus atau tidak? Saya mengakui Nabi Isa sebagai Al-Masih. Kenapa Anda ketawa? Emang lu pikir saya oten? Kenapa larinya ke pengakuan? Sekarang Anda yang kutanya. Anda yang saya tanya. Jadi yang saya katakan sekarang, Anda antikristus. Kenapa Anda mengatakan saya antikristus? Kenapa? Apa dasar Anda mengatakan saya antikristus? Sedangkan saya bukan Kristen. Ayo, ini kitab Anda loh. Anda yang punya kitab ini, Anda yang beriman kepada buku ini, bukan saya. Kalau saya cakupannya Nabi Isa, Al-Quran. Kenapa Anda mau menilai iman saya dengan buku karangan ini? Salah ente. Ini buku dari wartawan yang saya tanya sama Anda. Tertulis jelas. Siapakah pendusta ini? Ya Anda, pesaustes, pendusta, penipu. Mengaku mulutnya bahwa Yesus itu manusia Kristus. Manusia yang diurapin. Tapi pada dasarnya dia tuhankan. Itu namanya antikristus. Mulut berkata A, tapi dalam perbuatan berkata Z. Itu penipu namanya. Siapakah pendusta itu? Siapakah pembohong itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Orang-orang yang mulutnya berkata Yesus Kristus, tetapi dia tuhankan, itu adalah antikristus namanya. Ini dalil Anda sendiri yang mengatakan itu.
Anda selalu bernarasi liar yang nggak ada isinya. Kok jadi liar ini? Sekarang begini, coba Anda katakan Kristus itu apa? Kristus itu manusia atau Tuhan? Nyonya pun jelek. Kristus itu Tuhan. di mana Anda mendapatkan materi itu? Hah? Siapa yang ngajarin Anda Kristus itu Tuhan? Siapa yang ngajarin Anda? Banyak sekali di dalam Alkitab datanya yang menyatakan bahwa Yesus itu Coba adalah di mana dikatakan bahwa Kristus itu Tuhan? Itu di mana? Sedangkan Kristus itu adalah Mesias. Kalau Anda berbicara mengenai Kristus, maka di dalam pendalaman materi terkait iman orang Yahudi, Kores juga Kristus, Daud juga Kristus, Saul juga Kristus, Elisa juga Kristus, bahkan Salomo juga Kristus. Kenapa mereka Kristus? Karena mereka semua adalah orang yang diurapin. Tapi karena Daud, Saul, Harun, Salomo, Kores tidak dijual ke Yunani dan Romawi, maka kemudian semua mereka yang ada di dalam terjemahan kitab bahasa Indonesia disebut sebagai orang yang diurapi. Tidak disingkat seperti Yesus. Hanya Yesus yang digelari menjadi Kristus. Padahal sama-sama orang yang diurapi sama dengan Kristus. Yesus orang yang diurapi sama dengan Kristus. Kores orang yang diurapi juga sama dengan Kristus. Tapi giliran Kores diterjemahkan ke Indonesia hanya dikatakan Kores yang diurapi. Tapi giliran Yesus, Yesus ya Kristus. Tujuannya apa? Untuk mencuci otaknya orang Roma dan Yunani bahwa Kristus itu adalah Tuhan seperti yang Anda katakan barusan. Jadi Anda itu antikristus, makanya Anda menyembah Yudas. Karena yang Anda katakan Yesus, Kristus, tapi faktanya justru Anda tuhankan. Berarti Anda mengakui Yesus itu adalah Kristus. Ini bukan kitabku, meong. Ini kitab Anda, bukan kitab saya. Kenapa Anda menakar iman saya dengan kitab saudara? Sekarang Anda menangkar saya dengan iman Anda. Loh, dan ini ketika saya membalikan apa yang Anda lakukan. Ini 1 Yohanes 2 nomor 22 itu kitab Anda kok jadi saya. Kalau di kitab saya, Bung, dikatakan kafirlah orang yang mengatakan Isa Al-Masih itu adalah satu dari 3 Tuhan. Itu kafir. Itu di Al-Quran. Itu baru takaran ke saya. Kalau saya mengatakan Isa itu Tuhan, baru saya kafir. Baru saya pembohong. Nah, Oke. Saya tidak pernah mengatakan Isa itu Tuhan. Yang sama juga, saya juga tidak pernah mengatakan bahwasanya Yesus itu Tuhan. Sama kita. Nah sekarang kenapa kau mengatakan Yesus itu Tuhan sementara dalilnya Yesus itu Kristus? Bukan ke situ. Dalil, Bung. Ini dalilnya, Bung. Anda menilai iman kami. Itu yang harus Anda jawab. Karena karena iman Anda yang meludahi mata Anda sendiri. Ini iman Anda diludahi oleh kitab Anda. Siapakah pendusta itu? Bukankah pendusta itu adalah dia yang menyangkal Yesus bahwa Yesus itu adalah Kristus? Mengerti enggak Anda ini? Maksudnya gini, saya sederhanakan nih, saya sederhanakan. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah dosen? Nah, sekarang saya tanya kepada saudara, Yesus itu apa bagi Anda? Dia adalah Tuhan. Ya, berarti Anda itu antikristus. Karena Yesus itu hanya dosen. Anda malah menuhankannya. Ini dalil loh. Coba. Dalil. Iya dalil. Dalil ini, Bung. Ini dalil. Di mana dalilnya itu? Saya baru dengar. 1 Yohanes 2 nomor 22. Belum lagi kalau saya pertemukan Anda dengan dalil di kitab saudara 2 Yohanes 1 nomor 7. Tapi sekarang yang menjadi pertanyaan saya, Anda mengakuikan bahwa Isa dan Yesus adalah berbeda. Isa dan Yesus itu berbeda dalam segi nama. Satu hakikat sebagai manusia yang datang kepada Bani Israel. Jadi kacau kemudian ketika Isa
masuk di dalam pendalaman materi Bible. Karena di dalam Bible ada nama Yesus, lain yang disalib, lain yang kabur, lain yang dituhankan, lain yang dianggap sebagai Tuhan, lain yang kemudian mati di atas tiang salib. Rancu kemudian. Ya, oke. Kita berpikir begini. Saya tahu Anda manusia logika. Jadi begini. Mana duluan Injil daripada Al-Quran? Lebih duluan Al-Quran. Anda berdusta. Loh, kok saya berdusta? Berdusta Anda. Kok saya berdusta? Saya tanya kepada saudara, yang Anda maksud Injil itu yang mana? Yang kami pegang sekarang. Oh, itu bukan Injil. Makanya aku bilang lebih duluan Al-Quran daripada kitab saudara. Bisa Anda tunjukkan kepada saya di mana Injil itu? Injil itu diberikan kepada Nabi Isa, datang kepada umatnya Bani Israel. Kami bukan umatnya. Anda tanya kepada Bani Israel sana. Sama di dalam kitab saudara, ketika kitab saudara bercerita tentang Yesus dan umatnya, Markus 1 nomor 14, Markus 1 nomor 14, jelas sekali dikatakan di sana bahwa Yesus mengajarkan Injil Allah. Pertanyaan yang sama, mana Injil Allah itu? Nggak ada kan? Begini Bung, Yesus tidak gimana? pernah mengajarkan Itu Injil menurut Allah. Anda karena Anda Yesus Kristen. Itu menurut saudara karena Anda Kristen. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mana kumpulan firman-firman itu, mana? Dari bahasa Anda selalu menyamakan Yesus dengan Isa. Padahal nggak ada kesamaannya. Coba Anda sebutkan Ini kesamaan. sebenarnya begini Bung, saya lebih berhak bercerita tentang Nabi tersebut dibandingkan Anda. Kenapa? Anda itu penumpang gelap. Anda bukan umatnya Nabi Isa, Anda bukan umatnya Yesus. Sedangkan saya adalah umat yang sudah dibicarakan Yesus dalam kitab saudara. Kita sama-sama diceritakan. Anda diceritakan sebagai umat nabi palsu, sedangkan saya diceritakan sebagai umat dari roh kebenaran. Itu bedanya kita. Di mana itu? Saya rasa menarik yang Anda bilang. Oke. Di mana itu? Baik, kita lihat Kristen dari perspektif apa dulu? Ya, kita bahas Perjanjian nabi lama palsu dulu aja. ya. Perjanjian lama dulu. Perjanjian lama dulu. Tunggu. Kita berbicara perjanjian lama dulu terkait dengan Kristen. Boleh? Nah, ini saya bacakan kepada saudara. Di manakah Kristen itu diceritakan dalam perjanjian lama? Di kitab Keluaran 23 nomor 1 dan seterusnya, Yeremia 23 nomor 15 dan seterusnya. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Artinya jangan engkau menjadi Kristen, karena hanya Kristen yang mengajarkan kabar bohong. Oke, camkan itu. Terus ya, silakan. Nanti saya pertanggungjawabkan ini perkataan saya. Nanti akan saya pertanggungjawabkan ini. Tadi Anda mengatakan Yesus Tuhan, padahal di situ dikatakan Kristus. Sudah bohong kan? Terbukti kan? Jangan engkau menyebarkan kabar bohong. Tunggu dulu. Ya. Saya mengatakan Kristus karena dia adalah juru selamat. Oke. Ya memang juru selamat. Bagaimana dengan Yesaya 19 nomor 20? Tuhan tidak bisa menjadi juru selamat. Dengarkan saya. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Elohim, Tuhan mereka, karena orang-orang menindas, maka Tuhan akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka di tanah Mesir. Ini Tuhan yang dikirim ke tanah Mesir. Atau Nabi Musa. Nabi Musa juga disebut sebagai juru selamat. Paham ente? Jadi jangan karena Yesus disebut juru selamat, ente menuhankan dia. Saya tidak pernah melihat di dalam bahwa nyatakan bahwa Musa juru selamat. Coba Anda tunjukkan. Ini dalilnya Yesaya 19 nomor 20. Susah ente. Makanya saya bilang, ini orang-orang Kristen ini. Musa hubungannya apa? Yesaya 19 nomor 20, Musa disebut sebagai juru selamat. Anda mengatakan saya belum pernah, karena memang Anda tidak belajar. Nah, silakan Anda baca. Baca pelototin pakai kaca pembesar atau piring. Campur ikan dan nasi, sekalian Anda makan. Tuh, lihat tuh.
Nah, silakan. Kaget dia. Yesaya Masa berapa? juru selamat kaget. Baru mau tanya, sudah 2 kali pun. Yesaya 19 nomor 20. Itu Musa itu. Oke. Kau kira Yesus. Ayo, Itu siapa akan yang menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas, maka ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan melepaskan mereka. Jeder. Siapa dia? Siapa dia? Ya. Siapa yang dikirim ke ke Mesir menyelamatkan kemudian dari Firaun? Siapa? Yesus. Anda tahu Yesus. konteksnya ini? Konteksnya ini. Konteks apa? Yang jelas ini bukan Yesus. Saya tanya dulu, ini yang menyelamatkan Bani Israel dari Mesir, Yesus. WK. Yang menjadi juru selamat itu hanya Yesus. Ini jadi Yesus ini yang menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan Mesir itu siapa? Yesus. WK. Anda nggak mengerti. Saya jelaskan pun Anda pasti nggak mengerti ini. Aduh. Jelasin. Coba Anda jelaskan. Saya ingin dengar. Siapa yang menjadi juru selamat ketika orang Israel ditindas di Mesir? Siapa? Ayo. Di situ yang menjadi nabi yaitu Musa. Terus? Dialah yang menjadi nabi di situ. Nabi atau juru selamat nih? Tuhan. Juru selamatnya itu Tuhan. Siapakah yang membelah lautan itu? Apakah itu Musa atau Tuhan? Jadi siapakah yang mengubah tongkat menjadi ular? Apakah itu Musa? Itu semua kuasa Tuhan, Bung. Jadi yang menjadi juru selamat di situ Tuhan, bukan Musa. Baik. Karena baik. Saya ikutin mau Anda. Saya ikutin. Nah, sekarang begini. Dengarkan baik-baik. Ini kitab Anda loh ya, bukan kitabnya Yahudi. Ini kitab Anda. Dengarkan baik-baik. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus, manusia dari kota Nazaret, seorang manusia yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Pertanyaan saya, mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus, kekuatan-kekuatan dan tanda-tanda yang dilakukan Yesus, itu Yesus yang melakukan atau Allah? Jawab. Itu Yesus. Gila, dasar gila. Inilah kau giliran sudah jelas-jelas disebut Yesus sebagai perantara, Anda katakan Yesus. Giliran di Yesaya kemudian 19:20 jelas-jelas dikatakan di situ adalah juru selamat di tanah Mesir, kau bilang Yesus. Otakmu memang rusak. Yang menyelamatkan Bani Israel dari tanah Mesir itu Musa. Kemudian dalilnya di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22 jelas-jelas Yesus sebagai perantara. Tuhan melakukan kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah. Paino Theos dengan perantaraan dalam bahasa Yunani Doe, dan kemudian Yesus di situ autos merujuk kepada Yesus. Apa-apaan orang ini? Kita ikut apa yang saudara omongkan. Apakah yang membelah lautan itu, Laut Merah itu adalah Musa atau melalui juru selamatnya Musa? Jadi siapakah yang memberikan tulah-tulah kepada bangsa Mesir? Allah melalui Nabi Musa. Berarti yang menjadi juru selamat itu adalah Tuhan, bukan Musa. Iya betul. Nah sekarang saya tanya samamu, Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Seorang manusia bernama Yesus yang telah ditentukan oleh Tuhan dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus. Sama. Yang bedanya antara Musa dan Yesus sama kalau begitu. Bedanya di mana? Tidak sama. Tidak sama katanya. Tidak sama. Itu Tuhan. Nenekmu kiper. Dengarkan. Itu oke. Yesus itu Tuhan bagi penyembah Yudas. Oke.
Tapi bagi orang Israel, Yesus itu hanya perantara Tuhan kepada mereka. Dalilnya di mana? Di kitabmu sendiri, Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Saya ulang lagi lah. Hai orang-orang Israel, bukan ente yang dipanggil. Hai orang, dengarkan perkataan ini, kan adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Jadi orang Israel dituntut mengetahui bahwa Allah mereka, Tuhan mereka melakukan mujizat di tengah-tengah mereka melalui hambanya yang suci bernama Yesus. Makanya Anda kenapa kemudian menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan? Karena Anda menganggap dia yang mati di atas tiang salib. Padahal yang mati itu adalah Yudas. Ayo. Anda membuat aliran baru di sini. Loh. Coba Selain saudara dia yang tidak membaca sendiri. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Coba Anda yang baca, saya diam, silakan. Anda yang baca, yang kenceng sampai mulut robek sampai kuping. Baca, saya mau dengar, silakan. Anda kan tadi sudah bacakan tuh, apa lagi dibacakan? Ya supaya Anda definisikan sendiri. Allah yang tanda-tanda mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Siapa yang melakukan mujizat di situ? Yesus. Dikarenakan Jadi- siapa yang memberikan kekuatan? Kami mengakui Yesus itu Tuhan, jadi kekuatan itu adalah kekuatannya. Karena Nah itulah disebut- makanya saya katakan kalian itu gepeng. Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ku di sini siapa? Anda baca Matius Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu siapa yang pergilah, jadikan siapa semua yang bangsa memberikan, siapa yang diberikan? Sekarang saya bertanya kepada Anda, kalau dia mempunyai kuasa yang tertinggi di bumi dan di sorga, apakah segala hal yang dilakukannya itu bukan dari dirinya? Saya tanya. Bukan dari kekuatannya? Itu kalau Anda baca data Matius 28 nomor 18 itu, apakah di situ ada dua oknum? Ya satu. Jadi di situ ada memberikan dan ada diberikan, itu satu. Yang perlu Anda lihat di sini bahwa Yesus tengah berbicara kepada orang. Jadi dia tidak mungkin akulah Tuhan itu. Loh. Konsepnya seperti itu. Dia tidak mungkin mengakukan dirinya Tuhan. Baik. Oke, kita ikuti alur idiot Itulah Anda. dasar Oke, saya ikuti alur idiot Anda. Sekarang coba baca Yohanes 8:42. Ini kesesatan kayak gini itu akibat daripada Anda nyembah Yudas dari Nabi palsu Yerusalem. Yohanes 8:42 nggak ada, Bung. Masa Anda tidak ada lagi? Ini benar-benar orang ini. Ganti nama kau itu ganti akun namamu tuh, Komalmu. Saya muridnya Bang Suma gitu. Ganti itu kebenaran. Masa Yohanes 8:42 enggak ada? 42 enggak ada, gimana sih ini orang? Aduh. 44 aja ada, masa 42 enggak ada. Colong ngemaling. Mungkin Anda salah buka kali. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Rendahkan hatimu, Bung. Rendahkan hatimu. Jangan Anda pandang saya sebagai Muslim, Anda remehkan saya tentang Bible. Jangan. Rendahkan hatimu. Sangat boleh jadi kamu punya harta, tapi yang memenangkan kamu di persidangan adalah justru orang yang tidak ngerti tentang harta warisan yang kamu punya. Yaitu siapa? Pengacara. Dalam hal ini saya pengacara tentang Bible. Anda yang punya kitab, saya yang mewakili Anda berbicara. Mari jujur terhadap kebenaran. Namamu kebenaran, tapi kamu tak mampu untuk menguasai Bible. Enggak ngerti apa-apa. Iya. Ayolah, rendahkan hati untuk menerima kebenaran. Ayo. Baca Yohanes 8:42. Silakan. Yohanes 8 itu sampai 59. Masa 42 enggak ada, gimana sih lu?
Oke. Jikalau oke. Allah adalah Bapamu, kamu mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Oke. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Oke. Oke. Sekarang pencipta langit dan bumi ketika berdiri sendiri tanpa makhluk, di situ ada berapa kehendak? Satu. Ketika kemudian Yesus tercipta atau Yesus ada di bumi, ada berapa kehendak? Antara kehendak Yesus dan kehendak pencipta, ada berapa kehendak? Satu. Satu. Kenapa Yesus mengatakan bukan atas kehendakku, tapi bukan atas kehendakku? Kenapa bisa kayak gitu? Karena Yesus di sini berperan sebagai anak Allah. Sekarang kalau Yesus dan Bapa itu berarti adalah dua, bukan satu. Yesus dan Bapa itu adalah satu. Kan ada ayatnya, Bu. Kalau Yesus dan Bapa satu, kenapa kedatangannya sebagai manusia bukan atas kehendak Yesus? Dia menyatakan itu karena dia di situ berperan sebagai anak Allah. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu Yesus mengatakan itu? Karena itu berperan sebagai anak Allah. Dari mana Anda tahu? Yang mengajari saya Roh Kudus. Kan bagus. Sesuai dengan... Inilah yang dikatakan bahwa Anda antikristus, Anda itu saudaranya setan. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Yang membisikkan kepada batin Anda untuk mengatakan itu setan. Bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu bercerita tentang apa yang diterima dari Tuhan untuk ia sampaikan. Mana dalil Tuhannya yang mengatakan itu? Mana? Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya. Apa yang didengarkan itu yang disampaikan. Nah, mana firman Tuhan yang mengatakan begitu? Ada nggak? Padahal. Jadi saya katakan kepada saudara, kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, dia mengatakan itu karena dia manusia. Lihat pengakuan Yesus, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Kalau aku ini adalah sang Bapa yang punya kehendak, maka dia akan mengatakan, aku datang atas kehendakku sendiri. Itu baru bisa Anda mengatakan, oh ini Zeus ini, pasti ini Zeus. Baru bisa Anda katakan Zeus dia. Tapi Allah tidak akan pernah mengucapkan itu, Bung. Dari mana Anda tahu? Murid yang menyatakan bahwa dia anak Allah, dia mengatakan kau diam. Loh, jadi begini. Apa salahnya? Tujuannya ke dunia adalah untuk menyelamatkan manusia. Dengan cara? Jadi bukan mengatakan bahwa dia Tuhan. Dengan cara dia mati di kayu salib. Masuk perangkap kau. Sekarang tolong tunjukkan dalilnya menyelamatkan manusia dengan cara bunuh diri di atas tiang salib. Mampus. Ayo. Itu tidak ada. Anda berdusta. Tidak ada dalilnya. Lalu di mana Anda mengatakan dari di mana dasarnya Yesus bunuh diri? Sekarang tadi Anda lupa. Baru beberapa detik yang lalu Anda mengatakan dia datang untuk menyelamatkan manusia dengan cara mati di atas tiang salib. Hei. Anda datang dari Anda datang dari Jakarta menuju ke Makassar. Anda datang dari Jakarta ke Makassar untuk menyelamatkan orang Makassar dengan cara mati di bandara. Itu apa namanya? Anda sudah tahu kedatangan Anda untuk mati, berarti Anda datang untuk bunuh diri. Analogi Anda nggak masuk, Bung. Loh, Yesus datang ke dunia ini untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Dengan cara? Dengan cara mati di kayu salib. Loh, dia tahu tidak kalau dia datang untuk mati? Menurut Anda? Loh, kok jadi saya yang ditanya? Mulai keluh lidahmu kan? Mulai keluh. Roh Kudusmu mundur. Roh Kudusmu nggak mampu melawan saya karena sebenarnya roh yang ada pada diri Anda itu adalah inasan, setan, iblis, padahal begini. Karena iblis selalu berusaha untuk memburamkan pengorbanan Yesus di kayu salib. Oke, kalau begitu kenapa justru iblis yang merasuki Yudas? Apa tujuan iblis merasuki Yudas? Apakah menurut Anda iblis tahu rencana Tuhan? Oh, pasti.
pasti. Berarti Anda menganggap iblis lebih tinggi daripada. Lah, makanya dia mengatakan ada tertulis. Buktinya di Matius 4 nomor 6, iblis mengatakan ada tertulis. Benar-benar ada tertulis. Di mana? Mazmur 91. Yesus yang Tuhan ente juga ngaku-ngaku ada tertulis di dalam Taurat. Di Lukas 24 nomor 44 sampai 46. Tapi tidak ada tertulis. Berarti iblis lebih tahu daripada Yesus. Berarti Anda menganggap iblis lebih kuat dari Tuhan, lebih pintar dari Tuhan. Loh, bukan begitu. Kita mau coba Anda teliti. Anda dengarkan. mengatakan iblis lebih tahu dari Yesus. Dengan kata lain, Anda menganggap iblis itu lebih pintar dari Tuhan. Itu fakta. Anda gila. Anda gila. Saya tidak pernah mengatakan Yesus itu Tuhan. Saya mengatakan Yesus itu bahlul. Kenapa Yesus itu bahlul dan idiot? Di dalam pengakuannya Lukas 24 nomor 44, 45, 46, dia mengatakan ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Aku mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Mana di Taurat? Tidak ada. Yesus bahlul. Sebutkan di mana dalilnya dia mengatakan di Taurat. Lukas 24 nomor 44 sampai 46. Kau sama Yesus sama aja. Makanya jangan kau percaya surat kabar. Ganti namamu sebentar ya. Aku muridnya Suma, gitu ya. Jangan kau pakai kebenaran. Saya malu menjadi murid Anda, Bung. Lah, yang ajarin ente dari tadi Yohanes 8:42. Tak ada Yohanes 8 kata dia. Yesaya 19:20. Tidak ada juga itu katanya. Yang ngajarin ente dari tadi kan saya. Anda penuh kebohongan. Penuh kebohongan yang mana? Yohanes 8. Anda yang mengatakan tidak ada Yohanes 8. Saya mengatakan ada. Terbukti ada. Yang bohong ente, bukan saya. Anda tidak bisa jawab satu pertanyaan saja dari saya. Anda mengatakan Anda guru. Apakah itu benar? Saya ngajarin ente segala sesuatu. Kalau ngajar itu guru. Yang diajarin itu murid. Makanya guru, saya sekarang bertanya. Oke guru, saya bertanya. Bagus, kau sudah akui saya gurumu. Bagus, gitu dong. Ganti namamu nanti. Kebenaran hilangkan, rubah. Aku muridnya Bang Suma, gitu ya. Ganti namamu. Gawat guru ini. Gawat guru ini. Ya, kenapa muridku? Kenapa muridku? Apakah persamaan dan Yesus? Makanya Anda kedua tokoh itu, guru. Siapa? Siapa yang kamu bahas? Nanya guru gini ya, nggak bisa jawab. Putus-putus lidahmu tadi, anak muridku. Jaringanmu itu. Oke. Sekarang begini. Apa persamaan Isa dan Yesus? Makanya sama-sama utusan. Itu bercerita tentang oknum. Satu oknum yang datang di tengah Bani Israel lahir tanpa ayah. Apakah itu Anda mengatakan bahwa itu adalah orang yang sama? Bukan orang yang sama. Satu orang saja yang datang di tengah Bani Israel. Sama. Apa kapasitas Anda menilai bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Karena bukan sama karena dengan dia Isa. manusia, kuceluk. Nenekmu kiper. Apa kapasitas Anda menilai bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Karena dia manusia, tompel. Apa dasar Anda mengatakan dia manusia? Karena dia manusia. La haula wala quwata illa billah. Isa saja di Al-Quran kita. Siapa bilang Yesus itu tokek? Aduh, dasar padale. Kamu baca kitab kamu sendiri. Baca kitab kamu sendiri. 2 Yohanes 1 nomor 7. Setan itu adalah yang pergi ke seluruh bumi, yang tidak mengakui Yesus datang sebagai padale, manusia. Dasar. 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat. Penyesat dalam bahasa Yunani planos. Planos ini artinya pembohong, penipu. Sebab banyak penipu, banyak pembohong yang datang ke seluruh bumi, yang tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Manusia dalam bahasa Yunaninya itu sar, yang tadinya bahasanya daging kemudian atau keturunan duniawi. Dasar tompel. Murid saya satu ini malu-maluin Oten. Padahal. Iya padahal.
lidah panjang, otak kecil. Anda hanya modal shortcut. Suara Anda lebih besar. 2 Yohanes 1 nomor 7, kubacakan lagi ya. Sebab banyak penipu pembohong. Dengarkan, saya nggak mau. Kau bilangi saya cuma congor. Ini dalil. Ini dalil nih. Telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah penyesat. Yang tidak mengaku Yesus sebagai manusia, itulah penyesat dan itulah antikristus. Padahal lidah panjang, otak kecil. Murid saya yang satu ini belagunya minta ampun pakai jas. Sudah pakai jas, pakai dasi tapi tidak pakai celana. Itulah kau murid paling bahlul. Padahal Nanti jadi ODGJ kebenaran kayak saya, berhentilah. Nah, tuh saudara saya sudah mu'alam tuh, Daniel Suba. Dari tadi Anda keteteran, minta dalil, dikasih dalil, katanya dalil itu nggak ada. Begini, Bung. Iya, Boleh gimana? saya bertanya tentang Al-Quran sekali, tentang Al-Quran? Bertanya Boleh, tidak? lagi. Pemahamanmu Ya, tentang terhadap Al-Quran. Bible aja belum sampai, kau mau masuk materi yang lebih tinggi. Gimana anak murid saya lebih ini? tinggi? Nanti kamu jadi kayak kiamat. Nanti kamu Anda kayak memang siapa nggak namanya bisa itu? mendengarkan Al-Quran kan? Anda Kenapa anti nggak? sekali terhadap Al-Quran Anda. Bukan. Anda Bagaimana anti mungkin mendengar. kemudian? Anti. Anda anti. Bagaimana saya mengajarkan kemudian seorang bayi untuk makan jagung bakar sementara giginya belum tumbuh? Bayangkan aja Yohanes 8 Anda katakan tak ada. Anda mengatakan Yesus bukan manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Bagaimana mungkin terus? Nggak enak nih. Kok di mute terus ini? Ya karena congor lidah lebih panjang daripada otak. Bagaimana Mute terus ceritanya? nih. Jangan di Gimana mute ceritanya? dong. Jangan Gimana ceritanya? mute. Jadi- Kalau Anda pengen ngomong sendiri, silahkan ngomong. Jangan Anda mute. Ini namanya Anda nggak fair mainnya. Kembali Seolah-olah kepada tema Anda berbicara kita. itu Anda tahu semua. Oh ya dong, tahu dong. Sekarang kembali ke tema, siapakah pendusta itu? Siapakah Dajjal itu? Bukankah Dajjal Anda. itu adalah Anda Dajjal itu. yang menyangkal bahwa Anda. Yesus adalah Kristus? Saya tanya kepada saudara. Apakah Anda mengakui? Saya bertanya kepada Anda. Apakah Anda mengakui Yesus Kristus? Saya mengakui Nabi Isa itu adalah Apakah Al-Masih. Anda mengakui Yesus Saya adalah tidak Kristus? mengakui Yesus sebagai Berarti- Kristus. Berarti Apa? Anda lah antikristus itu. Tapi Anda lah antikristus. sayangnya kitab dengarkan. Anda antikristus itu. Sayangnya kitab Anda saya Jangan tidak menuduh imani. saya antikristus. Tapi kitab Anda saya tidak imani. Saya hanya Jadi menganggap kalau kitab Anda tidak sebagai surat imani, kabar robek. apa kapasitas Anda menilai iman orang? Saya tidak Anda menilai sebenarnya iman kalau saudara. secara psikologi, Saya Anda hanya secara melihat- psikologi itu saya sebenarnya hanya Anda itu melihat sakit jiwa, Bu. Bahwa Sakit Anda jiwa Anda. menantang kitab saudara sendiri. Kan lucu. Sama Saya tidak seperti- pernah menantang kitab saya sendiri. Apa buktinya dasarnya nih. Anda mengatakan saya menantang? Ini Apa? Siapa Apa pendusta buktinya? itu? Siapa pendusta itu? Anda. Dialah yang Anda pendusta. menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Saya tidak pernah menyangkal Yesus adalah Kristus. Kan saya mengakui. buktinya Anda Tuhan yang kan? menyangkal. Buktinya Anda Tuhan yang kan? menyangkal. Apakah Buktinya Anda Tuhan Tuhan tidak kan? bisa menjadi juru selamat? Apakah Tuhan tidak bisa menjadi juru selamat? Tuhan tidak bisa menjadi Kristus. Berarti Anda mengatakan Tuhan itu tidak bisa menjadi juru selamat. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Iya, dengarkan saya juga. Oke. Anda mengakui, Anda silakan. mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa menjadi juru selamat, betul? Ya. Siapa bilang? Betul? Siapa bilang? Ya udah. Berarti tidak ada dasar Anda mengatakan bahwa Kristus itu bukan Tuhan. Ada. Dan Tuhan itu bukan Kristus. Ada dasar saya ada. Mau dalil? Mau dalil?
Anda memutarbalikkan semua dalil yang dalam Alkitab. Mau dalil? Anda memutarbalikkan. Mau dalil? Sebenarnya mau dalil? saya ingin mau dalil? begini, Bung. Kita buat satu kesepakatan. Ya, kita sepakat. Kalau Anda Anda sudah menanyakan saya. Anda yang antikristus karena Anda tidak mengakui Yesus adalah Kristus, bukan saya. Kalau saya mengakui, iya, kitab saya. Bukan cuman Yesus yang saya tidak akui, bahkan kitabmu pun saya tidak akui, paham? Ya, itu mau sebut Anda. saya antikristus Anda. silakan. Anda mau sebut saya anti Kristen silakan. Anda mau katakan saya anti Yesus silakan. Memang saya akui saya anti terhadap Yesus karena dia bukan Tuhan. Ya, oke. Yang jadi masalah adalah ente. Ini kitab saudara. Bukankah yang menyangkal itu adalah anti? Kenapa menyangkal kalau Yesus itu? Nah, Anda di mana kami menyangkal Yesus sebagai Kristus? Anda ini goblok atau apa sih? Menuhankannya. Anda waras. Saya bertanya kepada Anda, apakah Tuhan tidak bisa menjadi juru selamat? Tidak bisa. Berarti menurut Anda Tuhan menjadi manusia. Itu Anda sengklek. Itu Anda sengklek kalau Tuhan tidak bisa menjadi juru selamat. Jadi menurut Anda si Mehmet yang bisa menjadi juru selamat? Mau saya kasih dalil, mau? Apakah Anda hanya menganggap manusia yang menjadi juru selamat? Anda itu botol kalau menganggap manusia yang menjadi juru selamat. Yesaya Hanya Tuhan 19:20 seperti juru selamat yang datang di tanah Mesir. Ya. Jadi menurut Anda siapa yang menjadi juru selamat di sana? Musa. Nabi Musa yang diutus sebagai juru selamat. Jadi yang membelah lautan. Jadi yang membelah lautan adalah Musa? Allah. Bukan Tuhan. Melalui Nabi Musa. Jadi yang mengubah tongkat menjadi ular siapa? Allah melalui Nabi Musa. Jadi siapakah yang menjadi juru selamat? Tuhan atau Musa? Allah melalui juru selamat. Anda jawab sendiri kan? Nah, oke, baik. Anda jawab sendiri kan? Baik, Anda mengatakan Musa bukan juru selamat di situ. Baik, sekarang begini. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Allah kalau tanpa melalui aku. Yesus ini jalan atau tujuan? Pak Dale. Pak Dali, buka otak. Jangan cuma buka mulut, otak juga dibuka. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Elohim, kepada Bapa tanpa melalui aku. Yesus ini jalan. Yang menjadi tujuan siapa? Sudah jelas-jelas dalil kitabmu. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Allah melakukan mujizat, tanda-tanda dan kekuatan melalui Yesus. Allah membelah lautan melalui Musa. Yesus menghidupkan orang mati. Allah menghidupkan orang mati melalui Yesus. Nabi Musa kemudian membuat ular tembaga bisa menghidupkan orang yang tersengat. Bisa ular melalui Nabi Musa. Allah membuat itu melalui Nabi Musa. Allah menurunkan makanan dari langit melalui Nabi Musa. Allah membuat mata orang yang buta melihat melalui Yesus. Maka Yesus mengatakan, segala yang aku lakukan itu bukan dari diriku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan Bapa untuk aku lakukan. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Dan Anda lihat sendiri, dia menyatakan aku dan Bapa adalah satu. Tadi Jelas, sudah kan? kubacakan Yohanes 8:42. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Yohanes 8 nomor 16, 17, 18. Aku dan Bapa adalah dua.
Anda gila, nggak ada ayatnya Anda sebut-sebut. Kalau ada gimana? Kalau ada gimana? Kalau ada gimana? Anda yang gila. Aku dan Bapa adalah satu. Itu Aku yang dan ada, Bung. Bapa adalah Bukan dua. Aku dan Bapa adalah dua. Mau kita buktikan? Anda ini lucu, sengklek Mau kita Anda. buktikan? Mau kita Sengklek buktikan Anda. dalilnya? Sengklek Anda, Bu. Sengklek. Jangan menuduh, kita buktikan langsung dengan dalil. Mau? Hanya tertawa si Gepeng. Padahal Anda. Mau kita buktikan dalilnya aku Anda dan Bapa sengklek. adalah dua. Mau kita buktikan Nggak usah, Yesus nggak usah. mengaku aku Karena dan nggak Bapa ada adalah itu. dua. Kalau ada gimana? Mulai obrak-abrik Bible. Bahasanya persis seperti yang Anda bilang. Bahasanya katakan persis seperti yang Anda bilang. Saya katakan Silakan. persis. Oke. Oke, silakan. Saya bacakan. Silakan. Pakai otakmu ya. Nah, dengarkan. Ya. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, dan maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Aku tidak seorang diri. Kalau Yesus mengaku tidak seorang diri, berarti dia berapa? Itu Anda berasumsi. Nggak ada yang seperti Anda bilang tadi kan. Aku dan Bapa adalah Saya satu. belum selesai. Saya belum selesai. Kalau Yesus mengatakan dia tidak seorang diri, berarti dia sendiri atau dia lebih dari sendiri? Anda tadi mengatakan Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Bahkan lebih Saya dari pengen itu kalimat Yesus yang katakan. itu yang saya lihat, bukan yang Anda ucapkan Bahkan itu loh. lebih dari itu Yesus katakan. Bukan hanya dikatakan aku dan Silakan Bapa ambil adalah ayatnya. dua, bahkan lebih daripada itu. Oke? Sekarang saya tanya. Jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Kalau dia tidak seorang diri, lalu berapa orang? Saya baca lanjutannya. Tetapi Kalimatnya aku bilang bahwa aku dan Bapa adalah dua. Tetapi iya ini dalilnya jelas. Jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau seorang diri, dia berdua. Nah, mari kita baca lanjutannya. Gak ada ya, saya lihat bahasanya di situ. Aku dan Makanya Bapa kita adalah baca. dua. Coba Anda tunjukkan di mana dalilnya. Itu yang saya Kalau pengen. saya tanya Masa dulu. Anda yang kau lain-lain Dengarkan dulu. Kalau Yesus mengatakan aku tidak seorang diri, berarti dia bersama dengan siapa? Jangan asumsi dong. Tunjukkan Ini aja bukan kalimatnya. asumsi. Di mana Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah tidak seorang dua. diri. Oke, baik. Dan jikalau Tadi aku Anda menghakimi, mengatakan ada baik, Yesus mengatakan aku baik. dan Bapa adalah dua. Di mana kalimatnya itu? Baik. Itu yang Bahkan saya lebih cari. dari kalimat itu, dengarkan. Jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Kalau tidak seorang diri berarti lebih dari satu. Tetapi aku bersama dengan Bapa yang telah mengutus aku. Mampus. Iya, bersama. Bersama itu bisa menyatakan satu kan? Bisa. Kok Anda langsung mengasumsikan itu dua? Oke. Anda ini Saya lanjut cuma baca. nanya. Saya lanjut baca. Dan ya, dalam silakan, kitab silakan. Tauratmu tertulis bahwa kesaksian dua orang itu saja. Di mana dia menyatakan aku dan Bapa adalah dua? Lah, aku tidak seorang diri. Aduh, berarti nggak ada ya? Seperti itu nggak ada kan? Aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa. Berapa itu? Ya. Aku tidak seorang diri, tapi aku bersama dengan Bapa. Itu berapa? Karena dia dan Bapa adalah satu. Jadi dia selalu menyebutkan dia bersama Bapa. Karena dia dan Bapa adalah satu. Yesus sudah mengatakan aku tidak seorang diri. Hei, aku tidak seorang diri. Hei, aku tidak seorang diri. Tetapi aku bersama dengan Bapa. Itu berapa di situ? Berapa? Karena Yesus dan Bapa adalah satu, maka dia menyatakan pernyataan seperti itu. Yang aku cari pernyataan di mana Yesus menyatakan aku dan Bapa adalah dua, seperti yang Anda ucapkan tadi. Ini Itu yang saya sudah cari loh. jelas mengatakan aku dan Bapa Berarti adalah Anda dua, nggak sebab aku yang tidak seperti yang Anda seorang ucapkan diri. tadi nggak ada kan? Bahkan lebih daripada itu. Makanya ini tadi saya dikatakan. nggak mau Anda bawa ke dalil. Karena nggak ada kalimatnya itu loh. Bukankah di dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa
kesaksian dua orang adalah sah. Dua orang tadi yang dimaksud di sini siapa? Gak ada hubungannya yang apa yang Anda bilang. Anda tak kemana-mana. Yang saya cari itu kalimat, aku dan Bapa adalah dua yang seperti Anda ucapkan tadi. Yang dimaksud tadi ini yang mana? Yesus satu. Saya nggak mau berasumsi. Saya nggak mau berasumsi. Saya hanya mau kalimat yang Anda ucapkan tadi, di mana Anda katakan bahwa Yesus ada mengucapkan, saya dan Bapa adalah dua. Dua orang adalah sah. Data selanjutnya mengatakan, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, satu. Dan yang kedua adalah Bapa juga yang bersaksi tentang aku. Berapa di situ? Karena Yesus dan Bapa adalah satu, seperti yang dia ucapkan. Makanya dia selalu membawa narasi bahwa dia bersama Bapa. Ya jelas dia bersama Bapa. Karena dia dan Bapa adalah satu. Inilah yang dikatakan. Saya sekarang tagih janji Anda, di mana dalilnya Yesus menyatakan dia dan Bapa adalah dua. Oleh kitabnya orang Yahudi, akibat daripada ajaran Nabi palsu dari Yerusalem, Tuhan menimpakan kepada mereka pengikutnya aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak terlupakan. Ini nodanya nih. Ini aib. Ada orang yang sudah tua, usia sudah 78 tahun, dibacakan dalilnya aku tidak seorang diri. Kalau sudah dikatakan aku tidak seorang diri, berarti dia lebih dari seorang. Kalau lebih dari seorang berarti bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bisa lima, bisa enam, bisa Pak Bom-Bom. Kamu sekolah di mana muridku? Siapa yang ngajarin kamu bahlul kayak begini? Ya Allah ya Karim. Anda tadi mengatakan begini Bu, Anda tadi mengatakan ada pernyataan Yesus bahwa dia dan Bapa adalah dua. Itu yang saya tagih. Sekarang Anda akui dulu. Tinta merah. Ini tinta merah. Enggak sama seperti yang apa yang Anda ucapkan. Ini tinta merah, Dok. Beda itu maknanya. Kalau Anda kaji itu lebih dalam, penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri. Kalau aku tidak seorang diri, berarti aku dan Bapa bukan satu. Tetapi aku dan Bapa adalah dua. Anda tidak jadilah guru kalau begitu. Anda berbohong. juga tidak bisa jadi murid saya karena Anda tidak berakal. Anda cucunya jadi padale. Enggak pengen jadi murid Anda. Silakan Anda masuk ke hutan, berguru ke Bom-Bom. Saya tidak menerima murid yang tidak memiliki otak, apalagi akal. Anda tidak layak menjadi guru saya. Karena baik. Anda tidak bisa mengucapkan yang telah Anda berikan. Baik. Ya. Terlepas dari pernyataan saya ingin tahu. Kalau saudara mengatakan, Bang Suma, saya datang bukan seorang diri, itu menandakan adakah orang lain yang Anda temani? Jawab, terlepas dari yang tadi. Oke, ada. Kalau Anda menanya saya ya. Ya, oke, ada. Ada. Berarti kalau ada pernyataan Yesus, aku tidak seorang diri, berarti ada orang lain yang ditemani. Betul? Di situ konsepnya beda, Bu. Beda. Makanya saya dengarkan kalimat saya, saudara. Dengarkan, karena menemukan ada Kristen di dunia ini waras dalam keadaan bersamaan membahas Bible. Catat dan laporkan ke polisi. Bang Suma mengatakan itu. Belum pernah Bang Suma bertemu dengan Kristen yang pinter nih, kepala kantor, kepala dinas atau apapun kerjanya, pintar dia di sekolah, tapi ketika dia berhadapan dengan Biblenya sendiri, seketika itu dia menjadi orang gila, menjadi orang idiot, menjadi orang yang dongok, menjadi orang bahlul. Dan Al-Quran mengatakan mereka lebih hina daripada hewan. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan akal. Ini yang Al-Quran saya katakan. Itu menurut Anda. Menurut Anda sah-sah aja. Itu menurut Anda. Itu menurut Al-Quran. Dan faktanya memang kayak menurut begitu. Anda sah-sah. Saya tidak percaya Al-Quran Anda. Seperti Anda tidak mempercayai kitab saya. Saya tidak mempercayai kitab Anda. Alhamdulillah hari ini Al-Quran saya betul. Ketika Al-Quran saya mengatakan ulaika kal an'am balhum adal. Mereka orang-orang kafir seperti hewan ternak, bahkan lebih hina dari hewan ternak. Coba Anda saya tanya lagi, saya ulang. Ketika Anda berbicara nih sama saya, saudara Kevin, Anda datang dengan siapa? Sendiri ya? Saya tidak sendiri, Bang Suma. Kalau tidak seorang diri berarti sudah ada teman nih, minimal dua. Betul? Anda katakan betul. Nah, mari kita olah kembali pernyataan Yesus.
Tanya nih sama saudara, Yesus berkata, dia mengatakan, sebab aku tidak seorang diri. Nah, itu satu. Kedua, Yesus sendiri mengatakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu tertulis kesaksian 2 orang adalah sah? 2 orang nih. Yang ketiga, Yesus mengatakan, akulah yang bersaksi tentang diriku dan Bapa juga yang bersaksi tentang diriku. Ada berapa? 2. Makanya saya katakan orang Kristen Anda mengatakan cerdas, pintar, ada Yesus mengatakan jenius. bahwa dia dan Bapa adalah 2. Di mana kalimat itu? Itu yang saya tuntut dari Anda. Anda mengakui kalau tidak ada, ya udah begitu. Saya tidak menuntut kemana-mana. Ini Yesus mengatakan, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. 2. Yang menjadi masalah, Yesus tidak pernah menyatakan aku dan Bapa adalah 2. Ini dia sudah Itu yang saya mengatakan pengen lebih tahu. daripada itu. Di dalam data selanjutnya nomor 17 ini dikatakan, dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Kata 2 ini merujuk kepada dirinya dan bapaknya adalah 2. Ya Allah ya Karim. Masya Karena Allah. Yesus dan Bapa itu adalah satu. Jadi ketika Yesus bersaksi, sekaligus Bapa juga bersaksi. Anda mengerti itu? Anda nggak mengerti kan? Saya ulang lagi. Kalau Yesus mengatakan tidak Kecuali seorang tadi diri, ada Yesus mengatakan saya dan Bapa adalah 2 seperti yang Anda katakan. Saya akui Anda benar. Tetapi kalau dari dalil yang Anda ucapkan, itu tidak mari kita mengatakan buktikan bahwa Yesus dan Bapa adalah 2 Mari kita pribadi. mari kita buktikan bahwa pernyataan saya tidak keliru. Ketika Yesus nenen ke ibunya, apakah Bapa juga nenen? Saya hanya bisa menjelaskan yang ada tertulis di Alkitab. Lebih dari itu tidak bisa saya jelaskan. Otak itu dipakai, kan sudah kubilang Kristen itu jenius dalam hal yang lain. Saya Tapi tidak ketika mau dia berasumsi. berhadapan dengan Bible, seketika dia lebih rendah dari monyet. Saya udah bilang begitu. Pak, kamu ngomong apa? Itu anggapan Anda. Oh, tidak Kalau bisa, anggapan Anda tidak apapun bisa. Tidak bisa. Itu fakta. Itu fakta. Anda bisa mengucapkan apapun sesuka Anda. Anda mengatakan Bapak Yesus satu. Ketika Yesus nenek. Ketika Yesus netek, apakah Bapak juga netek? Itu tidak ada tertulis. Saya nggak bisa jelaskan apa yang tidak tertulis. Nggak seperti Anda. Kalau Anda yang tidak tertulis pun Anda bisa jelaskan. Karena saya ini seorang yang jujur, begini. Bung. Baik, adakah di dalam kitab saudara Yesus terkutuk? Ada tertulis Yesus terkutuk. Adakah tertulis seperti itu? Jawab. Tidak ada, tidak ada. Tidak ada. Terus kenapa Anda memfitnah Yesus yang terkutuk di atas tiang salib? Kalau tidak ada tertulis. Saya tidak pernah memfitnah Yesus terkutuk. Jadi Anda yang mengatakannya. Jadi yang mati terkutuk di atas tiang salib itu siapa? Kedua penjahat di sebelah Yesus. Yang tertulis di Galatia 3 nomor 13 itu siapa? Yang tertulis di situ nggak ada disebutkan Yesus terkutuk. Berarti Tetapi menanggung kutuk. Menanggung kutuk. Beda sekarang, itu loh, Bung. Oke, baik. Anda harus Di mana- membedakan terkutuk sama menanggung kutuk. Oke, baik. Saya tanya. Apakah ada tertulis Yesus menanggung kutuk? Ada. Di mana tertulis itu? Di Galatia 3 menjadi kutuk. Tunjukkan kepada Ya, saya oke. ada kata Yesus di situ. Silakan. Kamu kan beriman kepada yang tertulis. Tunjukkan di dalil kitabmu yang tertulis di situ ada Yesus. Tunjukkan. Tunjukkanlah kepadaku wahai muridku yang pada le. Oke. Mana? Galatia 3 nomor ayat 13. Yes. Oke. Mana? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Mana di situ Yesus? Mana kata Yesus di situ mana? Di ayat mana? Yesus mana kata Yesus telah memilih supaya tidak dia mana di situ Yesus terkutuk mana? Mana tulisan Yesus kan di tertulis ayat kan? di ayat 14-nya. Iya, tertulis. Di ayat 14-nya kan Anda lihat ada kata Yesus kan. Jadi Yesus Kristus telah membuat ini. Jadi
Yang membuat ini adalah Yesus Kristus. Udah jelas di- kan bahwa di situ ada Yesus. Yang mana saya tanya kemudian kau bawa nomor 14-nya nanti akan jungkir balik ku buat. Nomor 13-nya yang dikatakan menanggung kutuk itu mana di situ? Katanya yang tertulis. Ayo. Iya, Kristus Mana telah menebus kita dari Yang kutuk saya hukum tanya Taurat Yesus. dengan jalan. Yang saya tanya Yesus bukan Kristus. Kristus itu banyak. Paulus juga disebut Kristus. Yang saya tanya Kan di ini. 14-nya disebutkan Yesus Kristus. Saya tidak Kan tanya udah jelas. kalau di Galatia, Yang dimaksudkan di ayat 13 itu adalah Yesus Kristus. Dia yang telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Itu Anda akan terguling Ya. kencang nanti di situ. Ya, silahkan. Mana Tetapi saya mana dapat di tarik Galatia kesimpulan. 3 nomor 14 bahwa Yesus menanggung kutuk di situ mana? Katanya kau beriman Di ayat kepada yang 13 tertulis. itu kan jelas. Kan tadi saya Ya udah, katakan ini kan Yesus tidak tertulis. seorang diri. Kamu menantang saya harus tertulis sesuai dengan yang saya sebutkan. Nah, saya juga minta tertulis Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Mana tertulis Yesus di situ? Padahal Kristus itu kan Yesus. Dede. Coba Anda lihat di Alkitab dimanapun, siapakah Kristus selain Yesus? Paulus. Tidak pernah kan Yohanes Kristus? Paulus Kristus mana ada? Anda ngarang. Galatia 1 Ngarang Anda. Korintus 11 nomor 1. Baca original teksnya. Ayo. Kita bahas di sini aja lah. Soalnya saya kurang mengerti kalau original teks. Saya nggak mengerti. Saya menganggap kejujuran itu adalah kecerdasan yang paling tinggi, Bu. Makanya Itulah kenapa Anda prinsip tidak mau saya. jujur terhadap kebenaran? Masuk ke original teks 1 saya Korintus 11 jujur. nomor 1. Kalau Anda jujur, oke saya tanya. Kitab saudara aslinya bahasa Indonesia atau bahasa Yunani? Bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunaninya apa dikatakan dalam 1 Korintus 11 nomor 1? Saya tidak tahu. Berarti Anda tadi mengatakan Saya Anda tidak menghargai tahu. kebenaran, Anda menghargai kejujuran. Tapi kenapa Anda nggak jujur? Ya. Di dalam bahasa Yunaninya dikatakan ginomai memites katos kago Kristos. Jadilah teladanku sebagaimana saya juga adalah Kristus. Jedar. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Itu bahasa Indonesia. Tadi saya Anda katanya Anda cinta kejujuran. Saya tanya apakah Anda ingin jujur? Katanya iya. Kitabmu dituliskan dalam bahasa Yunani atau bahasa Indonesia? Yang sekarang saya baca bahasa Indonesia. Nah, jujurlah Anda itu kalau gitu. Yang benar, Jujurlah, karena yang benar original teksnya atau terjemahannya. Ketika ada kesalahan antara terjemahan dan asli, yang mana yang benar? Ya, nggak mungkin orang LA itu bodoh, Bu. Nggak mungkin terjemahannya salah. Kalau Anda menganggap bodoh semua orang, itulah kesalahan terus Anda. kenapa ada Anda menganggap revisi-revisi? semua orang bodoh, cuma Anda yang pintar. Bukan. Itu kesalahan Kenapa Anda. kitab Anda direvisi dari tahun ke tahun kalau begitu? Kalau itu alasannya? Karena perkembangan bahasa kan ada. Nah, sekarang Jadi nilai original bahasa teksnya yang ini, dulu digunakan. original teks ini berkembang tidak? Original teksnya tidak berkembang. Tidak dong. berkembang. Original Berarti harus kembali kepada original teks kan? Original teksnya ginomai memites katos kago Kristos. Kago artinya saya juga. Setelah kata kago akan muncul kata Kristos. Artinya saya juga Kristus. Bagaimana? Saya kurang mengerti bahasa Yunani, Bu. Tapi kalau Anda bahas dengan yang mengerti bahasa Yunani, itu pasti dinyatakan bahwa dia itu menjadi pengikut Kristus. Bagaimana caranya ada kata pengikut di situ sementara di situ tidak ada kata pengikut? Nanti saya kaji, saya masuk lagi kepada Anda. Saya masuk lagi ke room ini. Saya kaji dulu nanti ya. Pengikut dalam bahasa Yunani apa? Itu dulu Anda pahami. Apa bahasa Yunani yang pengikut? Padalle. Padalle. Apados.
Harusnya kalau di situ dikatakan saya juga pengikut Kristus, harusnya originalitasnya kago apados Kristus. Itu baru betul. Tapi tidak ada kata pengikut, tidak ada kata apados. Berarti lembaga kitab saudara menambah-nambahkan sesuatu yang tidak ada. Itu namanya penyesatan. Makanya dikatakan oleh Al-Quran, wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Orang-orang kafir itu menolong setan di dalam setan mendurhakai Tuhan. Makanya yang Anda sembah Yudas. Ya, terserah Anda saja dulu. Kok jadi saya yang ngarang diajarin dari nol, gurunya yang bilang ngarang bebas? Gimana ceritanya? Oke. Sebenarnya apa Anda bilang tadi dalam bahasa Yunaninya? Pengikut Kristus? Apados. Apados itu pengikut. Apados Kristus. Jadi yang baru dibacakan dikatakan tadi, apados Kristus. coba Anda bacakan tadi original teksnya tadi. Coba Anda bacakan. Genomai memites katus kago Kristus. Kago Kristus. Saya juga Kristus. Bukan dikatakan saya apados Kristus, tapi dikatakan kago Kristus. Kago Kristus, saya juga Kristus. Kago Kristianos. Jadi Kristianos itu Kristus. Ya, iya. Terus Banyak kali cakap kalian berdua. Makanya disebutkan di sini di bahasa Indonesia, di situ disebutkan pengikut Kristus. Anda nggak mengerti? Oh, saya pengikut Kristus. Bukan, memang dalam bahasanya mungkin. Apakah Anda bisa berbahasa Yunani? Saya nggak bisa bahasa Yunani, tapi Begini, saya Bung. mengerti kata per kata di dalam dalam udah. kitab saudara. Ya. Jadi di situ saya baca di sini adalah Kristianos. Kalau Kristianos itu adalah pengikut Kristus. Terus kalau dikatakan Kristianos itu menjadi pengikut Kristus, kemudian lalu mana bukti kata pengikutnya di situ? Pengikut kan sudah saya katakan kepada saudara, pengikut itu apados. Mana kata apadosnya? Lalu kalau berbicara mengenai Kristus, Kristus itu bukan cuma hanya Yesus. Daud juga Kristus. Saul juga digelari Kristus. Harun juga Kristus. Salomo Di juga mana Kristus. disebutkan? Di mana disebutkan itu? Coba Anda sebutkan dalilnya. Di mana disebutkan? Yang Satu seperti Anda Raja-Raja. ucapkan. Satu Raja-Raja Oke, saya 1:39. Salomo disebut Kristus. Banyak dia tidak tahu data-data. Parah, Oten. Itu karena mereka nyembah Yudas, makanya mereka dikasih aib oleh Tuhan. Satu Raja-Raja berapa? Satu Raja-Raja 1:39. Oke, saya buat saya. Satu Raja-Raja 1:39. Oke. Imam Zadok telah membawa tabung handuk berisi minyak dari dalam kemah. Lalu diurapi Salomo. Kemudian sangkakala ditiup dan seluruh rakyat berseru, hidup Raja Salomo. Apa itu ke dalam bahasa Gimana? Ibrani? Dalam bahasa Ibrani diurapi di situ apa bahasa Ibraninya? Itu berbeda, Bung. Loh, Anda Kristus menganggap ada- semua yang diurapi, berarti Anda juga Kristus, begitu? Anda Kristus, semua yang diurapi itu Orang Kristus. yang diurapi Jadi ketika Tuhan. Anda diurapi di gereja, Anda siapapun yang diurapi di gereja itu semua Kristus. Oh tidak. Anda menganggap seperti itu. Yang diurapi Tuhan, yang diurapi Tuhan lah yang disebut Kristus. Oh kasihan. Aduh. Oh mama Anda. Oh mama Anda ini. Kenapa Makanya saya? tadi saya tanya di mana. Pasti Apanya? Anda memutarbalikkan faktanya, saya pikir. Pas juga. Oke. Begitu. Jadi, yang di Alkitab itu yang disebut Kristus hanya Yesus, Bung. Nggak bisa, nggak bisa. Mazmur 105 nomor 15. Jangan mengusik orang yang kuurapi. Berarti banyak orang yang diurapi, bukan cuma Yesus. Berarti Kristus itu banyak. Ya, betul. Tetapi sekarang yang saya tanya, disebut Kristus hanya Yesus. Siapa bilang? Kenapa Yesus disebut Kristus? Karena Yesus itu diurapi. Kalau dia diurapi lalu disebut Kristus, maka orang yang diurapi Tuhan semuanya disebut Kristus. Oh lala, padahal
Mazmur 105:15. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Maksudnya, jangan kamu usik orang-orang Kristusku. Oh mama. Teman-teman. Tapi begini Bung, kalau di Apalagi? dalam konteks agama Kristen, Kristus itu hanya Nah, itulah ku bilang, kalau di Kristen iya. Tapi Kristen ini bukan tolak ukur kebenaran. Jadi Kenapa? saya kan Kristen Kristen. ini agama dari barat. Yang menjadi tolak kebenaran itu adalah Bani Israelnya, kitabnya, Yesusnya. Bukan ente, bukan agama ente yang menjadi tolak ukurnya. Yesus yang menjadi tolak ukur bersama Bapa yang telah mengutus Yesus menjadi tolak ukur. Bukan kekristenan. Kristen itu penumpang gelap dari barat. Jedor. Saya berbicara. Oke, silakan Pak Jol boleh. Silakan. Semoga saudara mencerdaskan, dapatkan hidayah. Amin. Terima kasih atas narasi liar saudara. Boleh Anda mengatakan Oke, silakan, narasi Pak Jol, liar. boleh. Tapi selama Anda makan nasi, tahu dan tempe, pasti akan ada sisi di dalam sanubari Anda yang paling terdalam membenarkan apa yang saya sampaikan. Tidak ada paksaan. Yang penting tugas saya sudah selesai, mengingatkan, menyampaikan. Silakan. Yang lain. Boleh saya berbicara? Boleh. Pakai mulut tapi ya. Bukan di mulut, tapi di bibir. Oke, di bibir. Goyangkan lidah tapinya. Kalau digoyangkan lidah itu lain apanya, positifnya. Oh ya sudah, ngomonglah, bicaralah apa yang Anda ingin sampaikan. Saya menyampaikan dalam hidup ini. Apa yang kalian cari dalam hidup ini? Keselamatan. Anda sudah mengatakan keselamatan. Apakah Anda itu sudah percaya dengan keselamatan? Yang percaya kepada keselamatan, iya. Kenapa Anda membunyikan suara gagak? Anda itu mau mendatangkan hujan? Ini lawannya Bunda Rahma ini. Itu namanya kebenaran, ternyata kesalahan terus. Ini namanya bucili. Bucili. Bucili itu binatang kecil yang nakal. Nggak usah kalian berbicara kayak gitu, nggak ada untungnya. Anggaplah ini iklan ya. Apakah iklan ini harus dibayar? Iya. Saya mau tanya kepada jual beli. Iya. Kamu sudah sunat? Mengapa Anda mengatakan begitu? Karena di sini bau daro. Sampai di sini bau sagu ku cium. Bau batok. Bau apa? Bau sagu. Bau sagu. Anda itu salah mencium. Enggak, saya tanya Anda sudah sunat atau belum? Menurut Anda? Belum, karena masih bau sagu. Oh, berarti Anda itu masih 0 bagi saya. Bagus. Anda sudah sunat atau tidak? Menurut Anda? Tadi kan sudah aku bilang, belum. Kalau menurut Anda belum, Anda itu harus lebih mendalam sifat manusia. Jadi yang sebenarnya Anda sudah sunat? Menurut Anda? Menurut Anda? Menurut Abang juga? Jadi betul jangan ya. Saya mengatakan belum. Kalau menurut saudara? Kalau Abang mengatakan saya itu belum, Abang itu perlu lebih dijiwain hidup kemanusiaan. Ini minum ballo ini. Tidak, memang begitu dia. Goyang pada saat ada gempa. Ada gempa baru dia tenang. Gak usah bang berbicara gempa. Ketika ada gempa, abang itu mengucapkan sadat abang. Gitu. Iya. Abang Cicilan itu motor kemarin sudah dibayar, Bang.
Hah? Cicilan motor yang ditagih kemarin itu sudah dibayar. Sepeda, Anda ada motornya sepeda ke sini. Sepeda. Mengapa abang berbicara begitu? Ya karena tetangga bilang saudara belum bayar. Makanya saudara stres bikin akun namanya jual beli. Karena motor yang belum lunas mau dijual. Mengapa abang itu bisa tahu semua tetangga? Ya karena tetangga yang ngomong. Dari mana abang tahu seorang tetangga mengatakan begitu? Ya, Mana tetangga yang mengatakan itu? Itu si Marta ngomong sama saya, Bang Suma, si jual beli itu belum ini bayar cicilan motor. Si Marta ya, si Bom. Si Marta itu namanya beribu berapa nama yang dia pakai? Itu si Marta, adiknya Lucy. Lucifer. Tetangganya Bom. Anda itu berbicara dengan asumsi Anda. Loh, kok jadi asumsi saya sih? Penebangannya malas lu minta. Mana kebenaran itu? Coba ngomong sama kebenaran dulu tuh. Ngomong sama kebenaran dulu. Perkenalkan diri dulu sama beliau. Itu loh kebenaran masa dia samakan Kristus dengan Tuhan. Kristus adalah Tuhan katanya. Coba kasih tahu dia. Kita dengarkan dulu perkataan dia. Tanya lah. Coba panggil dia. Lanjutkan kebenaran perkataan. Saya bilang bahwa Yesus itu adalah Kristus. Si Juma bilang bahwa Kristus itu... Enggak, bukan itu. Tadi kau bilang Kristus dan Tuhan sama. Iya, saya berkata, apakah Tuhan tidak bisa menjadi juru selamat? Karena dengan kata lain, Kristus adalah juru selamat, bukan? Bukan itu. Yang mana? Bukan itu. Yang mana? Anda coba sebutkan dulu. Apakah Kristus dengan Tuhan itu sama? Maksud Anda apanya? Artinya? Iya, artinya. Ya, artinya beda lah. Satu juru selamat, satu Tuhan. Oke. Baik. Jawaban Anda itu diam dulu. Nggak masuk akal bagi aku. Kalau tidak sama, Yesus itu Kristus, Yesus itu Tuhan. Yang mana yang benar? Katanya tidak sama. Yesus Kristus dengan Tuhan tidak sama. Nah, sekarang saya tanya. Udahlah. Yesus itu Kristus. Makan obat. Yesus itu Kristus atau Yesus itu Tuhan, bro? Katanya nggak sama. Yang mana? Yang benar? Langsung kena. Dari tadi udah dijawab itu. Jawab dulu. Kristus dengan Tuhan beda. Kenapa dibuang abang itu tadi? Jual beli tadi kenapa di-kick? Nggak di-kick, dia turun. Katanya Kristus dengan Tuhan beda. Nah sekarang Yesus ini Kristus atau Yesus Tuhan? Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Anda dengar? Katanya Kristus dan Tuhan beda. Beda artinya, tapi bisa nggak satu oknumnya? Kan bisa. Bagaimana bisa? Bagaimana? Apa arti Kristus? Dari tadi udah dijelaskan, balik lagi. Kristus tadi itu kan Anda dengar apa arti Kristus? Kristus itu diurapi. Sekarang siapa yang mengurapi Yesus? Bingung? Bukan bingung, pertanyaan itu aja. Iya, siapa yang mengurapi Yesus? Beginilah, tak dari tadi Anda kan sudah menanya tentang kitab. Boleh nggak saya bertanya sekali tentang Al-Quran Anda? Malah, sederhana sekali. Nggak boleh. Nggak mau dijawab? Nggak boleh. Saya bertanya. Nggak boleh saya tanya satu Al-Quran Anda. Siapa yang mengurapi Saya Yesus? udah berkali-kali loh menjawab. Iya, siapa yang mengurapi Yesus terakhir ini? Satu pertanyaan aja kepada Al-Quran. Jangan disiksa. Bukan disiksa. Siapa yang mengurapi Yesus? Kok disiksa? Anda tersiksa melihat Al-Quran Anda sendiri ya? Siapa yang mengurapi Jangan Yesus? disiksa Bang Andi. Ayo jawab dulu, siapa yang mengurapi Yesus? Saya sama saudara-saudara. Kenapa Anda takut terhadap Al-Quran Anda? Ya, Ulaika kal an'am bal hum Anda takut. Silakan Anda bertanya. Silakan. Oke, saya kasih tanya. Anda bertanya. 4 juta pertanyaan, silakan.
Oke, satu aja di Al-Hadid 3. Oke. Ya. Ya. Jadi di situ Anda bacakanlah. Siapakah maksudnya di situ? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwalu wal akhir wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang maha awal, yang maha akhir, yang maha zahir dan yang maha batin, dan dialah maha mengetahui segala sesuatu. Apa yang Anda pertanyakan? Siapakah yang berfirman di sini? Allah Subhanahu wa taala yang berfirman. Oke. Jadi kalau dia yang berfirman, dia mengatakan di situ dialah. Jadi siapakah yang awal itu? Allah Subhanahu wa taala yang awal. Bukankah seharusnya dia berkata, akulah yang awal, yang akhir, yang zahir. Kenapa dialah? Karena Allah menyatakan dirinya sebelumnya kepada nabi-nabi sebelum baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bukan bertanya ke situ. Kenapa di itu ayat 3 jawabannya. ini? Itu jawabannya nggak nyambung jawaban saudara. Ya, karena Anda yang tidak sanggup kemudian menerima jawaban saya. Bukan saya tidak sanggup. Jawaban Terus Anda nggak apa? masuk. Kenapa nggak masuk? Terus, iya. Di sini yang Anda katakan yang berfirman itu adalah Allah. Yes. Dan dia mengatakan dialah yang awal. Kalau Ya. saya yang berfirman di dalam suatu buku, kalau saya yang menulis, saya pasti mengatakan sayalah, begitu. Bukan dialah. Kalau dia menyatakan ini adalah pihak ketiga atau pihak yang lain, bukan saya. Gitu. Jadi artinya konsekuensinya di sini ada dua. Kalau Anda mengatakan di sini adalah Allah, dialah yang awal adalah berarti bukan Allah. Gitu ya. Jadi maksud saudara? Konsekuensinya seperti itu. Makanya Anda dari tadi ngawur mengartikan Alkitab. Al-Quran Anda sendiri Anda nggak mengerti gitu. Oh gitu. Itu yang saya Jadi, maksudkan. jadi maksudnya gini, kalau misalnya Bang Suma mengatakan nih, kepada saya bercerita nih kepada staf saya kan, saya bercerita kepada staf saya, anak-anak saya itu memanggil saya panggilan abah kan. Saya lagi menceritakan kemudian tentang anak-anak saya. Lalu kemudian saya mengatakan kepada staf saya, semoga mereka itu bisa taat kepada abahnya. Itu mengatakan abahnya itu merujuk kepada siapa? Itu beda abahnya. Ini kan bukan abahnya. Ini dialah, dia menceritakan dirinya nih kan. Kok dia memakai kata ganti dia? Anda membuat analogi yang nggak nyambung gitu loh. Anda suka-suka Anda aja membuat analogi, padahal nggak nyambung. Saya tanya kepada saudara, ini berbicara mengenai kata sandang yang merujuk kepada satu oknum itu sendiri. Sabar. Saya yang menganalogikan kepada Anda. Saya sedang menggunakan kata sandang yang bukan merujuk kepada saya langsung, tapi menembak kepada saya langsung. Saya berbicara kepada staf saya, berbicara tentang diri saya terkait dengan tanggapan kemudian panggilan anak-anak saya kepada saya. Maka saya mengatakan, semoga abahnya bisa memberikan yang terbaik kepada mereka, atau semoga mereka bisa menghargai apa yang menjadi pemberian abahnya. Kira-kira yang dimaksud abahnya di situ siapa? Saya sendiri atau bapak orang lain? Ya, nggak sama itu bro. Kok nggak sama? Makanya kamu belajar ilmu balaghah. Kamu belajar ilmu balaghah dalam bahasa Arab supaya Anda paham yang dimaksud di situ. Begini. Ini mirip dengan kata-kata yang di Wahyu 11, di mana Yesus menyatakan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Nah, di sini kan jelas Yesus mengatakan akulah. Kalau di sini dialah. Berarti bukan kalau dia yang berfirman ini adalah Allah. Kalau saya lihat ini dialah, berarti bukan dia. Gitu ya.
Ya, konsekuensinya saya seperti itu. Nah, kalau dia mengatakan bahwasanya dia yang ada di surga, itu bicara Yesus atau bukan? Ketika Yesus berkatakan, ya Yesus kan selalu mengatakan dia yang ada di surga. Dia itu siapa? Dia itu Bapa. Nah, berarti kenapa dia mengatakan dia? Nah, berarti bukan dia. Nah, itu pintar. Berarti Yesus bukan Bapa kan? Bukan kesi. Siapa yang berfirman? Saya Allahu Akbar. Jadi gini. Anda membahas kamu Alkitab. kena kan? Anda Ketika anti Yesus sekali mengatakan, terhadap Al-Quran Anda. Dengar dulu. Dia yang mengutus aku. Berarti bukan Yesus kan? Dengar dulu sebelum masuk ke Al-Quran. Ketika Yesus mengatakan dia yang telah mengutus aku, berarti itu bukan Yesus kan? Iya kan? Anda anti terhadap Al-Quran Anda. Al-Quran Anda. Saya cuma ingin tahu ketika Tadi Yesus kita sudah mengatakan bahas dialah yang telah Jadi- mengutus aku, berarti Yesus bukan dia kan? Akulah dia, karena ada disebutkan Yesus itu. Bagaimana Akulah mungkin dia. Anda bisa bertanya tentang Al-Quran? Akulah dia. Bagaimana mungkin Anda bisa bertanya tentang Al-Quran sementara Yesus yang manusia, sementara dia yang bukan manusia? Anda menyamanyamakan ketika Yesus mengatakan aku adalah dia. Bagaimana bisa Anda masuk dalam otak Anda itu? Aku adalah dia. Dia itu berbicara Anda oknum selalu lain. lari dari Al-Quran. Enggak. Baru satu pertanyaan loh. Enggak. Tadi di Kenapa awal Anda saya lari? mengatakan saya Jawab tidak dulu mungkin. ini. Nanti kita kalau kita bahas kalau kita Saya ya tidak mungkin silakan. memberikan jagung kepada anak bayi. Anda bertanya tajam kepada Al-Quran. Anda bertanya tajam kepada Al-Quran, tetapi Anda memahami akulah dia itu adalah satu oknum. Sementara oknum ini adalah oknum yang berbeda. Anda katakan satu. Coba. Sudahlah aku dan dia adalah beda kata sandangnya. Kemudian aku dan dia ini, aku manusia, dia adalah roh. Anda katakan tetap aja dia adalah sama. Nah, inilah yang saya katakan tidak mungkin dalam keadaan yang bersamaan Kristen bahas Bible itu waras. Nanti dia waras kalau bahas Al-Quran. Bahas Bible gila lagi dia tuh. Aku adalah dia, adalah oknum yang sama kata dia. Di situ ada kata aku, di situ ada kata dia, tapi dia mengatakan itu adalah satu oknum. Itu gila kan? Nah, tapi giliran bertanya Al-Quran, waras seketika dia. Jadi waras. Anda nggak bisa menjawab Kenapa ya. dia jadi waras? Karena Al-Quran membawa orang itu menjadi waras. Oke, sadari itu. Kembali ke dalam Al-Quran. Kembali ke Al-Quran. jadi- Kembali. ya, Oke, ya. oke, Nah, silakan, ini silakan. Anda kembali kepada zona waras. Oke. Al-Quran mengatakan, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Jadi ketika Allah menceritakan tentang dirinya, kadang dia mengatakan kata dia, kadang dia mengatakan katanya, kadang dia mengatakan kata kami, kadang dia mengatakan kata aku. Pada saat dia menceritakan dirinya adalah aku, di situ Allah sedang memerintahkan kemudian makhluknya untuk menyembah dirinya. Makanya Al-Quran tidak pernah mengatakan sembahlah kami. Tidak pernah dia mengatakan sembahlah kami. Selalu dia mengatakan sembahlah aku. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu. Dan kami, tuh ada kata kami. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain daripada aku. Jadi semua kata dia, semua katanya, semua kata kami ketika berbicara mengenai hakikat Tuhan, apa kata Tuhan? Tidak ada Tuhan selain daripada aku. Annahu, bahwa sesungguhnya dia, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku. Tidak pernah dia mengatakan sembahlah kami. Makanya di Islam itu, Bung, ketika berbicara mengenai Al-Quran, ada yang disebut ilmu nahwu, ada yang disebut ilmu saraf, ada yang disebut ilmu balagah, ada yang disebut ilmu ma'ani. Tidak bisa orang memahami Al-Quran hanya dengan terjemahan. Makanya dikatakan la ilaha illa ana. Tidak
tidak ada Tuhan selain aku. Jadi narasi yang dibangun oleh Allah, huwallahul ladzi la ilaha illahu, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain dia. Dia sedang berbicara tentang dirinya tuh. Dia sedang berbicara tentang dirinya. Sama ketika orang bercerita kepada saya, Om, sini Om. Ya, kenapa? Nah, itu teman saya namanya si Fulan. Kenapa? Bapaknya itu guru bela diri. Dia tinggalnya di dekat terminal. Katanya tinggi besar dan seterusnya. Tangannya benjol-benjol tuh. Tinggi besar, ganteng, orang-orang memanggilnya Bang Zuma. Kalau di tempat latihannya disebut kemudian dengan panggilan sensei. Lalu saya mengatakan, satu-satunya pengajar yang ada di sana. Nah, boleh enggak saya mengatakan begitu? Boleh. Walaupun saya yang dimaksud di situ adalah saya sendiri, boleh. Kenapa? Karena oknum yang sedang bercerita tentang saya ini tidak sedang ingin mengetahui siapa orang tersebut. Maka saya mengatakan, dialah satu-satunya guru yang menyatakan itu di tempat itu. Besok hari ketika dia datang mencari siapa dia, baru saya mengatakan aku. Makanya dikatakan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Kata kami, katanya, kata dia, itu semua merujuk kepada aku. Maka dikatakan, la ilaha illa ana, bahwa tidak ada Tuhan selain daripada aku. Nah, ini materi ini bisa dipahami oleh umat Islam karena mereka belajar Al-Quran. Saudara hanya melihat terjemahan sehingga Anda tidak bisa masuk sampai ke sana. Begitu, Bung. Oke, sudah. Bisa saya Ada lagi bicara? Oke, saya bicara ya. Jadi Anda menuduh saya menjadi gila ketika membaca Alkitab karena di Alkitab Anda mengatakan jangan bilang Alkitab. Alkitab itu artinya satu buku, satu kitab. Sementara kitab kan bukan satu, tapi 14.400.500.700 ya. Jadi Biblos di situ artinya buku-buku. Ketika Yesus menyatakan akulah dia, Anda menuduh saya gila. Iya dong. Oke. Ya. Mau tahu jawabannya? Iya, tunggu dulu. Saya ngomong dulu, Bung. Jangan Anda terus. Anda tadi udah ngomong 1 jam. Saya 1 menit aja. Iya. Silakan. Jadi ketika di Al-Quran menyatakan dialah yang awal, Anda mengatakan itu kata ganti aku. Sebenarnya kalau diperhatikan dari sini, Anda jauh lebih gila. Mana ada orang yang menyatakan dirinya dengan mengatakan dia. Tadi saya mengatakan tetapi Anda di sini mengerti bahwa ini mengatakan aku begitu. Tadi aku menyatakan diriku dengan sebutan dia. Tetapi konsep yang Anda jelaskan tadi sangat berbeda dengan Al-Quran ini. Karena kondisinya berbeda. Al-Quran ini, bukankah tujuan Al-Quran adalah Tuhan Anda bertujuan memperkenalkan dirinya kepada umatnya? Iya, kan dikatakan tidak ada Tuhan selain aku. Jadi kenapa dia memakai kata dia? Illa. Dengarkan. Tuhan mengatakan huwal awwalu. Dialah yang maha awal. Ini Tuhan yang mengatakan itu. Saya sedang menjelaskan diriku kepada murid-murid peladiri saya. Dengarkan. Saya sedang menjelaskan diri saya sebagai master di aliran perguruan saya. Saya mengatakan, satu-satunya yang menguasai ilmu yang ditanamkan kemudian guru kita Mbok Jeta hanya dia. Tak ada kemudian di antara sesepuh yang ada di sini yang menguasai itu kecuali dia. Dia yang menyandang dan 3 dan seterusnya. Nah, sebenarnya orang sudah paham. Dia yang dimaksud di sini adalah Bang Zuma itu sendiri. Cuman oleh karena saya tidak sedang ingin menyatakan kesombongan itu kepada muridku, maka saya mengatakan dia. Makanya Yesus pun mengatakan di dalam Yohanes 8:28, apabila kamu meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Dia siapa? Dia anak manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Kalau kamu sudah meninggikan anak manusia, barulah kau tahu bahwa akulah dia. Dia siapa? Anak manusia.
Sementara Dia Hosea itu 11 nomor Tuhan, 9, Hosea 11 nomor 9, Tuhan bukan manusia. Bilangan 23 Udah nomor 19. nggak usah lari dulu ke situ. Bilangan Kita udah 23 bahas nomor Alkitab 19. berjam-jam. Tuhan bukan anak manusia dan bukan anak manusia. Sementara Yesus mengatakan, apabila kamu meninggikan anak manusia, barulah kau tahu bahwa akulah dia. Berarti Yesus bukan Tuhan, karena Yesus anak manusia. Sedangkan Tuhan bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Yesus mengaku sendiri, barulah kau tahu bahwa akulah dia. Dia siapa? Anak si tukang kayu. Oke? Ada lagi pertanyaan? Bukan pertanyaan. Lalu mengatakan kepada saudara begini. Kalau di Alkitab sendiri kan jelas, seperti di Wahyu tadi saya katakan, ketika Yesus ingin memperkenalkan dirinya, dia langsung berkata, akulah Alfa dan Omega. Ini mirip sebenarnya bahasanya ya, dengan Al-Hadid 3 tadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Kita bandingkan dengan Al-Hadid 3. Dialah yang awal, yang akhir, yang zohir. Yang zohir artinya apa, saudara? Di situ yang zohir artinya apa? Yang di situ bukan zohir, Bung. Di situ ada alif lam. Az-zahir. Kena Ya, kau kan? apa artinya itu zahir? Ya, apa Zahir artinya itu? nampak. Zahir itu nampak. Ya, oke. Zahir Nampak, itu oke. nyata. Az-zahir maha nampak, maha nyata. Beda nyata dengan maha nyata. Beda kuasa dengan maha kuasa. Paham ente? Paham? Paham? Ya, Nah, oke, paham. Sekarang Paham, gini. paham, oke. Sekarang Tunggu begini. dulu, biar saya bacakan dulu. Anda Jelaskan dulu. silakan. Saya jelaskan. Kita mengutip kitab Wahyu yang adalah kitab mimpi itu. Di situ Yesus mengatakan apa? Akulah A dan akulah O. A itu adalah alfabet bahasa Yunani. A apa artinya A? Ya. Apa artinya A? Itu biasa disebut dengan awalan. Ya. Awal. Menggantikan kata awal. Kenapa bisa Anda Udah, mengatakan? nggak usah bahas ke situ dulu. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Nggak usah bahas ke situ dulu. Saya kaji ini kan nampak, Anda bilang. Apakah nggak boleh? Allah Anda Nggak- itu nampak? Nggak boleh. Loh, bukan nampak tapi maha nampak. Bukan nampak Iya, tapi maha kalau nampak nampak. aja udah terlihat dia kan maha nampak. Jadi kalau udah maha nampak tidak nampak lagi gitu maksud Anda? Oke, baik. Sekarang saya tanya, apakah menurut saudara Indonesia ini nyata? Ya jelas dong, nyata. Oke, bisa Anda Ada tunjukkan negaranya, Indonesia ada kepada rakyatnya. saya? Bisa Anda tunjukkan Indonesia kepada saya? Bisa. Coba tunjukkan Indonesia kepada saya. Indonesia itu adalah kesatuan dari Ya, itu penjelasan pulau-pulau yang dari saya Sabang sampai minta. Merauke. Itu penjelasan yang saya minta, nyatakan, perlihatkan kepada saya Indonesia itu. Ya, tanah yang Anda injak sekarang itu masuk Tanah Indonesia. yang saya injak, saya bisa menapaki penglihatan saya paling 100, 200, 300 atau 1 meter ke depan. Saya tidak bisa memperlihatkan massa yang lebih besar. Saya kasih penjelasan kepada saudara, Bung. Semakin besar sebuah massa, maka semakin tidak bisa nampak oleh kita. Kita tinggal dalam sebuah rumah. Begitu kita masuk ke dalam sebuah rumah, masuk ke dalam sebuah kamar, kita tak mampu kemudian mengurai isi luasnya kamar. Begitu kita masuk ke dalam rumah, kita tidak mampu mempertontonkan seisi rumah. Ketika kita masuk dalam sebuah desa, kita tidak mampu mempertontonkan sebuah desa. Ketika kita masuk dalam sebuah kecamatan, kita tidak bisa kemudian mempertontonkan satu kecamatan. Ketika kita masuk dalam sebuah provinsi, kita tidak mampu kemudian mempertontonkan satu pulau. Ketika kita masuk dalam suatu negara, kita tidak mampu menunjukkan satu negara. Ketika ada kita di atas muka bumi, kita tidak bisa mempertontonkan bumi itu seperti apa. Semakin besar satu massa, semakin tidak mampu kita kemudian menjelaskan. Itulah bukti bahwa Allah itu nyata, karena Allah itu maha besar, semakin saking besarnya sehingga manusia tak mampu melihatnya. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim di dalam surah Al-Fussilat, bahwa Allah Subhanahu wa taala jelas maha besar, tidak bisa dilihat oleh mata. Itu yang perlu Anda pahami. Kenapa dia tidak bisa dilihat oleh mata? Karena dia maha besar. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Lalu bagaimana menyatakan bahwa dia itu nyata? Dia itu zahir, az-zahir. Karena adanya alam semesta ini. Alam
Alam semesta ini bukti adanya Allah. Seperti Anda melihat jejak ular atau jejak hewan. Walaupun hewannya tidak Anda lihat, tapi Anda melihat jejaknya, itu membuktikan bahwa hewan itu ada. Kenapa? Karena dia meninggalkan jejak. Alam semesta ini adalah jejak adanya Allah. Anda manusia tidak mampu menciptakan gigi Anda, tidak mampu menciptakan lidah Anda, tapi seketika ada. Siapa yang menciptakan itu? Allah. Itulah bukti keberadaan Allah itu Az-Zahir. Nyata. Anda tidur. Oke. Anda tidak bisa membuat jantung Anda berdetak sendiri. Oke? Kenapa bisa jantung Anda kemudian bisa berdetak ketika Anda tidur? Karena Allah itu maha nyata di dalam kehidupan kita selaku manusia. Siapa yang menjadikan siang dan malam? Presiden? Bukan. PBB? Bukan. Negara ini? Bukan. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah bukti bahwa Allah itu maha zahir, maha nyata, maha nampak. Hanya orang-orang yang buta hatinya yang tidak melihat akan keberadaan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi pertanyaan yang lebih berat, silakan. Bukan pertanyaan, saya yang mengatakan begini. Silakan. Pertama, Anda yang waras ini mengatakan, kata ganti dia menjadi aku. Itu yang pertama. Lah, aku adalah dia. Yang kedua, ya, Anda mengatakan Anda waras dengan menggantikan dia menjadi aku. Oke. Betul. Memang Anda waras kalau seperti itu. Iya, betul. Oke, yang kedua, Anda mengatakan zahir itu, zahir sebenarnya kata lainnya adalah juga lahir. Betul nggak? Lahir itu nampak, ada. Wujud. Zahir juga bisa disebut dengan lahir. Nah sekarang apa bahasa Arabnya Jadi di situ? tunggu dulu. Bahasa Saya masih ngomong, Arabnya saudara. apa? Hei, bahasa Arabnya apa? Zahir. Anda selalu berlindung ke arah bahasa Arab, original kitabku teks. bahasa Dengarkan dulu Arab, penjelasan Tuyul. saya. Kitabku bahasa Jelaskan, Arab. dengarkan dulu. Kitabku bahasa Anda anti Arab. sekali. Tidak Anda seperti sebenarnya Anda, takut kitab sekali Anda saya bahasa berbicara, Yunani. loh. Bukan. Kitab Anda bahasa Yunani, Bukan, Anda jadi sembunyi. biarkan dulu saya berbicara sebentar. Diam, di mute dulu, Biarkan. di mute dulu. Host, di mute dulu monyet ini. Kenapa Anda takut? Monyet diam. Takut Diam. Anda takut ya? Anda alergi Takut. kepada original teks kitab saudara. Saya tidak. Saya tidak harus alergi. kembali. Kenapa Anda tidak mau menggunakan bahasa Yunani? Karena saya tidak mengerti. Ya, itu makanya Anda dibilang alergi. Kalau Anda itu waras, Bukan alergi. kalau Beda Anda itu alergi dengan tidak mengerti. Kalau Anda waras supaya Anda tahu bahwa kitab itu yang Anda pegang itu sudah benar, harus Anda pelajari aslinya. Nah, sekarang Anda mencoba menyerang kitab saya dengan terjemahan. Saya tidak menyerang loh. Saya bilang saya menyerang. Menyatakan kepada saudara dengan menggunakan original teksnya. Anda mengatakan kata zahir lahir, oke. Tapi kitab saya tidak mengatakan zahir. Kitab saya mengatakan az-zahiru. Kitab saya mengatakan az-zahiru. Apa arti az-zahiru? Maha zahir. Beda dengan lahir, beda dengan zahir. Kalau zahir kita ini manusia, Yesus itu zahir. Tapi kalau Tuhan saya bukan zahir, tapi az-zahiru. Apa az-zahiru itu? Yang saya jelaskan tadi. Bukti keberadaan Allah itu ada karena adanya ciptaannya. Kalau Berarti tidak terjemahan ada ini Allah, salah ya. kalau tidak ada Allah, tidak ada pencipta, tidak ada sang mengadakan, maka tidak ada yang diadakan. Karena ada yang diadakan berarti ada yang mengadakan. Makanya dikatakan az-zahiru, karena dia adalah bacaan Quran maka dibaca huwal awwalu wal akhiru waz-zahiru wal batin. Oke? Ya, oke. Nah, mana kata Berarti yang di sini? terjemahannya ini salah ya? Tidak salah, Bung. Tidak salah. Ini ada kata Anda yang. gila ya? Ini ada Anda kata gila. yang. Ini ada kata yang nih, yang ini, Yang zahir Oke. ya, yang zahir. Mana kata yang di sini? Di dalam kata wazahiru ini mana kata yang di situ? Ada kata yang. Jadi itulah saya bertanya kepada Anda. Berarti terjemahan Makanya salah saya dong. ajarin, makanya dengarkan saya. Kata yang di sini maknanya yang maha zahir. Apa buktinya? Ya. Adanya alif lam sebelum kata huruf za dan juga kata alif, lalu kemudian kata ha dan juga kata ra.
Ini Saya susah tidak nih. membantah Anda. Saya tidak membantah Ini Anda. susah karena Saya ini hanya mengatakan materi kalau yang Anda internal. katakan benar, Hanya berarti orang-orang terjemahan yang ini salah. berakal yang bisa sampai ke sini. Ente tak Iya, berakal. saya tahu Anda orang. Saya tahu Anda orang berakal. Makanya saya bertanya, ketika Anda mengatakan yang maha zahir, berarti ini salah dong. Ini yang zahir di sini. Ini orang Islam ketika membaca dalil ini mereka membaca Anda nggak original mengerti. teksnya. Iya. Jadi maksud saya begini, Anda mengatakan yang di sini yang maha zahir kan? Iya, betul. Yang maha zahir. Ya, Yes. oke. Berarti ini yang salah dong. Anda yang benar kan? Kenapa ada salah? Iya, karena Anda ucapkan dengan yang tertulis di sini itu berbeda. Wazahiru. Berarti ada yang salah. Tidak Ya. ada yang salah di sini. Ini salah menurut Ya Anda enggak, kan? maksud saya terjemahan ini salah dong. Tidak salah. Yang zahir. Ya. Kalau yang zahir kan bukan yang maha zahir berarti kan? Ini kalau umat Islam yang memahaminya, itu artinya yang maha zahir. Karena mereka akan memahami terjemahan dengan senteran filter dari original teks. Makanya adakah orang Islam ketika membaca terjemahan yang zahir, oh berarti Tuhan kita ini adalah zahir, berarti dia lahir? Ada umat Islam gitu, Berarti Tuhannya lahir. Kalau Ada. tertulis seperti itu di Al-Quran Anda mau apa? Itulah makanya saya katakan kami umat Islam ini orang terpelajar tentang kitab kami. Tidak ada umat Islam yang memahami yang zahir sama dengan yang lahir, lalu kemudian mereka mencari Tuhan mereka, lalu mereka menuhankan manusia yang lahir kayak ente. Nggak ada. Makanya Iya, umat justru- Islam itu tidak bisa meninggalkan original teksnya. Iya, betul. Saya nggak menyangkal Anda. Saya hanya bertanya, kalau penjelasan Anda benar, berarti ini salah. Itu Tidak aja. ada yang salah. Ini sudah benar. Karena jadi kok penjelasan Anda berbeda dengan yang tertulis? Ini Yang mana tertulis yang benar? yang zahir, artinya mewakili kata az-zahiru. Ya. Jadi terus? terjemahannya apa itu? Apa artinya? Ini sudah benar ini yang zahir. Ya udah, kalau udah benar artinya yang seperti ini dong. Nah, Ya terus kan? apa? Terus apa yang Anda pahami Ya. tentang kata yang zahir ini? Apa yang Anda pahami? Yang zahir lahir. Anda yang salah, bukan terjemahan yang salah. Jadi arti kata zahir itu apa? Coba Anda search di Google. Apa Ya. arti kata zahir? Oke. Nah, sekarang apakah umat Islam memahami seperti pemahaman Anda terhadap Al-Quran? Saya tidak tahu. Makanya Anda ingin menguliti kitabnya orang tanpa Anda Saya nggak mendasari menguliti loh. Ini apa yang Saya Anda lakukan? hanya membaca Sekarang apa sesuai Anda- yang tertulis. Itulah yang dimaksud menguliti. Anda menggunakan barometer otak Anda yang otak padalle itu untuk memahami kitabnya umat Islam. Susah. Jadi bagaimana ketika Anda menggunakan otak Anda yang sengkeng itu memahami Alkitab? Karena orang Kristen pun memahami kitab itu dengan salah. Anda berani menyatakan bahwa salah, saya memahami Alkitab saya dengan salah. Bagaimana dengan Alkitab, dengan Al-Quran yang Anda jelas-jelas Anda baca, Kalau Anda begitu coba menyatakan bacakan berbeda dengan original keterangan teksnya. Anda. Coba Anda bacakan original teksnya pada saya. Al-Quran saya. Original Coba. teks apa? Bacaan. Saya tuh nggak bisa. Saya nggak bisa. Berarti Ya, nggak antara bisa. ente dengan saya berbeda. Saya bisa baca bahasa Yunani. Saya bisa baca bahasa Indonesia. Saya bisa memahami kemudian dari ayat, dari data ke data. Sementara Anda memahami kitab saya, apa dasar Anda memahami? Apa ilmu yang Itulah Anda maka saya gunakan? sebut karena saya begitu bodohnya, saya bertanya kepada Anda. Penjelasan Anda dengan yang tertulis di sini berbeda. Yang mana yang betul? Itu yang saya tanyakan. Yang saya katakan original teksnya sudah betul. Iya. Kemudian terjemahannya juga sudah betul. Betul. Yang Jadi salah kalau saya lihat otak yang Anda zahir, seplek kenapa tidak Anda lebih bilang otak panjang saya salah? daripada karena sandaran Anda ketika menerjemahkan Al-Quran, Anda melepaskan original teks. Ketika Anda membaca terjemahan, Anda melepaskan konteks original teks. Itu kesalahan fatal Anda. Enggak.
Saya nggak menilai Al-Quran seperti apa. Saya hanya bertanya kepada saudara yang saya mana sudah yang betul menjelaskan. penjelasan Anda atau yang tertulis. Saya sudah menjelaskan. Nggak mungkin dua-duanya betul kan? Sekarang begini. Anda membaca dua kata di situ, yang zahir. Ya, betul. Apakah Anda memahami asal kata dari terjemahan ini? Tidak. Saya memahaminya, kata zahir itu ya lahir. Iya. Itu pemahaman Nampak, Anda. nyata. Itu pemahaman Anda dari perspektif bahasa Indonesia atau bahasa Quran? Bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia. Sedangkan terjemahan yang Anda baca ini terjemahan bahasa Indonesia atau terjemahan Al-Quran? Terjemahan bahasa Arab di Al-Quran. Bagus. Ya kan? Pintar ente. Berarti Iya, Anda tidak betul. bisa menilai apa yang tertuang di terjemahan ini dengan konteks bahasa Indonesia. Anda harus menilai terjemahan yang ada di sini dengan konteks kandungan Al-Quran. Betul yang Anda bilang. Betul Anda Tetapi bilang. ini kan terjemahannya sudah bisa dinilai dong dengan bahasa Indonesia, kecuali bahasa Arabnya. Saya tidak boleh menilainya dengan bahasa Indonesia. Kalau terjemahannya apa dasar Anda? Saya ulang lagi pertanyaan saya. Saya ulang lagi. Terjemahan yang Anda pahami, dua kata yang Anda pahami, yang zahir, apakah itu berasal dari pendalaman materi terhadap original teks Al-Quran, atau dua kata yang zahir ini hanya semata-mata ilmu remah-remah yang Anda punya yang hanya bisa bahasa Indonesia? Jawab saya. Ya, itu tertulis di Al-Quran kan. Jadi itu yang saya lihat. Gitu. Iya, yang kamu lihat itu dua kata yang zahir, itu bahasa Indonesia. Pertanyaan saya, penglihatanmu melihat dua kata ini, terus kamu maknai dengan pemahaman bahasa Indonesia yang sangat terbatas itu, atau kau maknai dua kata ini dengan pendalaman materi original teks Al-Quran? Jawab. Nah, begini, Anda melihat di sini yang zahir dan yang batin. Artinya zahir menerangkan bahwa kalau saya lihat di sini bisa dilihat, sedangkan yang batin itu yang tidak bisa dilihat. Artinya di sini menerangkan dua sifat, yang zahir dan yang batin. Kenapa di sini disebut yang zahir dan yang batin? Dengarkan pertanyaan saya, wahai mulut lebar otak kecil. Pemahamanmu terhadap yang batin dan yang zahir ini pendalaman bahasa Indonesia saja, atau pendalamanmu terhadap implementasi karakter bahasa Arab yang ada di Al-Quran? Kalau saya melihat di sini, zahir itu menerangkan Saya yang tidak batin. tanya Jadi itu. Penyembah Yuda, saya tidak tanya itu. Yang saya tanya pendalamanmu, penangkapanmu terhadap dua kata atau empat kata yang zahir dan yang batin ini, pemahaman berdasarkan tafsiranmu, berdasarkan terjemahan murni bahasa Indonesia, atau kamu mengawalinya dengan pendalaman materi terhadap original teks Al-Quran? Jawab. Modal terjemahan atau pendalaman balaghah terhadap kata waz-zahiru wal batinu? Jawab. dalam filsafat dan spiritualitas, zahir dan batin itu sering berlawanan yang merujuk pada makna yang tersembunyi. Jadi kalau zahir itu mengacu pada apa yang dapat dilihat secara fisik, sementara batin merujuk pada makna atau hakikat yang lebih dalam. Iya kan? Ini yang terakhir saya tanya. Kalau Anda tidak bisa menjawabnya dengan jujur, masih Anda pakai jurus Paulus ke sini, Anda kutendang dari sini. Oke? Pendalaman saudara, saya harus jujur loh. Anda sudah bawa filsafat segala. Yang saya tanya bukan filsafat dengan terjemahan. Yang saya tanya, terjemahan yang Anda pahami, apakah berdasarkan atas pemahaman saudara terhadap original teks Al-Quran, atau murni hanya terjemahan tok, atau ada tambah-tambahan dari paganisme, atau apapun itu yang Anda punya sekarang? Apakah pemahaman saudara terhadap zahir dan yang batin ini didasari teks Al-Quran, atau semata-mata hanya terjemahan saja? Silakan. Saya melihat artinya dari Al-Quran loh. Oh, coba apa kata Al-Qurannya? Saya mau dengar. Oke, saya baca lagi Wali ya. Dialah yang awal, yang bahasa akhir, Al-Qurannya, yang zahir dan yang batin. Al-Qurannya. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Bahasa Al-Qurannya katanya. Coba saya mau lihat, saya mau dengar.
Ini tadi dialah yang awal, Itu yang bahasa akhir, yang zahir dah. Itu terjemahannya Sinole. Allahu Akbar, Masya Allah. Itu terjemahan. Jadi Anda menganggap terjemahan ini salah? Saya katakan dari tadi terjemahan itu tidak salah. Ya udah, berarti kan sama kan? Original sekarang teks begini. dengan terjemahan ini kan sama artinya Sekarang kan? begini, kamu sebagai pemakan babi yang kutanya, bukan sebagai umat Islam yang kutanya, itu kamu. Ngerti? Kamu memahami terjemahan Al-Quran ini berdasar pendalaman materimu terhadap original teks, lalu menyalahkan terjemahan, atau terjemahan kau salahkan karena memang kamu hanya paham terjemahan? Jawab. Saya melihat Al-Quran ini yang saya baca tadi lah. Al-Quran itu bahasa Arab, tuyul. Yang terjemahan ini bukan Al-Quran, kampret. Jadi apa itu? Jadi itu apa, terjemahan, bro? Bahlul. Iya, Ya tapi Allah, kan ya terjemahan Karim. Al-Quran kan? Oke, terjemahan Al-Quran. Nah sekarang Terjemahan pemahamanmu Al-Quran kan? terhadap terjemahan Al-Quran ini disadari atas pendalaman materinya kepada bahasa Arabnya atau tidak? Atau murni hanya Ya, terjemahan? saya melihat dari Al-Quran ini. Udah turunkan. Host, turunkan. Ini adalah iblis, monyet, binatang yang lahir. Saya yakin emakmu yang gauli mamamu itu babi sehingga kamu lahir. Turunkan. Host turunkan. Kenapa begitu? Host, Aduh, saya tahu guguk yang hamili emakmu sampai kau lahir. Nah, tuh, tak berangkal kan? Kenapa saya mengatakan begitu? Al-Quran yang menarasikan. Apa kata Al-Quran? Bahkan lebih hina daripada binatang. Itulah orang kafir. Orang kafir itu ulaika kal an'am balhum adal. Orang-orang kafir itu mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat daripada itu. Ulangi lagi. Kelihatannya yang menggauli ibu kau itu asu atau monyet sampai kau lahir. Kau keberatan lapor sana sama polisi. Karena kenapa kau membodohi dirimu sendiri? Sudah kutanya berulang sampai saya keringat mengajari kamu untuk supaya kau waras meninggalkan ajaran penyembahan terhadap sesamamu manusia. Kamu tetap aja mempertahankan kebahlulanmu. Sudah gitu kau naik ketika saya ada. Kau mau berdialog. Berdialog itu jujur. Berbicara mengenai perspektif keagamaan. Apapun agamamu. Tolong belajar jujur. Menggunakan akal sehat. Pakai akalmu tuh. Jangan kau pertontonkan kebodohan. Jangan kau pertontonkan kebahlulan. Karena yang kau hadapi ini adalah manusia yang kadang bisa kasar, kadang bisa baik, kadang bisa lembut, kadang bisa menampar kau. Udah saya dengan sabar kasih kamu, bayangkan aja. Mana pernah ada orang Kristen siap ditanya Bible? Ayo Bang Suma, tanya saya 1000 pertanyaan tentang Bible. Mana ada pernah kayak gitu? Saya loh mengatakan kepada saudara, silakan Anda bertanya tentang Al-Quran 1000 pertanyaan. Dengan sabar saya kemudian mengajarkan kepada saudara, apa yang Anda pahami tentang kata zahir? Apakah Anda memahaminya dengan perspektif bahasa Arabnya atau hanya murni terjemahan? Apa yang Anda katakan? Saya melihatnya dari segi Al-Quran. Kalau Anda melihat dari perspektif Al-Quran, berarti Anda memahami balaghah. Anda memahami ilmu ma'ani. Anda memahami nahwu, Anda memahami ilmu saraf, i'rab, tajwid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus paham dulu balaghahnya. Ya, silakan Bang. Saya diam. Silakan. Silakan Anda jelaskan, saya biar diam. Taruh lo Bang ya. Silakan. Biar Bang Andi. Silakan. Apa yang saudara ingin sampaikan? Jadi terpotong lah, kan lagi menjelaskan. Ya, silakan saudara. Apa yang ingin Anda sampaikan? Bung, silakan Bung. Biar waktu kita nggak terbuang percuma. Sini sudah hampir jam 3. Ini saya nak tanya orang Kristen, jawab boleh? Bisa. Gimana? Saya nak tanya orang Kristen. Nggak ada Kristen Bang di sini.
Udah turun tadi, udah disepak tadi sama host. Karena nggak pakai otak. Padahal le itu semacam binatang yang lidahnya panjang, kepalanya kecil. Bat saya ini bukan orang Indo. Ah, abang dari Malaysia. Dari Kamboja. Oh, Kamboja. Masya Ya. Allah. Dari agama apa abang? Ya, saya Islam. Islam, Masya Allah. Ya, apa yang Anda ingin sampaikan ke kita? Yang saya nak sampaikan tuh orang Kristen ini yang saya tahu dalam sejarah atau dalam story kan, story. Orang Kristen ini bukan dia menyembah Yesus atau Nabi Isa, tapi dia menyembah Namrud. Menyembah Namrud, iya. Ya. Dia mengikut Namrud sebab dalam masa itu kan Namrud menyembah apa? Matahari kan? Iya, Kristen menyembah matahari, bukan bang? Bukan. Dia menyembah putra matahari, mungkin. Ya. Terusin aja dulu, tahu. coba kesimpulannya dulu lah. Ntar dulu ya. Ya, saya terusin dulu ya, saudara ya. Oke ya. Jadi terjemahan Al-Quran itu dituliskan oleh penerjemah, bukan dituliskan untuk orang Kristen. Saya ulang ya, supaya orang-orang Kristen ini paham. Terjemahan Al-Quran itu dituliskan kemudian oleh umat Islam, bukan untuk orang Kristen. Tetapi terjemahan Al-Quran itu dituliskan untuk umat Islam itu sendiri. Makanya di dalam terjemahan Al-Quran tidak ada kata Yesus, tidak ada kata Biblos, tidak ada kata Apostolos, tidak ada kata Uranus, tidak ada kata Yunanian. Kenapa? Karena terjemahan Al-Quran tidak mengemban misi untuk mengislamkan, tapi terjemahan Al-Quran mengemban misi memuslimkan. Maka sasaran tembaknya adalah umat Islam itu sendiri. Maka yang memahami kemudian terjemahan hanya umat Islam yang juga bisa membaca original teks kandungan Al-Quran. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Jadi kalau ada orang kemudian datang, orang Kristen ingin mengkritisi Islam dengan ilmu terjemah, itu sama halnya dia memandang sebuah durian, buah durian, lalu kemudian dia pulang ke rumah, ngamuk ke mamanya. Mama pembohong, mama pendusta, ini tangan saya berdarah semua. Mama mengatakan buah durian itu enak, Ma. Mama mengatakan durian itu nikmat. Ini gusi saya, lidah saya berdarah semua, Pak. Ternyata yang dia makan kulitnya, bahlul. Ditanya sama emaknya, ada sebuah buah, Nak. Enak kali, harum sekali. Begitu kau cium, wah mantap. Namanya apa, Ma? Duren. Ke pasar lah dia kan. Carilah durian itu, dimakan semua, berdarah-darah kulitnya semua ditelan, hancur dia punya mulut, pulang ngamuk-ngamuk ke rumah. Kenapa? Karena kulitnya itu diperuntukkan kemudian oleh Tuhan untuk yang menjadi hewan pengurai, bukan untuk manusia kulit itu. Kulit itu dipahami kemudian oleh umat Islam bahwa itu adalah kulit ketika umat Islam paham isi kandungannya, bahwa kulit itu bukanlah isi, terjemahan itu bukanlah kandungan Al-Quranul Karim. Terjemahan hanya upaya manusia dari sekian banyak disiplin ilmu Al-Quran untuk memahami isi Al-Quran itu sendiri.
Inilah yang tidak ada di teman-teman kita Kristen. Makanya mereka itu semakin miring, semakin ke kiri dan ke kiri, tak pernah lurus. Iya. Selamat malam. Iya, malam. Saya memperhatikan tentang penjelasan kamu. Bentar dulu, Mbak. Perkenalkan dulu diri Anda. Anda penyembah Yudas atau apa ini? Saya orang Kristen. Oh, penyembah Yudas berarti. Oke. Gimana? Gimana, Pak? Ya, baik. Saya telah memperhatikan bagaimana kamu menjelaskan tentang Yesus itu. Versi kamu sendiri. Oh, bukan, Pak. Versi Yesus. Saya menjelaskan Yesus versi Yesus. Anda membantah penjelasan saya memakai versi gereja, penyembah Yudas. Kita bisa taruhan untuk itu. Anda butuh berapa waktu untuk menjelaskan, dan saya butuh berapa waktu untuk menjelaskan bahwa saya menjelaskan Yesus berdasarkan penjelasan Yesus tentang dirinya. Ente Kristen kan? Iya. Oke. Berarti Anda menjelaskan Yesus berdasarkan mimbar gereja. Beda dengan saya. Mari kita uji. Silakan. Ya. Sebenarnya tentang ketuhanan Yesus. Tidak ada Yesus itu Tuhan kan? Itu sudah salah itu, Pak. Itu sudah salah. Yesus itu bukan Tuhan. Coba, Anda membawa dua kata yang sudah ceroboh. Ketuhanan Yesus. Tidak ada nabi yang mengajarkan Yesus itu Tuhan, Pak. Termasuk Yesus. Tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Itu udah salah kan? Udah salah kan Anda? Nah, ada Yesus mengajarkan dirinya Tuhan. Udah salah. Baru gini aja udah keseleo lidah Anda tuh. Kayak mana orang Kristen bisa bertahan dengan Bang Zuma tuh? Anda datang ingin menyalahkan saya. Saya salah konsep, saya salah penjelasan. Oke. Justru sebenarnya tanpa Anda sadari, Anda itu sudah mulia ketika Anda mencoba mengobrak-abrik tentang Yesus dan Anda mencari kemuliaan. Ya. Anda mencari kemuliaan. Yes. Mencari kemuliaan. Iya. Memang kalau orang menjadi Kristen itu menjadi mulia, gitu Pak? Menyembah manusia terkutuk di atas tiang salib itu mulia menurut Bapak? Kamu kan bukan pengikut Kristus. Anda juga bukan pengikut. Anda juga bukan pengikut. Saya pengikut Kristus. Oh, tidak mungkin. Dasar iman. Tidak mungkin. Mari kita buktikan. Iman saya. Mari kita buktikan, Pak. Mari kita buktikan. Saya adalah ajaran Yesus Kristus. Oh, tidak bisa. Mari kita buktikan. Mari kita buktikan. Yesus di dalam Yohanes 14 nomor 31 mengatakan begini. Supaya dunia tahu, supaya saudara mandepur tahu, supaya saudara mandepur tahu bahwa aku mengasihi, bahwa aku Yesus mengasihi Bapa, dan bahwa aku Yesus melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapakku kepadaku. Ini pengakuan Yesus. Supaya dunia tahu bahwa aku Yesus melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Nah sekarang mari uji diri Bapa dengan 1 Yohanes 2 nomor 6. Apakah Anda bisa duduk di situ? Apakah Anda bisa duduk sama seperti Yesus? 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, dia wajib di dalam bahasa Yunaninya apoilo. Apoilo itu adalah sesuatu yang harus diadakan, wajib hukumnya. Berlaku, wajib hukumnya, mutlak harus ada. Opoilo. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, maka dia wajib mengadakan hidupnya sama seperti Yesus hidup. Bagaimana ketika Yesus hidup, Pak? Bagaimana ketika Yesus hidup? Apakah dia menyembah anak Maria? Aku bertanya kepadamu. Mulai Keo. Apa kamu mulai Yesus? Mulai. Yesus sunat, saya sunat. Yesus mengaku dirinya diutus hanya kepada Bani Israel. Saya mengaku dirinya hidup untuk Bani Israel. Yesus mengaku menyembah pencipta langit dan bumi, Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Saya mengaku hal yang sama. Coba dulu kamu kurangin berbicara. Oke, saya kurangi. Nampak elegan. Ya. Orang satu berbicara, kamu sudah 50. Kan Anda bertanya kan? Sementara kamu belum selesai mendengar pertanyaan semua. Oke, silakan Anda bertanya. Saya kasih kesempatan Anda bertanya kepada saya tentang Bible 100 pertanyaan.
sampai 4:30 subuh. Silakan. Pertanyaan pertama. Apakah Anda percaya bahwa hari kiamat itu yang dalam Al-Quran kalian sebut Isa Al-Masih? Percaya. Dalam kedatangan Yesus yang kedua kali? Percaya. Dia datang sebagai hakim karena yang terdakwa adalah Anda. Iya. Dan kalau kamu yakin, berarti kamu percaya bahwa hari kiamat ini ditentukan oleh kedatangannya. Betul. Termasuk salah satu tanda kedatangan hari kiamat, datangnya Yesus menghakimi Kristen. Mau bukti dalil? Mau bukti dalil? Baca dulu Al-Quran. Mau bukti dalil bahwa Yesus datang menghakimi Kristen? Mau? Dia Dalam tidak datang. Ada. Saya tanya dulu. Ini berbicara mengenai Yesus. Yesus datang sebagai hakim mewakili Kristen. Mau dalil? Tidak ada dalilnya Yesus datang menghakimi Islam. Tidak ada. Yang ada dalilnya Yesus datang menghakimi Kristen. Dan saya tantang seluruh Kristen di dunia untuk berani membahas ini. Yesus datang di akhir zaman untuk kimi Kristen. Berani tidak Anda? Saya tunjukkan dalilnya. Iya. Mau? Berarti yang menghakimi kalian siapa? Saya tidak dihakimi Termasuk Yesus. kamu. Oh tidak, cuman Kristen. Yang mengadili kalian siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Yesus diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau dalil? Tidak. Dia terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa untuk menghakimi orang yang percaya. Oke, sekarang dan tidak percaya. Oke, sekarang mari kita lihat di dalam Matius 7 nomor 21 sampai 23. Siapa yang dihakimi di situ? Ayo. Matius berapa? Matius 7. Murid saya juga ini. Daftar Pak jadi murid saya Pak, biar nggak sesat nyembah Yudas. Iya, Anda belum layak sebagai guru saya. Buktinya Anda bertanya ke saya kan? Iya. Nah, berarti Anda murid. Melap sepatuku pun Anda belum layak. Oke, nggak apa-apa. Sombong tapi tak punya akal boleh, nggak masalah. Iya. Oke, sekarang baca Matius. Iya. Tanya lagi Matius berapa? Baca Matius 7 ayat berapa? Kamu bilang? 21 sampai 23. Oke, untuk membaca 21 sampai 23 ini tidak bisa. Oke, kita mulai dari mana? Dibaca. Terserah Anda. Oke, kan itu cara tipuan kalian ke jemaat. Cara kalian menipu jemaat itu begitu. Kalau ditanya sama Kami jemaat, tidak pernah menipu jemaat. oh kalau tidak Orang menipu yang nggak tidak mungkin Kristen. mereka menyembah Yesus. Anda mau dibaca dari mana? Anda mau dibaca dari mana? Biar ku bacakan. Ayat 1 mulai. Oke. Ayat 1 mulai. Jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Mengapakah engkau melihat selembar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak kau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selembar dari matamu, padahal ada balok dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selembar itu dari matamu. Apa yang Anda tangkap di sini? Dilanjut. Lanjut. Oke, lanjut. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kau melemparkan mutiara kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Ini apa maksudnya? Kamu nggak tahu artinya? Oh, ini ucapan Yesus kepada Bani Israel. Dia menganggap bahwa Roma di situ adalah babi dan anjing. Dan agama Anda berasal dari Roma, berarti berasal dari babi dan anjing. Tidak. Oh, nggak bisa. Jangan menceritakan kebenaran kepada Kepada siapa? orang. Kepada siapa? Jangan menceritakan kebenaran tentang Yesus kepada siapa? Orang-orang. Kepada siapa? Yang tidak percaya kepada Yesus. Kepada siapa? Anda belum layak cebokin saya berarti. Untuk cebokin saya, Anda belum layak berarti Pak. Ini dalil, jangan kamu berikan barang yang kudus kepada anjing. Anjing ini Bani Israel Pak. Paulus dan teman-temannya.
Oke, Yesus tidak pernah berbicara, dengar dulu. Yesus tidak pernah berbicara kepada orang yang Romawi, nggak pernah. Yesus sedang berbicara kepada Bani Israel, ahli Taurat. Yang tidak percaya kepada Yesus. Arti Anda yang tidak percaya kepada Yesus. Anda yang tidak percaya. Ketawa dia. Ketika Yesus berkata di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Anda percaya tidak? lantam Anda ngomong masa dibilang saya nggak percaya. Mari kita buktikan Pak, langsung Pak, kita buktikan. Yesus berkata di dalam Matius 15 nomor 24, sesungguhnya aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apakah Anda percaya atau tidak? Dan kemudian ayat 7 mengatakan, mintalah. Jangan lanjut dulu. Penyembah Yudas, jangan lanjut dulu. Jangan lanjut dulu. Saya tanya, yang percaya kata Anda tadi kan? Saya tanya, Yesus berkata dalam Matius 15 nomor 24, sesungguhnya aku diutus hanya kepada domba yang sesat. Jangan potong. Sekarang dengarkan saya. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Anda percaya atau tidak? Percaya atau tidak, wahai penyembah Yudas? Buka mulut, bicaralah. Anda ceboin saja belum pantas. Oke. Apalagi mau jadi murid, tak ada akal. Ini Yesus katakan Anda percaya. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Anda percaya enggak? Anda percaya. Kenapa? Karena Anda Tuhankan. Aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Percaya enggak? Anda tidak percaya. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Percaya enggak? Anda tidak percaya. Itulah makanya saya katakan Anda itu adalah serigala. Anda bukan domba. Domba itu Bani Israel. Salah sendiri siapa datang naik ke sini. Hendaklah kau. Jangan kau berikan barang yang kudus kepada anjing. Yang kudus, ketika berbicara mengenai barang kudus, itu milik Bani Israel. Bukan milik Romawi. Bukan milik Antioquia. Bukan milik orang-orang Kristen. Orang Kristen disebut adalah orang tamak. Apa itu tamak? Najis. Kenapa mereka disebut najis? Karena mereka tidak bersunat, mereka makan babi, mereka menyembah manusia. Makanya kalian disebut tamak atau tame dalam bahasa Ibrani. Ngerti? Kemudian jadi babi di sini adalah non Yahudi yang hidup bertetangga dengan Yahudi pada saat itu, yaitu cikal bakal agama Kristen hari ini. Nah, lanjut ke nomor 7. Buka mulut Anda. Saya bacakan lagi. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Yesus di sini sedang berbicara dengan muridnya Bani Israel. Jangan ente merasa ini Yesus berbicara dengan Kristen. Dudukkan materi ini pada duduk yang sebenarnya. Jangan Anda ngadi-ngadi. Oke? Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu? Mau di sini Bani Israel, bukan Kristen, yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi tidak mungkin kemudian Bapak memberikan orang yang tidak baik. Oke? Camkan itu. Lanjut nomor 12-nya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, jadi isi Taurat itu, kata Yesus, tidak boleh kau hilangkan. Barang siapa yang menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat lalu mengajarkan kepada orang lain, berarti dia menginginkan orang lain itu tidak selamat, maka kau pun akan mendapatkan ketidakselamatan itu. Matius 5 nomor 19. Paham? Jadi jangan ajarkan anak-anakmu untuk menghilangkan hukum Taurat. Jangan. Itu sama halnya kau mengajak mereka masuk neraka. Apalagi nih?
Maaf Bang Suma, saya potong dulu. Bapaknya kayaknya di mute tuh nggak bisa buka apa namanya? Enggak, memang dia Nggak bisa ngomong. kayaknya sudah kena stroke. Dia kan bisa buka sendiri Mbak. Masa pakai cangkul membuka? Ya siapa tahu dia nggak ini. Oke, apa namanya, nggak kita tahu. lanjut. Kita lanjut, nomor 12-nya. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu itu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah, lanjut. Ini Kristen yang diceritakan nih. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di sini Bani Israel. Berarti datang kepada murid-murid Yesus angkatan pertama. Ayo. Siapa yang datang kepada murid Yesus angkatan pertama menyamar seperti pengikut Yesus, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Pendiri Kristen. Mari kita buktikan. Buah dari pengajar palsu, nabi palsu ini mari kita buktikan. Kata Yesus, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Buah yang baik menghasilkan pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, dan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Itu kesimpulan Yesus. Data 19-nya. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal dia. Dari buahnya kamu akan. Mari kita lihat buahnya. Pelan-pelan Anda dengarkan buahnya. Dengarkan. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Nomor 27-nya. Ini buahnya. Benar. Ini buahnya, dengarkan dulu buahnya. Buahnya nabi palsu ini, dengarkan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhanku yang ada di langit pada hari terakhir. Nah, pada hari terakhir ini buahnya nih. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka yang adalah buah dari nabi palsu ini, dan aku akan berkata kepadanya, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Pertanyaan saya, buah dari nabi palsu ini siapa? Anda atau saya? Silakan jawab. Kalau saya menjawab, jangan kamu potong. Bisa. Silakan selamatkan diri Anda dari pernyataan Yesus ini. Lilit lidah Anda sampai ke betis Anda turun ke bawah untuk meloloskan diri Anda dari sini. Buah nabi palsu, silakan. Daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Itu jawabannya. Ya, siapa pembuat kejahatan itu? Satu. Pembuat kejahatan adalah satu. Mereka yang memberontak kepada kebenaran. Mana dalilnya? Bahlul, mana dalilnya? Ini Yesus saya bacakan kepada Anda, susah payah saya ngajarin Anda. Matius 7 dari data 15 sampai data nomor 23 saya bacakan dengan sabar. Anda saya tanya jawabannya kok larinya kemana-mana. Ternyata Anda benar Paulus juga ini, Dajjal juga ini Anda ini. Ini dikatakan pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Siapa yang dimaksud pembuat kejahatan? Itulah tadi Kristen. La haula wala quwata illa billah. Sesekali Juma, kalau kenapa Mandipur berbicara itu jangan handalkan otakmu. Lah, lalu berbicara andalkan apa? Pantat kayak kau? Hah? Kayak pendetamu di gereja bicara pakai pantat gitu? Membicarakan tentang Yesus, sebaiknya menggunakan apa? Itu juga ada nenekmu kiper roh. Emang kau pikir saya ajaran animisme, nyembah roh? Hah? Ini dalil dalam kitabmu sudah mengatakan Kristen yang akan diusir, kok larinya ke nyembah roh? Jangan kau berpikir. Ini dasar iman kami ajaran Yesus loh.
Nggak usah kemana-mana, ini sudah kelihatan buahnya. Enggak. Jangan kau bawa ajaran Yesus dari buahnya. Ini dikatakan nih. Apa yang dikatakan Yesus nih? Dari setiap pohon yang tidak menghasilkan buah baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini kamu tunggu aja waktunya kau akan dibuang. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Bagaimana buahnya? Mereka memanggil aku Tuhan. Saya mengenal kamu dari buahmu. Dari apa yang kamu lakukan sekarang ini? Mana dikatakan? Saya lakukan apa? Adakah Yesus mengatakan di situ berdebat, menyampaikan kebenaran kepada Oten penyembah Yudas? Ada? Saya mengenal kamu dari buahmu. Mama. Ini Dari Yesus buahmu. mengatakan, dari buahnya kamu mengenal mereka. Buahnya, 1, memanggil aku Tuhan. 2, bermujizat pakai namaku. 3, mengusir setan pakai namaku. 4, bermujizat pakai namaku. Itu buahnya. Buah dari nabi palsu itu. Maka Yesus mengatakan, aku akan berterus terang kepada buah dari nabi palsu ini. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Dengar. Apa yang saya harus dengarkan? Dalam Galatia 5. Paulus itu kalau Galatia. Ini Yesus. Anda kan datang nih, saudara. Anda datang mengatakan kepada saya, jangan kau berkata Yesus, berkata tentang Yesus yang kau tidak tahu. Saya mengatakan, saya berkata mewakili apa yang Yesus katakan. Ini Yesus, kamu berkata apa yang Paulus katakan. Berarti kau mewakili Paulus, saya mewakili Yesus. Ayo, mari kita adu. Mari kita adu. Yesus atau Paulus yang benar? Mari kita adu kalau gitu. Ayo. Yesusku mengatakan, buah dari pengajaran nabi palsu itu adalah Kristen, menyebut namaku Tuhan, bernubuat demi namaku, mengusir setan demi namaku, bermujizat demi namaku, dan itu hanya ada di dalam Kristen. Berarti yang akan diusir adalah Kristen. Nah, coba kau bawa ajaran Paulusmu. Coba kau bawa ajaran Paulusmu sekarang. Mau tanya, ini Komal Kristen atau Islam ya? Komal Islam yang meluruskan dan mewaraskan orang Kristen. Oh, tapi kok ini yang dibahas harusnya ini Pak Suma. Oh, tadi sudah membahas Al-Qur'an tadi. Karena Al-Qur'an mengatakan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Orang-orang kafir Kristen itu menolong setan di dalam mendurhakai Tuhan pencipta langit dan bumi. Maka kita buktikan malam ini pembuktiannya bahwa orang Kristen membantu setan di dalam menyesatkan anak keturunan Adam. Kita lihat. Yesus berkata dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12, dan satu di antaramu adalah setan, satu di antaramu adalah iblis. Iblis inilah yang kemudian menyerahkan Yesus di atas tiang salib. Iblis mau Yesus disalib, Kristen mau Yesus disalib. Iblis dan Kristen saling membantu untuk menyesatkan manusia menyembah Yudas. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak mau Yesus disalibkan. Iblis mau disalibkan, Kristen mau Yesus disalibkan. Antara iblis dan setan dan juga Kristen, saya bingung untuk membedakan siapa di antara kalian yang manusia, siapa yang di antara kalian setan. Karena sama-sama menginginkan Yesus mati disalibkan. Mau jawab apa? Mau jawab apa? Anda mau jawab apa? Mau jawab Anda? Apa jawaban Anda? Setan menginginkan Yesus disalibkan. Anda menginginkan Yesus disalibkan atau tidak disalibkan? Jawab. Iya, jawabannya adalah kamu tidak memberikan kesempatan orang berbicara. Oke, saya berikan kesempatan kepada saudara. Saya diam. Pertanyaan saya dengarkan. Iblis menginginkan Yesus disalibkan. Anda sebagai Kristen menginginkan Yesus disalibkan atau menginginkan Yesus tidak disalibkan? Jawab, saya diam. Tentang penyaliban Yesus, yang kami katakan bahwa Yesus itu telah dinubuatkan dalam perjanjian lama, bahwa manusia tidak bisa melepaskan dirinya setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa hadir ke dunia ini telah rusak kesegambaran Allah dengan diri manusia. Adam dan Hawa
yang diciptakan segambar dengan Allah, artinya memiliki karakter yang sama dengan Allah, telah merusak gambar Allah itu. Manusia tidak bisa terbebas dari dosa-dosanya. Sama seperti Adam dan Hawa yang tidak bisa melepaskan dirinya dari dosa-dosa, kehadiran Kristus adalah sebagai tebusan untuk dosa itu, sebagai pendamaian dengan Allah. Hadirnya Kristus ke dunia ini, yaitu Yesus Kristus, adalah pendamaian dengan Allah. Manusia tidak bisa mengenal siapa sosok Allah itu sebenarnya. Memang dalam Alkitab, dua pernyataan Tuhan Allah. Dia menyatakan dirinya lewat ciptaan, dan dia menyatakan dirinya lewat Yesus Kristus. Karena manusia tidak mengerti sosok bagaimana sebenarnya manusia yang pas untuk diteladani sesuai dengan rancangan Allah itu sendiri. Ya. Jadi pendekatan Allah kepada manusia, dia menjelma menjadi manusia. Dia menjelma bukan kepada hewan, bukan kepada ular naga atau lembu, tapi dia datang ke dunia ini untuk memahami manusia yang berdosa dalam wujud manusia, yaitu Yesus Kristus. Teladanilah Yesus Kristus. Justru orang yang tidak bisa meneladaninya, dialah kebenaran itu sendiri. Itulah orang-orang yang tersesat. Itulah orang-orang yang dikatakan tadi membuahkan buah-buah yang dalam hidupnya, seperti tertulis tadi dalam Matius yang kita ceritakan. Ya, dari buahnya kita melihat pohonnya. Siapa dia dari buahnya? Inilah yang saya hasilkan tentang buah iman saya, yang saya utarakan di sini. Dan kamu sendiri saya kenal dari buah yang kamu imani semua. Itulah buah-buah imanmu. Dan itu yang aku lihat. Sehingga sedikit pun aku tidak tertarik melihat buah-buah yang telah kamu sampaikan. Ya. Kemudian cuma begitulah sejarahnya kenapa kami mengimani Yesus yang Tritunggal itu. Dan dalam penciptaan sebenarnya Allah ini yang sampah, ini sampah, khutbah sampah. Ada tertulis di dalam Kejadian 1, ya, kitabnya agama Yahudi lagi di bawah. Manusia, ya. Orang ngomong apa sih? Iya. Berfirmanlah Allah. Dia menolong setan untuk menyesatkan ini. Satu saja pertanyaanku Pak siapa ini Pak Baiklah Dempul, Pak kita Limpul. menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dan Ini bukan gereja Allah, loh. baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di sini Pak, satu sebenarnya pertanyaanku Pak, satu pertanyaanku saya cuma Trinitas satu itu Pak. sudah Izin. ada. Ya. Pak, satu pertanyaanku Pak. Tolong tunjukkan data di Bibelmu Yesus itu juru selamat bagi Oten pemakan babi. Tunjuk Pak. Maksudmu Oten apa? Ya, Anda penyembah orang Yudas. Kristen. Anda lah penyembah Yudas. Apa Pertanyaan itu sudah saya ada tadi di- dengarkan, Pak. Pertanyaan saya tadi. Iya. Iblis menginginkan Yesus mati di atas tiang salib. Kristen menginginkan kemudian Yesus mati di atas tiang salib. Perbedaan antara iblis dan setan dalam penyaliban ini apa? Jawab saya. Pertanyaanmu itu pertanyaan yang kamu buat-buat. Oh, tidak bisa. Apa dasar saya bertanya? Dengarkan.
Roma 3 nomor 24 nomor 25. Dibenarkan dengan cuma-cuma oleh kasih karunia-Nya karena penebusan, karena penyaliban Yesus Kristus yang oleh darahnya telah diberikan theos sebagai pendamai karena iman untuk menyatakan kebenarannya, karena dalam kesabarannya theos telah memaafkan dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Ini karena penyaliban Kristen mendapatkan keselamatan. Siapa yang menginginkan penyaliban? Iblis. Makanya saya tidak bisa membedakan lagi antara Kristen dengan iblis. Roma 3 nomor 21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran theos telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Torah dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran theos karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan theos, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penyaliban dalam Kristus, yaitu penebusan. Iblis telah menghadiahkan ente Tuhan bernama Yudas, sehingga Yesus dibawa-bawa. Yesus mengatakan dalam Lukas 21 nomor 8 kepada Bani Israel muridnya, bukan kepada Kristen pengikut Roma, dikatakan gini, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Mereka akan membawa-bawa namaku dan mengatakan akulah dia. Ini Roma membawa-bawa nama Yesus. Yesus menebus. Apa? Kenapa kamu bilang Yudas disalib? Oh, memang Yudas. Di mana tertulis itu? Oke, baik. Mari kita buktikan. Tertulis di dalam Ulangan 21. Oke. Data nomor 22 sampai 23. Emang Yudas sudah lahir di situ? Nah, sama. Ketika Anda berbicara mengenai Yesus itu adalah Tuhan Bapa, apakah Yesus sudah lahir di situ? Baik. Untuk menjawab pertanyaan, saya dulu yang menjelaskan. Kan Anda bertanya. Ulangan 21 nomor 22 23. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohim kepadamu menjadi milik pusakamu. Pertanyaan saya, apakah yang diceritakan ini Yesus atau Yudas? Jawab. Seorang yang terkutuk oleh Tuhan, digantung terkutuk oleh Tuhan. Jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang. Seorang yang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati. Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Berarti Paulus sedang mengambil data dari Ulangan 21 nomor 22 nomor 23 ini. Pertanyaan saya, apakah Yesus memiliki dosa yang setara dengan hukuman mati sehingga ia tergantung secara terkutuk oleh Allah? Jawab. Itu penyebutannya. Dia bukanlah orang yang terkutuk. Dia bukan orang terkutuk. Berarti bukan Yesus. Berarti bukan Yesus yang disalib, tetapi yang terkutuk yaitu Yudas. Bukan Yudas. Kenapa Anda bisa mengatakan Yudas sementara Yesus tidak dikutuk? Yudas yang dikutuk. Mau dalilnya bahwa Yudas yang dikutuk? Mungkin di Al-Quran kalian lari ke Al-Quran bahwa Yudas itu yang tersalib ya. Tapi saya mau jelaskan. Di dalam Bible Yudas yang tersalib, bukan dalam Al-Quran, di Bible. Di mana tertulis? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang. Terkutuklah orang. Yudas orang kan? Yudas orang atau ayam? Orang kan? Nah, terkutuklah Yudas yang menerima suap untuk membunuh. Dengerin dulu. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Padahal ini jelasin. Ulangan 27 nomor 25.
terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Yudas kemudian mengambil suap untuk menyerahkan Yesus yang tidak bersalah untuk dibunuh. Kena kan? Kena langsung ke jantung kan? Apa? Masih kuat kuda-kudanya bertahan? Masih kuat? Masih kuat kuda-kudanya? Apa? Makanya dia dikutuk. Makanya Paulus mengambil data Galatia 3 nomor 13, mengambil data dari Ulangan 21. Kenapa? Karena memang betul yang dikutuk ini yang harus disalib. Yang dikutuk ini harus makan suap, harus menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Dan itu hanya dilakukan oleh Yudas terhadap Yesus. Apa senjata yang Anda jadikan sebagai pertahanan? Silakan. Iya. Silakan. Sebenarnya kamu salah mengartikan. Saya yang salah mengartikan. Oke, yang benar yang bagaimana, Pak? Yang benar yang bagaimana? Mau dibalik ini. Terkutuklah orang yang benar terkutuklah orang yang benar untuk membunuh orang yang menerima suap. Kita putar ya. Gimana? Kita putar dalilnya ini ya. Supaya Anda yang benar, saya yang salah. Boleh? Terkutuklah orang yang benar karena menyerahkan orang yang menerima suap, gitu. Kebalik. Kebalik, Pak. Anda yang tidak benar. Yang benar, terkutuklah orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yesus atau Yudas? Jawab. Jawab. Jawab, Pak. Al-Quran itu ada ditulis. Ya bisa diskusi. Ditulis 600 tahun setelah Bapak belurkan ente, Pak. Gak ada pertahanan kan, gak ada perlawanan kan, gak ada. Kenapa? Bang Suma hadir di tengah-tengah kalian untuk mencerahkan kalian agar kalian meninggalkan menyembah Yudas. Oke? Paham? Pertanyaan sederhana. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Pertanyaan saya, siapa yang terkutuk, siapa yang menerima suap, dan siapa yang tidak bersalah? Yesus yang bersalah atau Yesus yang menerima suap? Atau sebaliknya, Yudas yang kemudian menerima suap, Yesus orang yang tidak bersalah? Mana yang betul? Ayo Pak, jawab Pak. Jangan bahas Al-Quran. Ini bukan bahas itu. Al-Quran cuma meluruskan nanti. Kenapa Al-Quran muncul? Untuk meluruskan makar, tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu terhadap Nabi kami. Wa makaru, dan mereka membuat tipu daya, mereka membuat makar. Apa buktinya? Matius 26 nomor 59. Mereka melakukan tipu daya untuk menyalibkan Yesus. Matius 27 nomor 18, mereka dengki sehingga mereka menyerahkan Yesus. Apalagi Yohanes 11 nomor 53, mulai hari itu mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Yohanes 11 nomor 57, mulai hari itu Yesus tidak menampakkan lagi diri di tengah-tengah Bani Israel, tetapi sembunyi menyingkir ke sebuah padang gurun yang bernama Efraim. Di sanalah mereka sembunyi. Yohanes 11 Anda baca. Oke, jadi yang terjadi sekarang adalah orang-orang di zaman itu membuat makar terhadap Nabi yang datang kepada Bani Israel. Mereka ingin kali membunuh Nabi tersebut, padahal yang mereka bunuh Tuhan balas dengan orang lain. Sehingga inilah yang terjadi sekarang, mutasik. Nah, gitulah. Ya, kalau bukan, saya diam lagi nih Pak, saya biarkan lagi Anda berkhutbah. Tapi tolong jawab saya. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Siapa orang yang menerima suap ini dan siapa orang yang tidak bersalah ini? Yesus Anda dudukkan di mana? Yudas Anda dudukkan di mana? Silakan. Pertama, untuk membaca Ulangan 27, kita sebaiknya melihat judulnya apa. Judul film kapan? Judulnya di sini, Batu Peringatan dan Mezbah di Gunung Ebal.
supaya kamu jangan lari-lari copot sana copot sini. Oke. Itunya kemenanganmu. Nabi palsu Kemenanganmu tadi itu. Anda sudah kena kan gara-gara satu perikop kan? Anda kena kan gara-gara satu perikop. Ini lagi mau satu perikop. Saya layani Anda. Oke, kita bahas ulangan 27. Semakin Apa banyak Nabi palsu nanti. Tadi Nabi palsu jadi tadi juga enggak kelar sama Kelar kok, kelar. Mau mundur ke situ lagi? Dari buahnya. Buah dari Nabi palsu itu sudah ketahuan kan? Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir lu. Bukan itu. Kok bukan? Dalilnya gimana? Dalilnya gimana? Coba Anda yang baca Matius 15 sampai data nomor 23. Coba Anda yang baca. Saya diam. Baca 15 sampai 23. Silakan. Menggunakan nama Yesus akan tetapi Ini orang dari tadi ngomong gak pakai data. Anda baca Matius 7:15 dulu supaya Anda paham buah dari pengajaran Nabi palsu itu. Silakan. Waspadalah. Kesimpulannya itu cuma buah Nabi palsu itu. Membaca saja langsung menyimpulkan, Pak. Gimana? Al-Quran saya semakin benar. Bang Suma, Iya, gimana? saya potong ya. Mungkin Bapak ini belum ada skillnya untuk masuk di debat. Ya udah, suruh mungkin tidur. Bapak Iya. lebih ke pengajaran aja ya, lebih ke pengajaran. Bagaimana Saya Anda minta suruh maaf dia ya, mengajar Pak dia tidak Mendepur. paham Bible? Enggak, beda ranahnya Bang Suma, beda. Berarti saudari saya suruh dia menyesatkan orang, berarti dia nggak tahu Bible. Kalau orang paham Bible, Mbak, apapun rananya, zona apapun ketika Bible itu didiskusikan, orang itu mampu tampil seperti layaknya Iya, Bang saya Zuman. paham. Dia Iya, tidak Bang bisa. Suma, saya paham. Cuma Bapak ini kan masih dalam ranah masih Masih belajar. lurus-lurus gitu. Masih ya. belajar. Ya, pokoknya Bapak ini skillnya untuk Kalau bilang dalam masih belajar pengajaran. silakan turun. Tapi kalau sok mau mengajari di sini, aduh mohon maaf, masih jauh level saya jauh sekali. Iya, saya paham di dalam ranah diskusi itu kita bermain ini, Bermain data, bermain data, bermain Iya, dalil. data juga dan pelintir juga iya. Enggak ada pelintir di sini, enggak ada pelintir, saya enggak ada pelintir. Dari Matius buahnya kata 7, Yesus. ayat Dari buahnya 12. kamu bisa mengenal. Ya. Dari buahnya bisa kau kenal. Apa buahnya? Tuhan menyebut namaku ketika mereka bermujizat, menyebut namaku ketika mereka bernubuat. Pada saat itulah kata Yesus, aku akan mengatakan kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jangan dipelintir, ini data. Coba tanya Bang Juma, itu tertulis di mana itu tadi dibaca Bang Juma? Matius Itu berapa? tertulis di mana tuh Pak Mendepur? Kami muslim lah hafal loh itu. Matius Ini 27. data loh. Ini data loh. Mungkin boleh saya bisa bertanya ya sama Bang Suma. Boleh, silakan. Oke, maaf ya teman-teman yang dibawa, jangan tersinggung atau apa karena ini dengan penasaran dengan apa namanya? Enggak ada tersinggung kalau bertanya Bu, yang penting jangan berpendapat. Silakan. Iya kan biasa kan ada orang menanggapi kayak gini Pak Andi, mungkin merujuk di apa namanya penghujat gitu. Enggak, ini saya bertanya gitu tentang Tuhan yang disembah teman-teman muslim gitu. Aku pengen tahu gitu. Saya tuh penasaran seperti apa sih. Baik. Ya. Tuhan saya sangat terang diterangkan di dalam kitab ibu sendiri, karena kitab ibu kan firman Tuhan katanya ya. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya. Gimana? Bentar dulu, Bang Suma kan enggak percaya sama ini Bible. Saya percaya. Siapa bilang saya tidak percaya kepada Bible? Saya percaya kepada Bible, bahwa Bible itu adalah cerita yang dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Saya percaya. Makanya saya baca 1 Timotius 6 nomor 16. Ialah satu. Dari tadi saya dengar itu katanya dipalsukan atau apa gitu. Oh, saya Jadi tidak untuk pernah apa mengatakan Bible Anda dipalsukan, tidak pernah. Bagaimana gitu kan? Tidak pernah. Saya kemudian beriman kepada kitab saudara berdasarkan Al-Quran saya dalam surah Al-Baqarah. Di sana Al-Quran Anda disebutkan kemudian. Al-Baqarah ayat 78 sampai ayat 79. Kitab suci saya menerangkan itu. Apa kata Al-Quran tentang kitab saudara? Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada yang buta, tidak memahami kitab.
kecuali hanya berangan-angan dan hanya menduga-duga. Dari hasil angan-angan dan menduga-duga ini, Al-Quran menjelaskan ayat selanjutnya, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Maka mereka yang buta dan berangan-angan serta menduga-duga ini celaka, karena mereka menulis sebuah buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka berkata ini dari Tuhan, padahal sebenarnya itu adalah bukan dari Tuhan. Ini, maka saya percaya kitab saudara bukan firman Tuhan, tapi dituliskan oleh orang yang mengangan-angankan tentang kebenaran. Oke? Ya udah, saya lanjut ini Pertanyaannya lagi, silakan. Ya, ingin mengenal gitu Tuhan yang Bang Suma sembah itu seperti apa? Mungkin Bang Suma bisa jelaskan atau memberikan penjelasan untuk saya. Baik, pertama, karena saya ditunjuk untuk menjelaskan kepada saudara, Al-Quran saya menerangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tunziru manittaba'a zikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Tuhan yang Maha Pengasih tersebut dengan matanya sendiri. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Satu. Yang kedua, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Berarti Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini tak terlihat oleh manusia. Lalu bagaimana kemudian bisa menjelaskan akan adanya Tuhan? Al-Quranul Karim menjelaskan pula dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku Tuhan akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran keberadaanku dari segenap penjuru alam semesta dan pada diri mereka sendiri. Contoh nih, ketika berbicara mengenai tentang Tuhan saya mengatakan saya memperlihatkan diri saya melalui alam semesta, dan saya memperlihatkan keberadaan saya melalui diri manusia itu sendiri. Contoh, Anda lihat, Anda makan nasi setiap hari, sebulan kemudian yang memanjang hanya rambut, gigi Anda tidak memanjang. Pertanyaan saya, siapa yang menahan gigi Anda sampai gigi Anda tidak memanjang seperti rambut, sementara makanan itu sama-sama masuk ke dalam tubuh saudara? Bisa jawab? Siapa yang menjaga gigi Anda tidak memanjang seperti rambut? Anda yang menahannya pakai sendok ketika Anda tidur, atau Anda ikat gigi Anda supaya tidak memanjang kayak rambut? Itulah yang Allah katakan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Tuhan kami tak terlihat, makanya Tuhan itu dikatakan laisa kamislihi syai'. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Keluaran 33 nomor 20, tidak ada Tuhan, manusia yang pernah melihat Tuhan, tak ada. Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengarkan suaranya. Yeremia kemudian 10 nomor 6, pencipta langit dan bumi, maha besar, maha tinggi, tidak sama seperti makhluk. Tidak ada yang sama seperti Tuhan. Inilah yang perlu kita pelajari. Jadi umat Islam ketika berbicara mengenai pencipta langit dan bumi, tidak sedang berbicara mengenai makhluk. Sedangkan Kristen ketika berbicara mengenai Tuhannya, pasti berbicara mengenai makhluk dia. Berbeda. Padahal Tuhan itu tidak ada yang sama seperti dia. Yesaya 45 nomor 6, Yesaya 46 nomor 5, itu jelas sekali. Sudah. Itu jawaban dari Alkitab itu ya Bang ya? Itu Al-Quran dan juga Bibelnya orang Yahudi. Makanya di Bibelnya Yahudi mengatakan begini, di dalam Kejadian 17 nomor 7, apa yang dikatakan? Wahai Abraham, aku akan membuat perjanjian kekal kepadamu, kepada anak-anakmu, kepada keturunanmu secara turun-temurun. Apa itu? Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Maka kami dan Yahudi menyembah kepada Tuhan yang sama. Hanya Kristen yang berbeda yang menyembah kepada Yudas. Jangan kau bilang Bang Suma, kami bukan menyembah Yudas. Ayat yang terkutuk dalam siapa?
Tadi PR-nya Anda sudah selesaikan? Ulangan 27 Bentar nomor dulu, 5. Pak Dempur, aku selesaiin dulu nih soalnya saya mau turun ya. Iya. Iya. Ini saya mau tanya Selesaikan yang- PR dulu Pak Dempur, habis itu nanti Anda bicara lagi. Oke, maksudnya silakan. kayak gini loh Bang Suma, Iya. cara kita mengenal dan menyembah Allah ini seperti apa sih gitu? Oke. Cara kita menyembah Allah. Iya kan Di dalam ini kan tar dulu Bang Suma, Allah Iya, ini kan nggak silakan. nggak bisa digambarkan, bahkan Yes. suaranya nggak bisa didengar gitu ya. Ya. Apakah ini bisa dianggap itu kayak nggak ada gitu loh Bang Oke, Suma? baik. Oke, baik saudaraku, ini pertanyaan yang sangat menarik. Sebelum kita manusia diciptakan, sebelum alam semesta ini diciptakan, apakah Tuhan itu ada atau tidak ada? Menurut saudari saya. Gimana Bang? Sebelum alam semesta ini diciptakan, apakah Tuhan pencipta itu sudah ada? Sebelum alam semesta ini diciptakan, ya sudah jelas adalah. Kalau Oke. dia belum ada kan gimana caranya menciptakan Oke. alam semesta ini? Kenapa Anda mengatakan Tuhan itu sudah ada sementara tidak ada yang melihatnya? Ya kalau dari cerita ini yang kita baca ya, kalau di dalam iman-iman orang percaya adanya Tuhan gitu ya. Mereka percaya Tuhan ada sebelum alam semesta ini Oke. diciptakan gitu. Oke, baik. Baik. Saudara saya Kristen kan? Iya, benar. Yesus itu Tuhan kan bagi saudara? Iya, benar. Kalau Tuhan tidak menjelma menjadi makhluk, apakah Tuhan itu tidak ada? Nah, bedanya gini, Bang. Maksudnya gini, di dalam kalau dalam perspektif Kekristenan ya gitu. Iya. Kita bisa mengenal Tuhan itu benar ada melalui ini menurut iman saya ya, melalui Iya. Yesus gitu. Kalau emang Tuhan itu benar ada. Tapi di sisi iman lain saudara kita mengatakan ya seperti iman Bang Suma tidak mengimani Yesus ya. Dia menganggap Yesus sebagai nabi. Nah, kalau iman saya kan menganggap dia sebagai Tuhan gitu kan. Nah, mungkin aku bisa mengenal pencipta ini lewat Yesus gitu ya kan. Nah, Ya, yang ini yang benar. aku bertanya, yang Allah yang disembah teman muslim ini tuh cara membayangkannya itu dan Oke. menyembahnya itu seperti apa? Oke, Karena baik. iya ya. Baik. Oke. Saya masuk ke dalam rumah saya. Di rumah saya ada kamar. Saya mengambil sejadah, saya tebar sejadah di lantai. Habis itu saya mensucikan diri selayaknya nabi-nabi, mencuci tangan, membasuh kaki, membasuh wajah. Habis itu saya menghadap. Lalu saya takbir menyebut namanya. Allahu Akbar. Wahai Engkau yang Maha Besar. Itu. Lalu kemudian saudara masuk ke dalam rumah Anda, masuk ke kamar, panggil juga Tuhan Anda. Yesusku yang ku sayang. Sekarang yang Maha mendengar Tuhan saya atau Tuhan Anda? Jawab. Iya kan yang Bang Suma sembah ya itu yang mendengarkan. Ya, Yang sekarang Bang Suma Yesus imani. ketika Anda panggil, Yesus mendengar enggak? Ya karena dia Tuhan ya kalau saya panggil ya pasti dia dengar lah Bang. Tolong tunjukkan di mana dalilnya Yesus Maha mendengar. Ya udah kan ini kan aku lagi bertanya dalam ranah imannya Abang gitu. Ya ini saya sedang menjawab tadi. Saya sudah menjawab. Ini saya sudah menjawab. Makanya saya tanya, saya katakan, saya masuk ke dalam kamar saya, menyembah Tuhan saya yang menyatakan dirinya sebagai Al-Sami, di mana dia adalah Maha mendengar. Saya panggil Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maha suci Engkau, Maha benar Engkau, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, Tuhan semesta alam. Maka Tuhan semesta alam mendengarkan saya. Nah sekarang Anda bernyanyi di gereja, Yesus dong dong dong, terima kasih akan anugerahmu. Yesus dengar kagak? Dengarlah cuy. Mana dalilnya Yesus Maha mendengar? Udah Bang. Aku di sini aku nggak tahu. Mana dalilnya? Berdiskusi, Bang. Sebentar dulu Bang. Suma. Mana dalilnya Yesus Maha mendengar? Anda mengada-ngada, berarti Anda penipu. Hah? Sebentar dulu. Apa bedanya Anda dengan mereka yang menyembah sapi?
Mereka juga manggil, sapi, sapi, kesinilah sapi. Sama. Apakah sapinya mendengar? Dia juga mengatakan, iya sapi saya mendengar. Itu namanya Tadi kan sedeng. kamu sudah baca Juma. Mana dalilnya Tadi Yesus kamu maha sudah mendengar? baca. Mana dalilnya Yesus maha mendengar? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Mendengarnya mana? Maha mendengarnya mana? Yang ada Yesus mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Lalu Anda mengatakan Yesus itu Tuhan. Masuklah ke kamar, panggil dia. Yesus, iya. Di mana bisa kayak gitu? Mana dalilnya? Sementara kitabnya orang Yahudi mengatakan apa? Amsal 3 nomor 5. Berpeganglah kepada firman Tuhan. Jangan berpegang kepada prinsip pemahaman, tafsiran atau pikiranmu sendiri. Ini pikiran Anda sendiri nih. Masuk ke gereja, merapatkan tangan. Yesus Tuhanku. Udah Bang Suma, nggak boleh. Matius Ini supaya disadarkan ini. Apa? Matius Udah, 7 Bang, tadi udah kan puri di- udah kamu baca. Matius 7. Matius 7 ayat Memanggil 7. Yesus Tuhan adalah buah dari Mintalah, pengajaran Nabi palsu. maka akan diberikan kepadamu. Minta Carilah, kepada maka siapa? akan mendapat. Ketoklah, Minta kepada siapa? maka pintu akan dibukakan Minta bagimu. kepada siapa? Karena setiap orang yang meminta, Mintanya menerima, dan kepada setiap orang siapa? yang mencari, Memintanya kepada siapa? ya kepada Tuhan lah cuy. Kepada Tuhan, bukan kepada Yesus. Itu tahu dia. Tahu. Dia Saudara, sendiri tahu kenapa Anda menyebutkan dirinya sendiri. Udah. Mana ada? Nah, kita kembali kepada Udah Pak, tidur Pak, memalukan. lah, Mana ada, pengajar Pak? sesat. Mari tadi pengajar sesat, nabi palsu. Oke. Ya. Oke. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Seperti domba ini adalah seperti tulus, baik. Oh, salah Tapi- ente. tapi sesungguhnya Parah. Pak, domba mereka itu, adalah Pak. serigala yang buas. Domba itu baca Dan dari buahnya, aduh, dari Bapak ini. buahnya lah kamu Pak, akan mengenal mereka. Kalau berbicara mengenai domba, baca Yesaya 50 nomor 17. Yang disebut domba itu Bani Yakub. Bani Yakub berarti Bani orang Israel. memetik buah anggur dari semak. Aduh, susah karena otak sudah keselio, duri. otak sudah bergeser, jadi susah diajarin. Kemudian Domba itu Bani dikatakan, Israel, Pak. Domba itu Bani Israel, Pak. Yeremia Ya, bisa 23 nomor 2 nomor 3 yang disebut domba itu keturunan Yakub. Ente keturunan dari mana, Mandepur? Ya, keturunan merica ketumbar jahe, padahal mana ada. Bukan. Bukan apa? Kalau Alkitab itu tidak upgrade, dan tidak konteks, itu bukan kitab. Ya. Jadi kitab Tolong ini berbicara tunjukkan tetap di pada mana konteks, pernah ya. disebut non-Yahudi itu sebagai domba. Tolong tunjukkan dalilnya. Saya sudah menunjukkan kepada Anda yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Tolong tunjukkan di mana dalilnya. Dan Anda harus tahu tidak ada domba makan babi, Pak. Nggak ada. Yang makan babi itu serigala. Anda makan babi atau tidak? Mandepur? Makan babi. Anda serigala. Pernah Anda lihat domba makan babi? Domba itu makan rumput. Parah Makanya ini orang. kamu Apa? Dengarkan dulu kan gitu. Iya. Saya tanya, di mana ada serigala makan rumput dan di mana ada domba makan daging? Yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Menyamar Tetapi seperti sesungguhnya Bani mereka Israel. adalah- Tapi sesungguhnya mereka bukan Bani Israel. Itu maksudnya. Benar. Yang menyamar seperti Bani Israel, saya atau Anda? Ketika berbicara tentang Bani Israel, tidak hanya berbicara kepada manusianya saya, akan tetapi masuk karakternya, sifatnya. Udah. Sekarang begini, ini yang dimaksud domba di sini. Kamu yang memahami Alkitab atau saya? Saya. Kamu pintar-pintar. Saya. Oke, mari kita buktikan. Matius 7 nomor 15 ini Yesus berbicara kepada Bani Israel atau berbicara kepada orang Roma? Jawab. Terus? Saya tidak bisa terus kalau Anda tidak jawab.
Ini Yesus sedang bercakap-cakap dengan muridnya Bani Israel atau bercakap-cakap dengan Roma yang bakal menjadi Kristen? Jawab jujur sama saya. Loh, ini di-upgrade. Jadi kalau berbicara tentang nabi palsu itu yang datang kepadamu dengan saya menyamar ulang seperti lagi domba, pertanyaan saya, Bapak, pertanyaan saya dengarkan. Yesus di sini di Matius 7:15 sedang berbicara kepada muridnya agar waspada kepada penyamar yang datang kepada mereka yang akan membunuh mereka nanti, yaitu Paulus dan kawan-kawan. Pertanyaan saya untuk membenarkan pernyataan saya ini adalah, saya bertanya kepada saudara yang katanya ada bimbingan roh, entah itu roh halus atau roh apa. Ini Yesus sedang berbicara kepada muridnya Bani Israel, penganut Taurat, yang mereka adalah bersunat, hari Sabat, menyembah Elohim, tidak makan babi, ibadahnya di dalam sinagoge, atau Yesus sedang berbicara kepada penyembah-penyembahnya, pemakan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, atau gimana? Karena Yesus tidak pernah kemudian mengajar kepada Romawi. Sedangkan yang hidup bertetangga dengan Yesus pada saat itu adalah Romawi. Pernah tidak Yesus berbicara kepada orang Romawi begini? Wahai muridku, waspadalah kalian. Nah, tidak. Yesus berbicara kepada orang Yahudi muridnya. Kristen belum ada di sini, Pak. Belum ada. Jadi Yesus berbicara kepada muridnya agar waspada kepada Kristen. Jangan Anda loncat masuk ke pagarnya orang. Jangan masuk ke pagarnya orang. Ini Yesus sedang bercakap-cakap kepada muridnya. Muridnya itu adalah orang-orang yang soleh. Sedangkan orang-orang kafir adalah orang yang tidak bersunat. Galatia 2 nomor 14. Orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Bagaimana mungkin orang kafir yang tidak bersunat masuk menjadi murid Yesus? Tak mungkin. Jadi waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Nah, sekarang siapa serigalanya? Baca Kejadian 49 nomor 27. Benyamin, kesini kamu Benyamin. Iya ayahku Yakub, aku mau meramalkan engkau. Aku ingin menubuatkan engkau wahai anakku Benyamin. Iya bapakku Yakub, apa nubuatan bapak terhadap saya anakmu ini Benyamin? Apa kata Yakub? Kamu Benyamin, keturunanmu nanti berlaku seperti serigala. Nah, sekarang siapa yang mengaku sebagai keturunan Benyamin? Paulus. Di mana tertulis? Filipi 3 nomor 5, nomor 6, nomor 7. Aku adalah keturunan Benyamin. Benyamin, iya ayahku Yakub, keturunanmu nanti kayak serigala. Ketawa lagi dia, ketawa lagi tapi nangis. Ya. Nah, sekarang siapa yang keturunan Benyamin? Ya udah Bang Suma, saya potong ya, saya pamit ya, enggak ada ruang untuk ini juga mau bertanya. Enggak mau bertanya. Jadi enggak ada ruang. Memang itulah kelihayan dan kelicikannya si Juma ini. Ya, itu kemenangannya. Kemenangannya adalah licik. Ya. Loh, kok saya licik Pak? Saya licik Pak? Kok saya licik? Dengarkan Pak, 1 menit aja. Mbak April jangan turun dulu. Ya. Habis ini kalau dia tidak menggunakan akal, dia yang akan kita turunkan. Lebih baik kita belajar Islam daripada dibodohi sama orang yang sudah bahlul begini. Ini nubuat. Saudara baca Kejadian 49. Yakub memanggil ke-12 anaknya dari 4 istri hasil poligaminya. Dia panggil satu-satu tuh. Yehuda dipanggil, Dan dipanggil, Ikhakar dipanggil, Yusuf dipanggil, Benyamin dipanggil. Semuanya diramalkan satu-satu. Tiba saatnya Benyamin, dia katakan, engkau punya keturunan kelak berlaku seperti serigala. Pada malam hari mencuri, pada siang hari membagi-bagikan hasil curian. Itu Yakub, seorang nabi, meramalkan anaknya. Di dalam kitab Filipi 3, Paulus mengaku sebagai keturunan Benyamin. Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Serigala ini siapa? Keturunan Benyamin, Pak. Nah, apa pembuktiannya bahwa Paulus lah yang membagi-bagikan harta rampasan itu?
dibagikan ke Roma Yunani, diambil kitabnya orang Yahudi, dirampas perjanjian lama itu, dijual ke Romawi. Maka orang Kristen memiliki perjanjian lama, itu bukan kitabnya orang Kristen, itu hasil curian dari agama Yahudi Bani Israel. Tanya kepada Anda bercermin, kalau ada cermin di rumah, tanyakan kepada diri Anda, katakan ke dalam cermin itu, wahai Mendepur, apa sebabnya agama Kristen memiliki perjanjian lama? Apa legalitasnya? Siapa yang mengajarkan? Kok bisa kitabnya orang lain masuk ke agama saya Kristen? Apa jawaban yang Anda temukan? Ada jawaban yang Anda temukan? Tidak. Sedangkan Ulangan 33 nomor 4, hukum Taurat itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Antara Anda Bani Yakub. Bukan 47, hukum-hukumku yang datang kepada Yakub, ketetapan-ketetapanku yang datang kepada Bani Israel, tidak kuberikan kepada bangsa lain. Pertanyaan saya, kenapa ada kitabnya orang Yahudi di dalam agama Anda? Anda bukan Bani Yakub, Anda bukan Bani Israel. Hasil rampokan dari keturunan Benyamin. Lukas 21 nomor 8, wahai murid-muridku Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan membawa-bawa namaku dan mengajarkan akulah dia. Namun sebelum itu terjadi, terlebih dahulu serigala ini menganiaya engkau, memenjarakan engkau, memasukkan engkau di rumah-rumah penjara, dan kemudian mensesah kalian. Siapa yang melakukan itu? Siapa? Paulus yang menganiaya murid-murid Yesus. Paulus yang kemudian membunuh murid-murid Yesus. Tanda-tanda penyesat menurut Yesus, dia akan menyesah kamu, menangkap kamu, menganiaya kamu. Siapa yang menganiaya murid-murid Yesus? Paulus. Setelah menganiaya, dia menyamar seperti domba. Mari saya bacakan ya, 1 menit paling lama. Coba saya bacakan kalau Paulus itulah yang menyamar seperti domba. Pasang kuping baik-baik, pegangan di kursi. 1 Korintus 9 nomor 20. Ini Paulus nyamar seperti domba. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku Paulus menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku Paulus memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku Paulus menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku Paulus sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku Paulus dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Inilah bukti akurat Paulus menyamar seperti domba. Kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada orang yang taat kepada hukum Taurat dia mengaku taat kepada hukum Taurat, meskipun dia tidak taat kepada hukum Taurat. Nyamar seperti domba. Ini bukti akurat. Bukan. Kenapa Anda bisa mengatakan bukan? Karena Anda adalah wakanal kafiru ala rabbihi zahira. Orang di dalam menyesatkan manusia durhaka kepada Tuhan. Loh, itu fakta. Sebab tadi dikatakan Zuma, demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan Baik, pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Apakah pohon yang baik Dari itu? buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Iya. Apa buahnya? Terus baca. Buahnya adalah? Dapatkah orang? Misalnya buah-buahnya itu kalau ajaran teroris itu diikuti oleh umatnya, kira-kira seperti itu ya. Mana? Di nomor berapa di sini dikatakan teroris? Di nomor berapa? Kalau Saya mau baca. buahnya itu misalnya meneror para Di mana? Di sini dituliskan sedikit. Di mana? Justru Anda harus baca Kisah Para Rasul 3 nomor 22, nomor 23. Sudah jelas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal. Mana buahnya di situ teror? Mana buahnya di situ yang Anda sebutkan? Mana? Di data nomor berapa ini? Yang ada buahnya di sini menyebut aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Itu buahnya. Kenapa Anda tambah-tambahkan? Berarti Anda penyesat. Inilah yang dikatakan buah dari nabi palsu, menyesatkan. Tak ada tertulis dalam ucapan Yesus seperti itu. Justru nabi yang datang setelah Yesus itu, baca di Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai nomor 23. Apa yang dikatakan oleh Yesus menurut data Lukas? Bukankah telah dikatakan Nabi Musa, Tuhan Elohim akan membangkitkan bagimu seorang nabi
dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibunuh dari umat kita. Apa? Nabi itu akan membunuh siapapun yang tidak mendengarkan dia. Ayo, ini dalil. Ini kitab saudara yang mengatakan itu. Maka jangan heran ketika Nabi Musa alaihissalam datang membunuh semua orang yang menghalangi dakwanya. Begitu juga baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang, yang melawan beliau akan diratakan dengan tanah. Karena itu sudah nubuat. Oke, kembali ke Nabi palsu. Kembali ke Nabi palsu. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Tunjukkan. Data nomor 21. Coba baca. Mana? Baca dalilnya coba. Saya ingin tahu. Mana dalilnya? Percuma ini Bang, cuma semakin nggak ada ilmunya. Malah Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah jabaran dari kehendak Bapakku yang di surga. Ya. Kalau Jadi begitu, kehendak kenapa Bapakku justru yang Anda di menyembah surga Yudas? itu, Kalau begitu, menyembah kalau Yudas. Yesus itu jalan kebenaran dan hidup, kenapa Anda nyembah Yudas? Kami tidak pernah menyembah Yudas. Yang mati di atas tiang salib ini apa? Artinya kalau kami menyembah Yudas, itu artinya kami meneladani Yudas dalam hidup kami. Kami tidak sedikit pun memang kalian itu siapa yang Anda teladani? Siapa yang Anda teladani? Siapa yang Anda teladani? Yesus. Makan babi. Siapa? Yesus yang kami teladani. Itu siapa yang Anda teladani makan babi? Siapa? Ya. Masalah babi bagi kami itu adalah ciptaan Tuhan. Dan tidak ada yang diciptakan Tuhan itu. Nggak nyambung banyak. Apa yang keluar dari mulut Anda itu yang haram. Masa kita korupsi, poligami, haram. Udahlah ya. Udah Bang Handi, hadapi dia Bang Handi. Akan tetapi apa yang udahlah, turunkan aja lah. Bapak yang masih mendengarkan saya di bawah, saya mohon maaf Bapak. Bukannya saya itu kejam, ya, bukan juga itu saya jahat, enggak. Saya hanya diajarkan dari Tuhan saya bahwa setan itu berasal dari dua golongan, Pak. Ada dari golongan manusia, ada dari golongan jin. Jadi ada dua. Golongan dari manusia itu kafir, dari golongan jin itu iblis. Nah, ente naik ke sini, tak ada satupun data yang saya sajikan Anda bisa bantah dengan akurat berdasarkan Bible. Anda hanya mengajarkan ajaran setan. Hanya ajaran setan yang Anda sajikan di sini. Semua data yang saya sampaikan berdasarkan Bible, nabi palsu Anda bantah. Orang yang mati disalibkan adalah orang terkutuk, Anda juga bantah. Sementara itu semua tertulis, tertera di dalam kitab saudara. Kalau kitab saudara Anda bantah sendiri, lalu apa lagi yang bisa menyelamatkan Anda? Apa? Tak ada lagi kan? Selain daripada Anda itu bisa dikerasin di dalam memahami sebuah kebenaran. Secara lembut Anda tak mampu, saya doakan mudah-mudahan dengan cara saya yang keras tadi Anda bisa mendapatkan hidayah. Amin. Ya, ini orang ini diskusi loh, belok kiri, belok kanan, nggak terarah gitu. Ini Rasmi kayaknya barusan minum 2 botol topi miring kayaknya ini. Kelihatan tanda-tandanya, anteng, kepalanya tunduk, matanya tunduk ke bawah, tapi melirik ke saya ke depan dengan mata merah, lidah menjulur. Tuh, lihat, mulai merangkak ke depan Bang Handi. Geser sedikit Bang, sana Bang nih. Ketabrak Sini. Belum tapi loncat.
Ting kepalanya. Lihat. Wah, bahaya ini beras mini. 2 botol kayaknya ini malam. Ya udah Kayaknya. diumumkan dulu deh. Bagi teman-teman nanti insya Allah memasuki bulan suci Ramadan ya. Makassar Mualaf Center Indonesia, Makassar Mualaf Center Makassar gitu. Apa sih? Makassar Mualaf Center Indonesia Makassar. Sampai lupa namanya. Makassar Mualaf Center Indonesia bekerja sama dengan API Sulawesi Selatan nanti mengadakan kegiatan bulan suci Ramadan secara penuh di Masjid Maulidah di Bolangi, Rumah Hobbit di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Apa itu? Buka puasa bersama. Kalau perlu, bukan lagi kalau perlu ya, itu buka puasa bersama, lanjut taraweh bersama, sholat isya dulu tentunya, taraweh, kemudian kalau bisa ya sahur bersama. Selama bulan puasa penuh. Di sana juga akan dilanjutkan nanti. Banyuma bisa jadi pembicara. Ada ilmu-ilmu kristologi, ada juga ceramah ustadz kami di sana. Yang ingin bergabung silahkan langsung melalui admin sahabat Banyuma Desa Ali atau melalui saya juga. Dimohon atensi dan perhatiannya semuanya. Itu sih pengumumannya ya. Nanti akan diperjelas lagi setelah hari pertama bulan suci Ramadan. Terima kasih buat semuanya. Kira-kira gitu Banyuma. Iya, sebagian saya sudah chat tadi Bang Handi pakai nomor Excel saya. Jadi kebanyakan dari teman-teman kita yang udah tahu, yang pada intinya bahwasanya ini yang pertama kalinya secara resmi masjid yang kita bangun mengatasnamakan apologet dan netizen seluruh Indonesia dan di luar Indonesia yang telah bekerja sama membangun Masjid Nur Maulidah yang berdiri begitu megahnya. Kita tahun ini rencana insya Allah akan memuliakan masjid kita dengan berbagai kegiatan, terutama buka bersama dan juga tarawih bersama. Nah, tentu kita tahu kalau bulan suci Ramadan kita membutuhkan biaya kemudian untuk buka dan juga penceramah kita dan imam kita. Jadi nanti di hari pertama itu nanti kita akan mengumumkan dana yang kita butuhkan pada saat kegiatan ini selama sebulan penuh. Saya sudah menyampaikan kepada teman-teman dana yang dibutuhkan ini. Nah, teman-teman yang mau buka bersama, tarawih bersama, sahur bersama, silakan datang ke tempat kita. Ada wisata Rumah Hobbit yang siap menampung saudara-saudara yang suka pakai tenda. Insya Allah kita siapkan tenda. Tapi sebelumnya Anda siapkan, informasikan kepada teman-teman yang menjadi panitia acara kegiatan selama bulan suci Ramadan. Sekira begitu Bang Handi. Betul. Yang ingin berpartisipasi nanti kami akan berikan nomor rekening Makassar Mualaf Center Indonesia, tentunya di Bank BTN. Nomornya nanti saya udah lupa, saya nggak hafal. 400 401 3000. Iya betul 3000 17 1713 terakhir 3. Iya. Jadi 401 3000 17173. Iya betul. 401 3000 1713 BTN. Gitu ya. Ditunggu atensinya semuanya. Mari memakmurkan masjid. Ini pertama kalinya loh. Masjid Nur Maulidah. Nah, ada yang bilang tarawih kok bayar kata dia. Bukan bayar, ini buka puasa bersama, sahur bersama, tarawih bersama. Iya. Kita datangkan imam, kita datangkan penceramah, dan itu bukan di tempat umum, itu jauh di atas gunung. Tentu pendakwah kita ini butuh biaya, seperti itu maksudnya. Terus berbagi kepada anak yatim juga, dan seterusnya.
Mana ada makan siang gratis, coy. Makan siang gratis. Gibran itu makan siang gratis, tapi nanti 2029. Iya benar. Allahu Akbar, Masya Allah. Kira-kira ya, nanti akan kami terus suarakan ini di saat malam pertama. Insya Allah nanti juga akan kami temani Anda semua menantikan sahur. Jadi nanti juga melalui media sosial sahabat Banjuma atau Apologet Islam Indonesia akan kami isi dengan kajian-kajian Islam dalam momen-momen tertentu. Kira-kira begitu. Oke. Ya, Rasmi ternyata tidak sanggup berdiri. Tadi saya lihat dia sudah mulai mau berdiri, tapi rubuh lagi Bang Hendi. Nggak, kelihatannya sekarang. Ya, halo. Nyanyi nih ya. Ya, Bu Rasmi gimana? Itu tadi yang mau ikut terawih? Bukan, mau jawab yang tadi, yang debat tadi. Kenapa? Dia mendengkur, siapa namanya tadi, mendengkur ya? Dempul. Oh, Dempul. Gimana, Bu Rasmi? Apakah subuh ini kamu sehat, Dok? Gini ya, Nduk. Ya, biar saya jawab. Itu tadi Nduk bilang ya kan. Tunggu. Dibawa, jangan bawa-bawa politik. Saya nggak bawa politik loh. Saya menyatakan makan gratis dari calon presiden kita itu dicanangkan, tapi juru bicaranya mengatakan nanti bisa terrealisasi 2029. Saya bicara sesuai dengan fakta itu, Bang. Jangan alergi lah. Kalau saya mau dibenci sama fans saya, silakan aja. Saya kan berbicara dengan fakta. Kenapa situ yang gatal? Itu pernyataan saudara kita Gibran dan juga bapak kita Prabowo. Bukan bicara politik. Itu pernyataan langsung gitu loh, Bung. Ya, jadi jangan ancam-ancam saya kayak gitu. Anda keluar dari sini aja kalau Anda merasa benci dengan apa yang saya sampaikan. Oke? Keluar dari sini, Anda pergi ke sana, dengarkan yang menurut saudara itu aman buat kuping saudara, ya. Masa kita sebagai warga negara nggak bisa bicara politik? Dan itu kan saya bukan bicara politik. Bukan politik praktis, bukan? Iya. Strategi. Tadi ada yang mengatakan makanan gratis, gitu loh. Jadi saya tidak takut kehilangan Anda. Oke? Jadi jangan ancam saya dengan gitu, nggak bagus. Nggak bagus, Bung. Cerita-cerita kayak gitu. Oke, lanjut Bang Hendi. Gimana, Bu Rasmi? Justru saya takut Anda takut tidak makan gratis. Lanjut, Bang Hendi. Iya loh, ini saya ngomong loh. Nah, ya. Ini tadi diutus untuk Bani Israel, katanya Yesus diutus untuk Bani Israel, katanya ya. Kata Yesus. Kenapa? Yesus yang ngomong, mau bantah. Mau lawan Yesus, mau lawan Yesus. Lawanlah, silakan lawan. Tapi kan ada ayatnya yang mengatakan karena pelanggaran orang Israel keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa lain. Mana nyambung. Dan ada juga ayatnya yang mengatakan beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Siapa yang percaya maka dia akan selamat. Gitu. Enggak, itu ayatnya. Jadi ya bangsa-bangsa lain itu ya termasuk juga Indonesia di situ ya kan. Israel mau dipindahkan ke bangsa lain itu ayat mana? Oh, ada. Ya udah tunjuk ayat mana karena ada loh. Israel. Nggak ada.
Terus mau dipindahkan ke bangsa lain itu mana? Endok ora ono nang kene meh lanang kabeh piye? Saenake dhewe. Iya. Nang kene lanang kabeh ora ono ndok-ndok piye? Cok. Kalau ngomong itu pakai data toh, Nduk. Jangan asal gabrus loh. Ngomong kok gajore piye to? Tak ngomong kok saenake dhewe tak kemelandasmu piye? Saja umat. Lo nang kabeh nang kene. Iya toh begini. Nduk. Pakai ayat lah, Nduk, kalau ngomong, Nduk. Di sini nih pakar-pakar Bible semua, Nduk. Nggak bisa. Kalau seluruh dunia boleh-boleh saja lu pakai itu, tapi konsekuensinya adalah lu harus minum racun. Markus 16. Satu hal yang kita lihat kebenaran Al-Quran itu ya Bang Andi, semuanya terkait dengan sumum bukmun fahum la yarji'un itu ya. Ini kita lihat tadi Bapak siapa tuh namanya? Ketika Yesus berbicara, dari buahnya kamu bisa melihat dia. Dia di situ sudah diuraikan. Bahkan endingnya orang-orang yang membuahkan buah dari kenabian palsu tersebut akan diusir. Tapi mereka tidak sampai pada poin pengetahuan dan pemahaman terhadap data tersebut. Ini Al-Quran sangat luar biasa. Masya Allah. Hatinya ditutup, matanya dibutakan. Oke, halo. Halo. Nah, itu buka Bang di Roma 11 ayat. Lagi Roma. Masa ucapan Yesus dibantah Roma pakai Roma? 11 ayat 11. Masa perkataan Yesus dibantah pakai Roma 11 ayat 11. Nggak nyambung, nggak nyambung. Loh, nyambung lah. Dengar saya baca Ucapan ya. Yesus dibantah sama Paulus. Jadi Paulus bantah Yesus gitu maksudnya. Dengar, makan saya baca ayatnya. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain. Iya, supaya itu membuat mereka cemburu. Paulus. Tapi apakah Yesus bisa ngomong seperti itu? Mana Yesusnya mana? Itu kan kata Paulus. Kalau Yesus mengatakan beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Siapa yang percaya dia akan selamat, kata Yesus. Kan sama aja kan, disuruh beritakan Injil ke seluruh dunia. Coba baca semua itu Bu Markus. Coba baca Markus 16 semuanya, 15 sampai 18. Coba. Untuk bisa memberitakan Injil kepada seluruh makhluk, Markus 16, kamu kalau minum racun harus nggak mati dulu. Nah gitu. Kalau kamu sudah bisa minum racun nggak mati, baru bisa memberitakan Injil. Atau coba Ibu Rasmi injilin segala makhluk. Coba injilin monyet. Gini loh, aku injilin manusia dulu, abang aja belum tobat gitu, abang dulu lah baru monyet. Gimana bicara injilin babi? Abang dulu, kan manusia makhluk paling mulia, jadi abang dulu baru nanti babi. Ya Bang ya. Ya babi dulu lah, kan babi yang Anda makan. Enggak lah, makhluk yang paling mulia dulu lah diutamakan. Ya coba minum racun coba. Itu namanya sombong, nggak boleh gitu. Lo tertulis kok di situ. Jangan dicoba-coba. Tertulis, coba Ibu baca semua. Pertolongan Tuhan itu akan datang tepat pada waktunya. Jangan dengan coba-coba, mati kue. Ya coba baca semua. Coba baca Bu. Ayat itu harus dicoba. Dia mengatakan akan minum. Berarti kan itu perbuatan sengaja. Bukan perbuatan yang tidak sengaja. Kata nantang loh, sekalipun mereka minum racun maut. Nah itu sekalipun nantang loh. Nantang itu. Ini siapa yang noise? Iya kan, sekalipun mereka minum kan katanya, bukan aku akan meminum kan, bukan seperti itu.
Abang itu tadi menyuruh, Coba dibaca. aku minum, lihat, aku minum racun nggak mempan. Itu maksud abang, nggak boleh gitu. Kamu ini dipelintir-pelintir sendiri ayatnya itu. Bukan Coba dibaca baik-baik. abang yang Coba kupelintir. dibaca. Nih saya bacakan ya. Mereka akan. Nah, coba ayat 18 itu. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Iya. Mereka Kan, akan gini loh, Bang. ular. Akan itu, bentar. Akan itu sengaja atau tidak sengaja? Sengaja lah Pak Dek, kan diperintah. Akan itu sengaja atau tidak sengaja? Coba dijawab. Mereka akan berarti Yesus yang bilang kan, mereka iya. akan, bukan orangnya langsung lihat aku minum racun nggak mempan, nggak gitu kan. Artinya mereka akan apa? Artinya gitu akan. loh. Ngerti bahasa Indonesia enggak? Arti akan apa? Ya iya. Nah, makanya apa abang artinya? ngerti lah. Akan itu mereka sengaja. akan. Abang tadi Bentar, nyuruh, saya tanya, abang saya tadi tanya. nyuruh coba minum racun. Bentar, dengar dulu. Ya, akan itu sengaja atau tidak sengaja? Kan mereka akan, Saya tanya, akan itu sengaja berarti atau bukan tidak? gini loh Bang, gini Bang, dengar. Mereka akan. Itu kenapa nggak berani jawab? Akan itu sengaja atau tidak sengaja? Dong. Dengar dulu ya Bang. Tunggu sebentar. Tunggu Dijawab dulu. Sebentar. Ini kuncinya di sini, kuncinya. Iya, makanya dong. Akan itu sengaja atau tidak sengaja? Jawab. Ya, jawab dulu itu Bu, baru jelaskan. Akan itu sengaja Biar aku atau jawab. tidak? Iya, biar aku jawab. Kan mereka akan gitu kan? Ya kan Bang? Mereka akan. Berarti ada pihak lain di situ ya yang mengasih tahu mereka akan. Berarti pihak lain yang ngasih tahu, bukan di abang tadi nyuruh gini. Akan itu coba minum racun. Makanya dijawab dulu, akan itu sengaja atau tidak sengaja. Itu aja jawab dulu. Ayo, Enggak sengaja lah karena pakai kata mereka. Tapi kalau aku akan itu, baru sengaja akan Bang. itu perbuatan yang Kalau disengaja. aku, makanya akan dimengerti itu perbuatan pakai yang disengaja atau tidak disengaja? Belajar bahasa Indonesia enggak Bang? Bahasa Indonesiamu dapat berapa sih? Aku, kamu, mereka gitu. Beda Bang. Ini bukan masalah itu. Kamu, mereka beda ya. Yang ditanyakan akan itu perbuatan sengaja atau tidak sengaja? Jawab. Jawab. Aku Kenapa nggak sama berani jawab? mereka beda. Aku nggak membahas itu. Akan baru sengaja. Yang saya Tetapi kalau bahas mereka kata kamu ini menjawab yang nggak dibahas. Yang saya tanyakan itu akan itu perbuatan sengaja atau tidak sengaja? Jawab. Pakai mereka di situ bukan aku. Sengaja itu tidak sengaja itu atau tidak? Gak bisa dia jawab. Gini aja. Abu atau gimana sih? Mereka. Ini loh cara Oten itu debat, dia itu penuh dengan tipu-tipu. Bahkan ditanya akan saja nggak ngerti, nggak bisa jawab. Aduh. Apa artinya? Apa kata akan? Itu artinya. Itu perbuatan. Udah, turun. Nggak ngerti. Mereka banyak. Udah, turun. Kalau aku satu. Udah. Ngerti nggak Bang? Aku itu satu ya. Kalau aku akan berarti itu sengaja. Tetapi kalau mereka akan itu pemberi. Ibu Darni. Yang mereka ini siapa? Mereka ini siapa? Mereka ini siapa? Mereka siapa? Aduh. Gue nggak mau membahas akan. Aku. Ya, gue kejar mereka. Pak D kejar akan. Siapa yang mereka? Itu pemberitahuan. Ngerti nggak? Siapa yang mereka? Mereka ini siapa? Mereka yang percaya kepada Kristus. Siapa? Kalau minum racun nggak mempan. Iya, siapa? Itu pemberitahuan saya. Iya, siapa mereka itu siapa? Mereka akan. Ya, mereka itu siapa? Tapi kalau aku akan minum racun. Gua kejar mereka, Pak Desugi kejar akan, nggak ada dijawab satu pun. Ngerti nggak? Gobrok. Ngerti nggak? Udah turun. Indonesia nih. Udah turun kau. Nggak bisa debat. Inilah ya, kalau kitab itu penuh dengan kibulan, maka lari-lari dia. Ini puan. Karena apa?
tidak ada satu orang Kristen pun yang berani mempraktekkan. Ketika Kenapa? Ada apa mereka dia? gini Ada. Bang Andi, dicoba dia, kamu bisa menyembuhkan orang mati. Oh, kami bisa melakukan keajaiban, Menyembuhkan orang sakit. menyembuhkan orang mati. Giliran minum racun, jangan mencobai Tuhan Allahmu, matamu. Orang itu satu paket, ya kan? Giliran bisa bahasa asing dengan sendirinya. Wah, mereka berlomba-lomba. Sikaraba, raba pentilmu. Sampai kayak gitu mereka bisa. Giliran suruh minum racun, jangan mencobai Tuhan Allahmu katanya. Ini apa-apaan kalian? Ini satu paket nih. Tapi yang dilakukan cuma penyembuhan sama meraba-raba doang. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan. Wah, ini Luka Tambunan giat sekali melakukan ini. Sikaraba. Ya kan? Mereka akan mengusir setan dengan namaku. Mereka akan berbicara bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit. Nah ini, rame-rame ini melakukan penyembuhan KKR. Giliran suruh minum racun, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Kami tidak boleh sombong. Matamu koclok. Banyak Pak De yang coba nekat itu membuktikan itu, tapi lewat semua. Banyak. Modar. Budi Asali dulu itu ditawarkan itu. Dia bilang gini loh, itu bukan asli atau tidak dikenal. Memang palsu itu, karena di Kodeks Sinaiticus nggak nyampe ayat. Sampai 8 doang kan? 8 paragraf pertama itu. Sampai hanya rasa takut. Udah. Ayat tipu-tipu. Nggak ada yang bermutu. Tapi ya buat hiburan aja lah buat semua teman-teman. Masa ditanya akan aja nggak bisa jawab. Apa arti akan? Perbuatan yang disengaja atau perbuatan yang tidak sengaja? Dia Kan jawab enak. mereka. Dijawab mereka, dikejar mereka, lari lagi dia. Memang lah. Pak Desugi kejar akan, gue kejar mereka. Mereka itu siapa? Pusing, siapa ya mereka ini ya? Mereka ini siapa? Nggak ada Kristen berani menjawab mereka ini siapa. Anda termasuk? Tapi dulu ada Pak De. Sepsial menginjili binatang. Agung. Binatang yang paling sulit untuk diinjili adalah curut. Sulit ditangkap katanya. Ya sudahlah ya, tutup ya Banyumaya, istirahat di sana ya. Konten nih nggak ada yang waras. Kenapa? Ditutup dulu Pak De. Buat istirahat Banyumaya di Makassar. Tadi ada yang aneh dengan YouTube saya, Bang Andi. Apa itu? 40 menit pertama itu yang nonton 11. 41 naik 145. Naik 200, naik 1000. Ya kan? Tiba-tiba turun jerut 40. Loh. Kok aneh saya bilang. Saya hampir 2000 tadi, 1900. Anjlok juga, tinggal 65. Langsung anjlok ke 400. Anjlok dikit-dikit sih, pelan-pelan 800, 1400 stay dulu lama. Dari 1900 stay 1400. Lama-lama Saya tadi 65 terakhir. Siapa? Bang Andi. Iya, sekarang stay di 365, sekarang 280. Apa ya? Kok aneh? Nah, kan langsung saya matikan. Saya kan penasaran, coba saya matikan live-nya. Ternyata di penayangan cuma dapat berapa? 22, 15. Kan aneh kan? Penonton segitu banyak kok dapatnya cuma 15 penayangan. Tahu tuh. Bonus kali biarin aja. Heran saya Bang Andi. Loh, kok bisa? Penonton 1000 lebih tadi itu. Kok langsung serut? Saya Ya, sampai 2000. spam, Bang Andi. Saya sampai 2000. Iya, takutnya spam. Makanya. Nah, penonton segitu yang komen cuma 4 orang. Kan aneh. Ya apa ya kira-kira itu ya?
Entah. Bang Andi juga begitu? Iya, 2000, hampir 2000 saya. Aneh ya. Itu bertahan cuma 20 menit itu saya itu. Itu kursnya itu loh, naik tertinggi. Ya udahlah, nggak apa-apa, mudah-mudahan Iya, terjadi. tadinya kan 1000, turun naik lagi. Turun 700, 500, terus turun 200, 100, 150, 80, tek, 40 stagnan dah. Bertahan itu 40 itu. Wih. Biasanya kan kalau yang nonton 1000 itu nanti turun paling di 700 kan. 700 itu stabil dia. Ini enggak, kembali 40. Aneh. Parah. Makanya hampir 2000 yang like cuman sampai 200, nggak sampai 300 yang like. Saya like banyak, 600 Bang Andi. Nggak ada like 200. Penonton di like dong, penonton di YouTube kok itu like kok gratis, subscribe gratis. Susah amat sih. Apalah tadi itu. Heran aku. Benar-benar aneh ini tadi. Nggak pernahnya kayak gitu. Barusan itu naiknya tadi langsung Bang Andi, langsung surut gitu dia. Dari 11 loncat 200. Loncat 800, loncat 1000. Habis itu surut, turun, tinggal 40. Baru kali ini memang. Ya udahlah, kalau mau ditutup lah Bang Andi. Pak De lah yang tutup. Soalnya Bang Juma juga harus waktunya istirahat lah di sana ya teman-teman ya. Mohon maaf ya. Ya kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Insya Allah besok malam deh kita ketemu lagi. Jangan lupa nanti ya bagi yang ada di Sulawesi Selatan dan sekitarnya, ya di Pulau Jawa juga bisa nanti nyantri aja sebulan di Makassar. Insya Allah kami dari tim API nanti perhitungkan mungkin di pertengahan kami berkunjung ke sana. Kami akan koordinasi dulu apabila memungkinkan. Ya itu aja sih. Besok malam kita insya Allah ketemu lagi, atau besok malam ntar siang insya Allah ketemu lagi sesudah istirahat. Jangan lupa sholat subuh teman-teman semuanya. Silakan Pak De ditutup. Oke saudaraku sekalian, terima kasih sudah mengikuti live di kesempatan malam ini. Semoga apa yang kita perbincangkan di malam ini ada hikmah yang bisa kita ambil dan ada ilmu yang bisa kita petik. Bila ada salah kata itu murni datang dari kekhilafan kita ya, karena Anda tahu sendiri bagaimana kualitas Oten itu goblok sehingga membuat kita itu kadang emosi gitu ya. Kadang pertanyaan yang bisa dijawab oleh anak yang belum bisa bicara sekalipun, tetapi kalau Oten yang suruh jawab muter-muter kayak anjing mengejar ekornya. Nah itu saudaraku sekalian, kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang ada di YouTube kita selesai dulu ya, sampai di sini dulu. Sampai jumpa, selamat istirahat. Terima kasih telah mendukung channel kami. Yang ada di sini juga, yang ada yang nonton di sini, sekiranya ada waktu ya kunjungi channel kami. Saya Handi Selebes Channel di YouTube. Apabila Anda ingin mendengarkan ulang dan ada juluki Play Mabas Official, Sugi Kristologi Reaksi ya, Pak De? Iya. Ya, Sugi Kristologi Reaksi. Dan apabila nanti kedepannya mohon atensinya saja, nonton YouTube kok. Like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Left, guys. Got an auto coming. He got an auto coming. Marvin Mims on the debut. Horn set.